selama 7 hari, mulai 26 Desember hingga 1 Januari 2023. Dan diprediksi cuaca ekstrim ini juga akan mulai berlangsung pada esok hari atau pada 28 Desember. BMKG memperkirakan akan ada hujan lebat hingga sangat lebat saat periode Natal hingga Tahun Baru 2023. Berdasarkan analisis klimatologis yang menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah terjadi pula di Provinsi Banten sudah memasuki musim hujan. Hal ini mengakibatkan adanya peningkatan cuaca ekstrim di beberapa wilayah selama 7 hari ke depan. Selain akan adanya hujan lebat, cuaca ekstrim juga terjadi di Provinsi Banten dan Jabodetabek yang akan mengakibatkan adanya potensi gelombang tinggi. Dari hasil monitoring dinamika atmosfer di wilayah Provinsi Banten menunjukkan adanya peningkatan aktivitas monsun Asia yang dapat disertai dengan seruak dingin. Aktivitas monsun Asia juga mengakibatkan pembentukan tekanan rendah di selatan Indonesia. Terpantau ada aktivitas gelombang atmosfer, suhu muka air laut hangat, serta adanya daerah belokan angin dan daerah pertemuan angin di sekitar Banten. Hal tersebut yang bisa memicu peningkatan pertumbuhan awan-awan hujan yang cukup signifikan. Provinsi Banten dalam 7 hari ke depan berpotensi terjadi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai dengan petir dan angin kencang. Daerah yang terdampak potensi cuaca ekstrim di Provinsi Banten misalnya diantaranya adalah Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang bagian Barat, Kabupaten Tangerang bagian Tengah dan Selatan, Kota Tangerang Selatan, dan beberapa wilayah lainnya. Terkait ancaman cuaca ekstrim ini, Saudara, penjabat Gubernur DKI Jakarta juga telah menuturkan bahwa warga di Jabodetabek diperbolehkan atau khususnya di wilayah DKI Jakarta diperbolehkan untuk melakukan work from home atau WFH saat cuaca ekstrim yang diprediksi akan mulai terjadi pada esok hari. Heru juga menuturkan bahwa nantinya diharapkan agar warga memilih untuk tetap berdiam diri di rumah dan tidak melakukan aktivitas di luar saat cuaca ekstrim terjadi. Hal ini juga diharapkan bisa ikut mengurangi kemacetan saat Natal dan juga Tahun Baru 2023. Badai besar yang diprediksi juga akan terjadi di wilayah Ibu Kota Jakarta dan beberapa wilayah sekitarnya, Saudara. Informasi awalnya disampaikan oleh peneliti BRIN, Erma Yuli Hastin, yang mengatakan wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, hingga Bekasi berpotensi mengalami badai dahsyat. Melalui cuitan di akun Twitternya, Erma Yuli Hastin mengatakan badai dahsyat di Jabodetabek akan terjadi pada 28 Desember 2022. Erma juga melampirkan pantauan dari laman Sadewa yang menampilkan arah datangnya hujan dan badai dahsyat yang kemungkinan akan terjadi. Menurut penjelasan Erma, badai dahsyat terjadi di laut yang berpindah ke darat melalui 2 jalur, yakni dari barat melalui angin baratan yang membawa hujan badai dari luar dan dari utara melalui angin permukaan yang cukup kuat. Wilayah Banten dan Jakarta Bekasi diprediksi akan menjadi lokasi sentral hujan dan badai dahsyat tersebut. Ia menuturkan badai akan terjadi sejak siang hingga malam hari pada Rabu 28 Desember esok. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menyoroti potensi kemunculan badai squalene yang diprediksi akan melintasi Selat Sunda dan berada di atas langit Jabodetabek pada 28 Desember. Peneliti iklim Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN, Erma Yuli Hastin mengatakan, berdasarkan hasil kajian para peneliti di BRIN, multiplikasi energi dapat terjadi pada multisel badai tersebut. Selain itu, multisel badai ini juga dapat mengalami penggabungan. Proses inilah yang kemudian menciptakan atau memunculkan adanya badai raksasa yang diprediksi mengancam kawasan Jabodetabek, yakni Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan juga Bekasi. Perlu diketahui, Saudara, squalene merupakan badai guntur yang terbentuk memanjang seperti garis. Berdasarkan hasil kajian di BRIN,
badai squall line ketika menyeberang Selat Sunda, maka multisel badai bisa mengalami multiplikasi energi dan mengalami penggabungan sehingga badai yang cukup besar atau disebut sebagai badai raksasa akan terjadi di wilayah Jabodetabek. Prediksi ini disampaikan ERMA dalam keterangan resminya pada Selasa 27 Desember. Ia pun menegaskan bahwa mekanisme seperti ini yang harus diwaspadai warga Jabodetabek yang hendak beraktivitas pada Rabu esok. ERMA mengatakan bahwa jalan tol hujan ekstrim ini tentu tak hanya mampu menggeser kelembapan dari wilayah laut ke darat saja, namun juga menjadi jalan untuk badai tersebut melipat gandakan bahkan mengirimkan energinya. ERMA pun mengimbau warga yang tinggal di kawasan Jabodetabek, khususnya yang tinggal di wilayah Banten, untuk mewaspadai fenomena iklim ini pada Rabu esok. Badai raksasa squall line ini menjadi ancaman besar di wilayah Jabodetabek, saudara, yang diprediksi akan terjadi pada 28 Desember esok. Dari laporan BMKG bahwa sejak esok hari hingga 1 Januari mendatang, seluruh peta wilayah Indonesia akan tertutup warna hijau pekat atau adanya indikasi terjadinya curah hujan yang sangat lebat hingga cenderung ekstrim. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan cuaca ekstrim tersebut terjadi karena adanya fenomena monsun Asia, ditambah suarakan dingin dari dataran tinggi Asia yang masuk melalui Selat Malaka dan kemudian menyeberang dan terbentuk arus lintas. BMKG memperkirakan fenomena ini mulai terjadi pada 28 Desember yang akan menyelimuti wilayah Jawa Timur hingga Nusa Tenggara. Kemudian pada 29 Desember, potensi cuaca ekstrim juga akan meluas ke wilayah Jawa Barat, Sumatera bagian selatan barat, dan sebagian wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Nusa Tenggara, dan wilayah selatan Papua. Bahkan pada 1 Januari 2023, berdasarkan perkembangan dinamika atmosfer, satu peta wilayah Indonesia tak terlihat karena tertutupi warna hijau tua pekat yang artinya akan adanya hujan ekstrim yang melanda. Fenomena ini yang menyebabkan warna hijau tua mengindikasikan hujan lebat hingga cenderung akan terjadi hujan yang cukup ekstrim. Cuaca ekstrim ini menurut BMKG akan mulai melemah pada 5 hingga 6 Januari 2023. Sebelumnya, BMKG juga mengatakan potensi cuaca ekstrim yang terjadi selama Natal dan Tahun Baru dipicu sejumlah fenomena anomali dan dinamika atmosfer yang terjadi secara bersamaan. Dari informasi yang didapatkan BMKG juga, memang warga diharapkan atau diimbau untuk terus waspada dengan adanya cuaca ekstrim, yang mana cuaca ekstrim ini diprediksi bisa terjadi hingga 7 hari lamanya. Bahkan berdasarkan keterangan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, menyoroti akan adanya potensi kemunculan badai squall line yang diprediksi bisa melintas Selat Sunda dan berada di atas laut langit Jabodetabek sejak Rabu 28 Desember. Peneliti iklim Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN, Erma Yuli Hastin mengatakan, berdasarkan hasil kajian para peneliti di BRIN, multiplikasi energi dapat terjadi pada multisel badai tersebut. Selain itu, multisel badai ini juga bisa mengalami penggabungan, yang mana proses ini kemudian bisa menghadirkan adanya badai raksasa yang diprediksi bisa mengancam kawasan Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan juga Bekasi. Dari squall line ini, saudara, merupakan badai guntur yang terbentuk memanjang seperti garis. Ia pun menegaskan bahwa mekanisme seperti ini yang harus diwaspadai warga Jabodetabek yang hendak beraktivitas pada Rabu esok.
Bahkan penjabat Gubernur DKI Jakarta juga memprediksi bahwa adanya cuaca ekstrim ini hingga memperbolehkan warga untuk WFH atau work from home saat cuaca ekstrim terjadi di wilayah DKI Jakarta. Puncak cuaca ekstrim diprediksi melanda wilayah Indonesia hingga 2 Januari 2023 mendatang. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengatakan potensi cuaca yang akan terjadi di wilayah Jabodetabek pada hari ini 28 Desember bukan badai, melainkan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Hal tersebut meluruskan kabar akan terjadinya badai dahsyat di wilayah Jabodetabek pada 28 Desember. Menurut BMKG, merujuk dari berbagai parameter fenomena alam berupa badai memiliki peluang cukup kecil untuk terjadi. Atas perkiraan cuaca tersebut, ia menghimbau masyarakat untuk tetap tenang dan terus memperbaharui informasi melalui kanal-kanal resmi BMKG. Kendati begitu, Guswanto tetap menghimbau kewaspadaan masyarakat dengan segala potensi bencana hidrometeorologi di penghujung tahun. Sementara itu, Kepala Pusat Meteorologi Publik BMKG, Fahri Rajab, mengatakan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat bahkan sangat lebat masih berpotensi terjadi hingga awal Januari 2023. Fahri mengatakan peningkatan curah hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat berpotensi terjadi pada tanggal 30 Desember 2022. Terkait badai, ia menjelaskan lebih lanjut istilah tersebut agar masyarakat memiliki pandangan yang sama soal terminologi tersebut.
Sebelumnya, peneliti iklim Pusat Riset Iklim dan Atmosfer Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Irma Yuliastin menyebutkan bahwa Jakarta dan wilayah penyangga di sekitarnya, yakni Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi diprediksi menghadapi hujan ekstrim dan badai dahsyat. Irma Yuliastin mengatakan bahwa fenomena iklim ini diperkirakan terjadi pada Rabu 20 Desember 2022. Ia pun menyampaikan peringatan terhadap warga Jabodetabek, khususnya yang tinggal di wilayah Banten. Irma kemudian membeberkan proses yang mendorong hujan ekstrim ini dapat digeser dari wilayah laut menuju darat. Hal ini disampaikan pada hari yang sama yakni Senin kemarin, sedangkan data yang dipaparkannya menunjukkan pantauan awan badai pada pukul 18.38 waktu Indonesia Barat. Irma mengatakan bahwa ini ditunjukkan melalui terbentuknya jalan tol hujan ekstrim, yakni badai squall dari wilayah laut bergeser ke darat sejak pukul 3 waktu Indonesia Barat. Jalan tol hujan yang disebut sebagai badai squall ini sebelumnya berada di atas Samudra Hindia, kemudian bergeser dan bergabung dengan badai konvektif skala meso atau mesoscale convective complex di darat. Perlu diketahui, squall line merupakan badai guntur yang terbentuk memanjang seperti garis, sedangkan MCC adalah sistem konveksi awan skala meso yang memiliki ciri bentuk pola besar, berdurasi panjang, serta semi melingkar. Sedangkan MCC adalah sistem konveksi awan skala meso yang memiliki ciri bentuk pola besar, berdurasi panjang, serta semi melingkar. Sebelumnya pada Senin kemarin ia menyampaikan peringatan terhadap warga Jabodetabek, khususnya yang tinggal di wilayah Banten terkait potensi banjir besar karena dampak hujan ekstrim dan badai dahsyat. Tidak terbebani Jakarta ini. Ya, itu dilakukan rutin oleh Kepala BPBD DKI, rutin kerjasama informasi, tukar informasi, pergerakan, kebijakan-kebijakan penanggulangan bencana itu sudah dilakukan, itu sudah rutin. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah berkaitan dengan belajar dari kejadian gempa di Cianjur. Tentunya tadi disampaikan oleh Bapak Gubernur bahwa bangunan-bangunan harus kembali kita pantau, kembali kita cek keberadaan gedung-gedung bertingkat maupun gedung-gedung yang lainnya yang mungkin harus kita pantau kekuatan gedungnya. Salah satu tadi Pak Gubernur sampaikan berkaitan dengan pembangunan sekolah-sekolah baru misalnya di Jakarta yang juga harus dimasukkan unsur ketahanan gempa. Tentunya bekerjasama dengan PTSP dan lain-lain. Yang ketiga berkaitan dengan sinergi penanganan kebencanaan di Jakarta antara BNPB dengan BPBD. Yang keempat adalah berkaitan dengan program-program kerjasama selanjutnya yang nantinya bisa kita kerjasamakan untuk bisa dilaksanakan di Pemprov DKI Jakarta. Intinya kita ke depan ingin Jakarta punya ketangguhan dalam Badan Nasional Penanggulangan Bencana angkat suara terkait informasi peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN. BNPB akan melakukan peninjauan di beberapa lokasi. Keterangan itu disampaikan Kepala BNPB Suharyanto dalam konferensi pers di Geraha BNPB Kecamatan Matraman, Jakarta Timur pada Selasa 27 Desember 2022. Hal tersebut untuk mengantisipasi cuaca ekstrim khususnya hujan yang cukup deras. Sebelumnya peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Irma Yuliastin menyebut wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi Jabodetabek berpotensi mengalami badai dahsyat. Melalui cuitan di akun Twitternya, Irma Yuliastin menjelaskan badai dahsyat di Jabodetabek akan terjadi pada 28 Desember 2022. Irma pun melampirkan pantauan dari laman Sadewa yang menampilkan arah datangnya hujan dan badai dahsyat yang akan terjadi. Menurut penjelasan Irma, badai dahsyat terjadi dari laut yang berpindah ke darat melalui dua jalur, yakni dari barat melalui angin baratan yang membawa hujan badai dari luar. Selanjutnya dari utara melalui angin permukaan yang kuat. Wilayah Banten dan Jakarta Bekasi akan menjadi lokasi sentral hujan dan badai dahsyat tersebut. Ia menjelaskan badai akan terjadi sejak siang hingga malam hari pada Rabu 28 Desember 2022 besok.
Hujan juga akan meluas di wilayah Jawa bagian barat karena adanya konvergensi secara masif. Herma menerangkan hujan persisten pada 28 Desember 2022 akan terjadi meluas, menjangkau wilayah lain di Jawa bagian barat. Sebelumnya dikatakan puncak musim hujan diprediksi terjadi mulai kemarin pada Minggu 25 Desember 2022. Hal itu diungkapkan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Dwi Korita Karnawati. Sejumlah wilayah akan menghadapi cuaca ekstrim, seperti hujan lebat pada periode 25 Desember 2022 hingga 1 Januari 2023. Dwi Korita menjelaskan potensi cuaca ekstrim tersebut dipicu oleh beberapa anomali cuaca yang terjadi. Ia menuturkan bersamaan 4 aktivitas tersebut, maka dikhawatirkan atau berpotensi mengakibatkan cuaca ekstrim di berbagai wilayah di Indonesia, terutama bagian selatan Indonesia sampai dengan bagian tengah dan timur. Dulu ya. Jadi mengantisipasi cuaca ekstrim, khususnya hujan yang cukup deras begitu. Untuk Jawa Barat di daerah aliran Sungai Sukanegara ada 3 kabupaten, Subang, Indramayu, Sumedang. Itu kami juga berkoordinasi dengan BMKG, Bapak Menteri Perhubungan, BRIN. Di sana ada potensi hujan deras dan bisa banjir menggenang dan mengganggu mudik tahun baru. Nah, itu kita laksanakan TMC. Teknologi modifikasi cuaca sudah dilaksanakan terus-menerus. Mudah-mudahan nanti pada saat menjelang tahun baru, di mana ada arus mudik gitu, itu bisa aman. Nah, yang kedua untuk di DKI kami tadi sudah bicara, ya, terkait dengan potensi hujan ini. Kami sudah bicara dan dalam waktu dekat BNPB bekerja sama dengan pemerintah Provinsi DKI. Nanti pelaksananya BRIN dengan TNI AU, penganggarannya dari BNPB. Juga kita akan melaksanakan TMC, mudah-mudahan apa yang disampaikan Mbak tadi, ketika ada hujan lebat seperti itu tidak mengganggu dalam proses pergantian tahun. Saya dulu ya. Jadi mengantisipasi cuaca ekstrim, khususnya hujan yang cukup deras begitu. Untuk Jawa Barat di daerah aliran Sungai Sukanegara ada 3 kabupaten, Subang, Indramayu, Sumedang. Itu kami juga berkoordinasi dengan BMKG, Bapak Menteri Perhubungan, BRIN. Di sana ada potensi hujan deras dan bisa banjir menggenang dan mengganggu mudik tahun baru. Nah, itu kita laksanakan TMC. Teknologi modifikasi cuaca sudah dilaksanakan terus-menerus. Mudah-mudahan nanti pada saat menjelang tahun baru, di mana ada arus mudik gitu, itu bisa aman. Nah, yang kedua untuk di DKI kami tadi sudah bicara, ya, terkait dengan potensi hujan ini. Kami sudah bicara dan dalam waktu dekat BNPB bekerja sama dengan pemerintah Provinsi DKI. Nanti pelaksananya BRIN dengan TNI AU, penganggarannya dari BNPB. Juga kita akan melaksanakan TMC, mudah-mudahan apa yang disampaikan Mbak tadi, ketika ada hujan lebat seperti itu tidak mengganggu dalam proses pergantian tahun.
Badai ekstrim diprediksi akan melanda DKI Jakarta pada Rabu 28 Desember hari ini. Untuk itu, Pemprov DKI bersama pihak terkait akan melakukan modifikasi cuaca. Nantinya bertonton semayan garam akan ditabur dari pesawat. Kepala BPBD DKI Jakarta, Isnawa Aji, mengatakan teknik modifikasi cuaca melibatkan sejumlah pihak. Di antaranya TNI Angkatan Udara, Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Sejumlah pesawat telah disiapkan untuk mengangkut semayan garam yang beratnya bertonton. Semayan garam itu nantinya akan ditabur dari pesawat di langit Jakarta. Isnawa menjelaskan teknik modifikasi cuaca hanya akan efektif dilakukan mulai pagi hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Penerapan teknik modifikasi cuaca sendiri terbagi menjadi dua pola, yakni jumping process dan pola kompetisi. Jumping process adalah upaya memprematurkan awan agar bisa dicegat masuk wilayah Jakarta, sehingga hujan yang turun hanya sekadar gerimis. Sedangkan pola kompetisi pada prinsipnya mengganggu pertumbuhan awan dengan cara menambah inti kondensasi. Sebelumnya, peringatan potensi badai ekstrim di Jakarta disampaikan peneliti BRIN Erma Yuli Hastin. Masyarakat di DKI dan sekitarnya diimbau untuk waspada terjadinya hujan lebat hingga banjir besar. BRIN dan BMKG beda pandangan terkait potensi hujan ekstrim hingga badai di wilayah Jabodetabek hari ini. BMKG tak sependapat dengan paparan BRIN dan menyebut jika wilayah Jabodetabek hanya akan diguyur hujan ringan sedang. Berikut penjelasan kedua belah pihak. Peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional Erma Yuli Hastin menyebut wilayah Jabodetabek berpotensi mengalami badai dahsyat yang akan terjadi hari ini 28 Desember. Bahkan badai tersebut akan berlangsung mulai siang hingga malam hari. Hal itu disampaikannya melalui akun Twitter Erma pada Senin 26 Desember. Erma menambahkan Banten dan Jakarta Bekasi akan menjadi lokasi sentral tempat serangan badai tersebut. Namun pernyataan itu berbanding terbalik dengan BMKG. Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto menyebut fenomena alam badai dahsyat diperkirakan tidak akan terjadi. Hal ini merujuk pada berbagai parameter. Disebutnya hujan dengan intensitas sedang hingga lebat akan terjadi namun bukan badai. Guswanto pun mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan terus memperbaharui informasi melalui kanal-kanal resmi BMKG. Selain itu, ia juga tetap mengimbau kewaspadaan masyarakat dengan segala potensi bencana hidrometeorologi di penghujung tahun 2022. Menurutnya, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, bahkan sangat lebat, masih berpotensi terjadi hingga awal Januari tahun 2023.
Ibu kota Jakarta sempat dikejutkan dengan kabar terkait ancaman badai dahsyat yang akan menghantam Jabodetabek. Sosok yang mengumumkan hal tersebut adalah peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN bernama Erma Yuli Hastin. Erma mengumumkan hal tersebut pertama kali melalui unggahannya di Twitter. Erma Yuli Hastin menggunakan kalimat hujan ekstrim dan badai dahsyat diprediksi mengancam ibu kota Jakarta dan kota di sekitarnya pada Rabu 28 Desember 2022. Melalui cuitan di akun Twitternya, Erma menjelaskan badai dahsyat di Jabodetabek akan terjadi pada 28 Desember 2022. Sementara itu, ditilik dari situs BRIN, Erma Yuli Hastin adalah ahli klimatologi dan perubahan iklim pada Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN. Ia yang lahir pada 4 Juli 1979 ini tercatat sebagai alumni S1 dan S2 Institut Teknologi Bandung atau ITB. Perempuan asal Lamongan, Jawa Timur ini mengambil S1 jurusan Geofisika dan Meteorologi di ITB. Erma lulus dari S2 ITB pada tahun 2014. Sebelum dikenal sebagai peneliti BRIN, Erma adalah seorang penulis dan pernah menjadi wartawan. Ia juga pernah bekerja di LAPAN atau Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional. Di LAPAN, Erma dipercaya sebagai pembantu peneliti bidang permodelan iklim Pusat Pemanfaatan Sains Atmosfer dan Iklim. Dikabarkan, selain mengumumkan badai dahsyat yang akan menimpa Jakarta, Erma juga melampirkan bukti. Bukti itu berupa pantauan dari laman Sadewa yang menampilkan arah datangnya hujan dan badai dahsyat yang akan terjadi. Menurut penjelasan Erma, badai dahsyat terjadi dari laut yang berpindah ke darat melalui 2 jalur, yakni dari barat melalui angin baratan yang membawa hujan badai dari luar, dan dari utara melalui angin permukaan yang kuat. Wilayah Banten dan Jakarta Bekasi akan menjadi lokasi sentral hujan dan badai dahsyat tersebut. Saudara, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika telah merilis adanya potensi cuaca ekstrim yang terjadi di Jabodetabek, terutama di wilayah Provinsi Banten. Cuaca ekstrim tersebut akan terjadi selama 7 hari, mulai 26 Desember hingga 1 Januari 2023. Dan diprediksi cuaca ekstrim ini juga akan mulai berlangsung pada esok hari atau pada 28 Desember. BMKG memperkirakan akan ada hujan lebat hingga sangat lebat saat periode Natal hingga Tahun Baru 2023. Berdasarkan analisis klimatologis yang menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah terjadi pula di Provinsi Banten sudah memasuki musim hujan. Hal ini mengakibatkan adanya peningkatan cuaca ekstrim di beberapa wilayah selama 7 hari ke depan. Selain akan adanya hujan lebat, cuaca ekstrim juga terjadi di Provinsi Banten dan Jabodetabek yang akan mengakibatkan adanya potensi gelombang tinggi. Dari hasil monitoring dinamika atmosfer di wilayah Provinsi Banten menunjukkan adanya peningkatan aktivitas monsun Asia yang dapat disertai dengan seruak dingin. Aktivitas monsun Asia juga mengakibatkan pembentukan tekanan rendah di selatan Indonesia. Terpantau ada aktivitas gelombang atmosfer, suhu muka air laut hangat, serta adanya daerah belokan angin dan daerah pertemuan angin di sekitar Banten. Hal tersebut yang bisa memicu peningkatan pertumbuhan awan-awan hujan yang cukup signifikan. Provinsi Banten dalam 7 hari ke depan berpotensi terjadi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai dengan petir dan angin kencang. Daerah yang terdampak potensi cuaca ekstrim di Provinsi Banten misalnya diantaranya adalah Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang bagian Barat, Kabupaten Tangerang bagian Tengah dan Selatan, Kota Tangerang Selatan, dan beberapa wilayah lainnya. Terkait ancaman cuaca ekstrim ini, Saudara, penjabat Gubernur DKI Jakarta juga telah menuturkan bahwa warga di Jabodetabek diperbolehkan atau khususnya di wilayah DKI Jakarta
diperbolehkan untuk melakukan work from home atau WFH saat cuaca ekstrim yang diprediksi akan mulai terjadi pada esok hari. Heru juga menuturkan bahwa nantinya diharapkan agar warga memilih untuk tetap berdiam diri di rumah dan tidak melakukan aktivitas di luar saat cuaca ekstrim terjadi. Hal ini juga diharapkan bisa ikut mengurangi kemacetan saat Natal dan juga Tahun Baru 2023. Badai besar yang diprediksi juga akan terjadi di wilayah ibu kota Jakarta dan beberapa wilayah sekitarnya, Saudara. Informasi awalnya disampaikan oleh peneliti BRIN, Erma Yuli Hastin, yang mengatakan wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, hingga Bekasi berpotensi mengalami badai dahsyat. Melalui cuitan di akun Twitternya, Erma Yuli Hastin mengatakan badai dahsyat di Jabodetabek akan terjadi pada 28 Desember 2022. Erma juga melampirkan pantauan dari laman Sadewa yang menampilkan arah datangnya hujan dan badai dahsyat yang kemungkinan akan terjadi. Menurut penjelasan Erma, badai dahsyat terjadi di laut yang berpindah ke darat melalui dua jalur, yakni dari barat melalui angin baratan yang membawa hujan badai dari luar dan dari utara melalui angin permukaan yang cukup kuat. Wilayah Banten dan Jakarta Bekasi diprediksi akan menjadi lokasi sentral hujan dan badai dahsyat tersebut. Ia menuturkan badai akan terjadi sejak siang hingga malam hari pada Rabu 28 Desember esok. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menyoroti potensi kemunculan badai squalene yang diprediksi akan melintasi Selat Sunda dan berada di atas langit Jabodetabek pada 28 Desember. Peneliti iklim Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN, Erma Yuli Hastin mengatakan, berdasarkan hasil kajian para peneliti di BRIN, multiplikasi energi dapat terjadi pada multisel badai tersebut. Selain itu, multisel badai ini juga dapat mengalami penggabungan. Proses inilah yang kemudian menciptakan atau memunculkan adanya badai raksasa yang diprediksi mengancam kawasan Jabodetabek, yakni Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan juga Bekasi. Perlu diketahui, Saudara, squalene merupakan badai guntur yang terbentuk memanjang seperti garis. Berdasarkan hasil kajian di BRIN, badai squalene ketika menyeberang Selat Sunda, maka multisel badai bisa mengalami multiplikasi energi dan mengalami penggabungan sehingga badai yang cukup besar atau disebut sebagai badai raksasa akan terjadi di wilayah Jabodetabek. Prediksi ini disampaikan Erma dalam keterangan resminya pada Selasa 27 Desember. Ia pun menegaskan bahwa mekanisme seperti ini yang harus diwaspadai warga Jabodetabek yang hendak beraktivitas pada Rabu esok. Erma mengatakan bahwa jalan tol hujan ekstrim ini tentu tak hanya mampu menggeser kelembapan dari wilayah laut ke darat saja, namun juga menjadi jalan untuk badai tersebut melipat gandakan bahkan mengirimkan energinya. Erma pun mengimbau warga yang tinggal di kawasan Jabodetabek, khususnya yang tinggal di wilayah Banten, untuk mewaspadai fenomena iklim ini pada Rabu esok. Badai raksasa squalene ini menjadi ancaman besar di wilayah Jabodetabek, Saudara, yang diprediksi akan terjadi pada 28 Desember esok. Dari laporan BMKG bahwa sejak esok hari hingga 1 Januari mendatang, seluruh peta wilayah Indonesia akan tertutup warna hijau pekat atau adanya indikasi terjadinya curah hujan yang sangat lebat hingga cenderung ekstrim. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan, cuaca ekstrim tersebut terjadi karena adanya fenomena monsun Asia, ditambah suarakan dingin dari dataran tinggi Asia yang masuk melalui Selat Malaka dan kemudian menyeberang dan terbentuk arus lintas. BMKG memperkirakan fenomena ini mulai terjadi pada 28 Desember yang akan menyelimuti wilayah Jawa Timur hingga Nusa Tenggara.
Kemudian pada 29 Desember, potensi cuaca ekstrim juga akan meluas ke wilayah Jawa Barat, Sumatera bagian selatan barat, dan sebagian wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Nusa Tenggara dan wilayah selatan Papua. Bahkan pada 1 Januari 2023, berdasarkan perkembangan dinamika atmosfer, satu peta wilayah Indonesia tak terlihat karena tertutupi warna hijau tua pekat yang artinya akan adanya hujan ekstrim yang melanda. Fenomena ini yang menyebabkan warna hijau tua mengindikasikan hujan lebat hingga cenderung akan terjadi hujan yang cukup ekstrim. Cuaca ekstrim ini menurut BMKG akan mulai melemah pada 5 hingga 6 Januari 2023. Sebelumnya, BMKG juga mengatakan potensi cuaca ekstrim yang terjadi selama Natal dan Tahun Baru dipicu sejumlah fenomena anomali dan dinamika atmosfer yang terjadi secara bersamaan. Dari informasi yang didapatkan BMKG juga, memang warga diharapkan atau diimbau untuk terus waspada dengan adanya cuaca ekstrim, yang mana cuaca ekstrim ini diprediksi bisa terjadi hingga 7 hari lamanya. Bahkan berdasarkan keterangan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, menyoroti akan adanya potensi kemunculan badai squalene yang diprediksi bisa melintas Selat Sunda dan berada di atas laut langit Jabodetabek sejak Rabu 28 Desember. Peneliti iklim Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN, Erma Yuli Hastin mengatakan, berdasarkan hasil kajian para peneliti di BRIN, multiplikasi energi dapat terjadi pada multisel badai tersebut. Selain itu, multisel badai ini juga bisa mengalami penggabungan, yang mana proses ini kemudian bisa menghadirkan adanya badai raksasa yang diprediksi bisa mengancam kawasan Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan juga Bekasi. Dari squalene ini, saudara, merupakan badai guntur yang terbentuk memanjang seperti garis. Ia pun menegaskan bahwa mekanisme seperti ini yang harus diwaspadai warga Jabodetabek yang hendak beraktivitas pada Rabu esok. Bahkan penjabat Gubernur DKI Jakarta juga memprediksi bahwa adanya cuaca ekstrim ini hingga memperbolehkan warga untuk WFH atau work from home saat cuaca ekstrim terjadi di wilayah DKI Jakarta.
Puncak cuaca ekstrim diprediksi melanda wilayah Indonesia hingga 2 Januari 2023 mendatang. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengatakan potensi cuaca yang akan terjadi di wilayah Jabodetabek pada hari ini 28 Desember bukan badai, melainkan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Hal tersebut meluruskan kabar akan terjadinya badai dahsyat di wilayah Jabodetabek pada 28 Desember. Menurut BMKG, merujuk dari berbagai parameter fenomena alam berupa badai memiliki peluang cukup kecil untuk terjadi. Atas perkiraan cuaca tersebut, ia menghimbau masyarakat untuk tetap tenang dan terus memperbaharui informasi melalui kanal-kanal resmi BMKG. Kedati begitu, Guswanto tetap menghimbau kewaspadaan masyarakat dengan segala potensi bencana hidrometeorologi di penghujung tahun. Sementara itu, Kepala Pusat Meteorologi Publik BMKG, Fahri Rajab, mengatakan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat bahkan sangat lebat masih berpotensi terjadi hingga awal Januari 2023. Fahri mengatakan peningkatan curah hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat berpotensi terjadi pada tanggal 30 Desember 2022. Terkait badai, ia menjelaskan lebih lanjut istilah tersebut agar masyarakat memiliki pandangan yang sama soal terminologi tersebut. Sebelumnya, peneliti iklim Pusat Riset Iklim dan Atmosfer Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Irma Yuliastin menyebutkan bahwa Jakarta dan wilayah penyangga di sekitarnya, yakni Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi diprediksi menghadapi hujan ekstrim dan badai dahsyat. Irma Yuliastin mengatakan bahwa fenomena iklim ini diperkirakan terjadi pada Rabu 20 Desember 2022. Ia pun menyampaikan peringatan terhadap warga Jabodetabek, khususnya yang tinggal di wilayah Banten. Irma kemudian membeberkan proses yang mendorong hujan ekstrim ini dapat digeser dari wilayah laut menuju darat. Hal ini disampaikan pada hari yang sama yakni Senin kemarin, sedangkan data yang dipaparkannya menunjukkan pantauan awan badai pada pukul 18.38 waktu Indonesia Barat. Irma mengatakan bahwa ini ditunjukkan melalui terbentuknya jalan tol hujan ekstrim yakni badai squall dari wilayah laut bergeser ke darat sejak pukul 3 waktu Indonesia Barat. Jalan tol hujan yang disebut sebagai badai squall ini sebelumnya berada di atas Samudra Hindia, kemudian bergeser dan bergabung dengan badai konvektif skala meso atau mesoscale convective complex di darat. Perlu diketahui squall line merupakan badai guntur yang terbentuk memanjang seperti garis, sedangkan MCC adalah sistem konveksi awan skala meso yang memiliki ciri bentuk pola besar, berdurasi panjang, serta semi melingkar. Sedangkan MCC adalah sistem konveksi awan skala meso yang memiliki ciri bentuk pola besar, berdurasi panjang, serta semi melingkar. Sebelumnya pada Senin kemarin ia menyampaikan peringatan terhadap warga Jabodetabek, khususnya yang tinggal di wilayah Banten terkait potensi banjir besar karena dampak hujan ekstrim dan badai dahsyat. Tidak terbebani Jakarta ini. Ya, itu dilakukan rutin oleh Kepala BPBD DKI, rutin kerjasama informasi, tukar informasi, pergerakan, kebijakan-kebijakan penanggulangan bencana itu sudah dilakukan, itu sudah rutin. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah berkaitan dengan belajar dari kejadian gempa di Cianjur. Tentunya tadi sampaikan oleh Bapak Gubernur bahwa bangunan-bangunan harus kembali kita pantau, kembali kita cek keberadaan gedung-gedung bertingkat maupun gedung-gedung yang lainnya yang mungkin harus kita pantau kekuatan gedungnya. Salah satu tadi Pak Gubernur sampaikan berkaitan dengan pembangunan sekolah-sekolah baru misalnya di Jakarta yang juga harus dimasukkan unsur ketahanan gempa. Tentunya bekerjasama dengan PTSP dan lain-lain. Yang ketiga berkaitan dengan sinergi penanganan kebencanaan di Jakarta antara BNPB dengan BPBD. Yang keempat adalah berkaitan dengan program-program kerjasama selanjutnya yang nantinya bisa kita kerjasamakan
untuk bisa dilaksanakan di Pemprov DKI Jakarta. Intinya kita ke depan ingin Jakarta punya ketangguhan dalam Badan Nasional Penanggulangan Bencana angkat suara terkait informasi peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN. BNPB akan melakukan peninjauan di beberapa lokasi. Keterangan itu disampaikan Kepala BNPB Suharyanto dalam konferensi pers di Geraha BNPB Kecamatan Matraman, Jakarta Timur pada Selasa 27 Desember 2022. Hal tersebut untuk mengantisipasi cuaca ekstrim khususnya hujan yang cukup deras. Sebelumnya, peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Erma Yuli Hastin menyebut wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi Jabodetabek berpotensi mengalami badai dahsyat. Melalui cuitan di akun Twitternya, Erma Yuli Hastin menjelaskan badai dahsyat di Jabodetabek akan terjadi pada 28 Desember 2022. Erma pun melampirkan pantauan dari laman Sadewa yang menampilkan arah datangnya hujan dan badai dahsyat yang akan terjadi. Menurut penjelasan Erma, badai dahsyat terjadi dari laut yang berpindah ke darat melalui dua jalur, yakni dari barat melalui angin baratan yang membawa hujan badai dari luar. Selanjutnya dari utara melalui angin permukaan yang kuat. Wilayah Banten dan Jakarta Bekasi akan menjadi lokasi sentral hujan dan badai dahsyat tersebut. Ia menjelaskan badai akan terjadi sejak siang hingga malam hari pada Rabu 28 Desember 2022 besok. Hujan juga akan meluas di wilayah Jawa bagian barat karena adanya konvergensi secara masif. Erma menerangkan hujan persisten pada 28 Desember 2022 akan terjadi meluas, menjangkau wilayah lain di Jawa bagian barat. Sebelumnya dikatakan puncak musim hujan diprediksi terjadi mulai kemarin pada Minggu 25 Desember 2022. Hal itu diungkapkan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Dwi Korita Karnawati. Sejumlah wilayah akan menghadapi cuaca ekstrim, seperti hujan lebat pada periode 25 Desember 2022 hingga 1 Januari 2023. Dwi Korita menjelaskan potensi cuaca ekstrim tersebut dipicu oleh beberapa anomali cuaca yang terjadi. Ia menuturkan bersamaan 4 aktivitas tersebut, maka dikhawatirkan atau berpotensi mengakibatkan cuaca ekstrim di berbagai wilayah di Indonesia, terutama bagian selatan Indonesia sampai dengan bagian tengah dan timur. Dulu ya, jadi mengantisipasi cuaca ekstrim, khususnya hujan yang cukup deras begitu. Untuk Jawa Barat, di daerah aliran sungai Sukanegara ada 3 kabupaten, Subang, Indramayu, Sumedang. Itu kami juga berkoordinasi dengan BMKG, Bapak Menteri Perhubungan, BRIN. Di sana ada potensi hujan deras dan bisa banjir menggenang dan mengganggu mudik tahun baru. Nah, itu kita laksanakan TMC. Teknologi modifikasi cuaca sudah dilaksanakan terus-menerus. Mudah-mudahan nanti pada saat menjelang tahun baru, di mana ada arus mudik gitu, itu bisa aman. Nah, yang kedua untuk di DKI kami tadi sudah bicara ya terkait dengan potensi hujan ini. Kami sudah bicara dan dalam waktu dekat BNPB bekerja sama dengan pemerintah Provinsi DKI. Nanti pelaksananya BRIN dengan TNI AU, penganggarannya dari BNPB. Juga kita akan melaksanakan TMC. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Mbak tadi, ketika ada hujan lebat seperti itu tidak mengganggu dalam proses pergantian tahun. Saya dulu ya, jadi mengantisipasi cuaca ekstrim, khususnya hujan yang cukup deras begitu. Untuk Jawa Barat, di daerah aliran sungai Sukanegara ada 3 kabupaten, Subang, Indramayu, Sumedang. Itu kami juga berkoordinasi dengan BMKG, Bapak Menteri Perhubungan, BRIN. Di sana ada potensi hujan deras dan bisa banjir menggenang dan mengganggu mudik tahun baru. Nah, itu kita laksanakan TMC. Teknologi modifikasi cuaca sudah dilaksanakan terus-menerus. Mudah-mudahan nanti pada saat menjelang tahun baru, di mana ada arus mudik gitu, itu bisa aman. Nah, yang kedua untuk di DKI kami tadi sudah bicara ya
terkait dengan potensi hujan ini, kami sudah bicara dan dalam waktu dekat BNPB bekerja sama dengan pemerintah Provinsi DKI, nanti pelaksananya BRIN dengan TNI AU, penganggarannya dari BNPB, juga kita akan melaksanakan TMC, mudah-mudahan yang disampaikan Mbak tadi, ketika ada hujan lebat seperti itu tidak mengganggu dalam proses pergantian tahun.
Badai ekstrim diprediksi akan melanda DKI Jakarta pada Rabu 28 Desember hari ini. Untuk itu, Pemprov DKI bersama pihak terkait akan melakukan modifikasi cuaca. Nantinya bertonton semayan garam akan ditabur dari pesawat. Kepala BPBD DKI Jakarta, Isnawa Aji, mengatakan teknik modifikasi cuaca melibatkan sejumlah pihak. Di antaranya TNI Angkatan Udara, Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Sejumlah pesawat telah disiapkan untuk mengangkut semayan garam yang beratnya berton-ton. Semayan garam itu nantinya akan ditabur dari pesawat di langit Jakarta. Isnawa menjelaskan teknik modifikasi cuaca hanya akan efektif dilakukan mulai pagi hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Penerapan teknik modifikasi cuaca sendiri terbagi menjadi dua pola, yakni jumping process dan pola kompetisi. Jumping process adalah upaya memprematurkan awan agar bisa dicegat masuk wilayah Jakarta, sehingga hujan yang turun hanya sekadar gerimis. Sedangkan pola kompetisi pada prinsipnya mengganggu pertumbuhan awan dengan cara menambah inti kondensasi. Sebelumnya, peringatan potensi badai ekstrim di Jakarta disampaikan peneliti BRIN Erma Yulihastin. Masyarakat di DKI dan sekitarnya diimbau untuk waspada terjadinya hujan lebat hingga banjir besar. BRIN dan BMKG beda pandangan terkait potensi hujan ekstrim hingga badai di wilayah Jabodetabek hari ini. BMKG tak sependapat dengan paparan BRIN dan menyebut jika wilayah Jabodetabek hanya akan diguyur hujan ringan sedang. Berikut penjelasan kedua belah pihak. Peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, Erma Yulihastin, menyebut wilayah Jabodetabek berpotensi mengalami badai dahsyat yang akan terjadi hari ini 28 Desember. Bahkan badai tersebut akan berlangsung mulai siang hingga malam hari. Hal itu disampaikannya melalui akun Twitter Erma pada Senin 26 Desember. Erma menambahkan Banten dan Jakarta, Bekasi akan menjadi lokasi sentral tempat serangan badai tersebut. Namun pernyataan itu berbanding terbalik dengan BMKG. Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto menyebut fenomena alam badai dahsyat diperkirakan tidak akan terjadi. Hal ini merujuk pada berbagai parameter. Disebutnya hujan dengan intensitas sedang hingga lebat akan terjadi namun bukan badai. Guswanto pun mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan terus memperbaharui informasi melalui kanal-kanal resmi BMKG. Selain itu, ia juga tetap mengimbau kewaspadaan masyarakat dengan segala potensi bencana hidrometeorologi di penghujung tahun 2022. Menurutnya, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, bahkan sangat lebat, masih berpotensi terjadi hingga awal Januari tahun 2023.
Ibu kota Jakarta sempat dikejutkan dengan kabar terkait ancaman badai dahsyat yang akan menghantam Jabodetabek. Sosok yang mengumumkan hal tersebut adalah peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN bernama Erma Yuli Hastin. Erma mengumumkan hal tersebut pertama kali melalui unggahannya di Twitter. Erma Yuli Hastin menggunakan kalimat hujan ekstrim dan badai dahsyat diprediksi mengancam ibu kota Jakarta dan kota di sekitarnya pada Rabu 28 Desember 2022. Melalui cuitan di akun Twitternya, Erma menjelaskan badai dahsyat di Jabodetabek akan terjadi pada 28 Desember 2022. Sementara itu, ditilik dari situs BRIN, Erma Yuli Hastin adalah ahli klimatologi dan perubahan iklim pada Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN. Ia yang lahir pada 4 Juli 1979 ini tercatat sebagai alumni S1 dan S2 Institut Teknologi Bandung atau ITB. Perempuan asal Lamongan, Jawa Timur ini mengambil S1 jurusan Geofisika dan Meteorologi di ITB. Erma lulus dari S2 ITB pada tahun 2014. Sebelum dikenal sebagai peneliti BRIN, Erma adalah seorang penulis dan pernah menjadi wartawan. Ia juga pernah bekerja di LAPAN atau Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional. Di LAPAN, Erma dipercaya sebagai pembantu peneliti bidang permodelan iklim Pusat Pemanfaatan Sains Atmosfer dan Iklim. Dikabarkan, selain mengumumkan badai dahsyat yang akan menimpa Jakarta, Erma juga melampirkan bukti. Bukti itu berupa pantauan dari laman Sadewa yang menampilkan arah datangnya hujan dan badai dahsyat yang akan terjadi. Menurut penjelasan Erma, badai dahsyat terjadi dari laut yang berpindah ke darat melalui 2 jalur, yakni dari barat melalui angin baratan yang membawa hujan badai dari luar, dan dari utara melalui angin permukaan yang kuat. Wilayah Banten dan Jakarta Bekasi akan menjadi lokasi sentral hujan dan badai dahsyat tersebut. Saudara, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika telah merilis adanya potensi cuaca ekstrim yang terjadi di Jabodetabek, terutama di wilayah Provinsi Banten. Cuaca ekstrim tersebut akan terjadi selama 7 hari, mulai 26 Desember hingga 1 Januari 2023. Dan diprediksi cuaca ekstrim ini juga akan mulai berlangsung pada esok hari atau pada 28 Desember. BMKG memperkirakan akan ada hujan lebat hingga sangat lebat saat periode Natal hingga Tahun Baru 2023. Berdasarkan analisis klimatologis yang menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah terjadi pula di Provinsi Banten sudah memasuki musim hujan. Hal ini mengakibatkan adanya peningkatan cuaca ekstrim di beberapa wilayah selama 7 hari ke depan. Selain akan adanya hujan lebat, cuaca ekstrim juga terjadi di Provinsi Banten dan Jabodetabek yang akan mengakibatkan adanya potensi gelombang tinggi. Dari hasil monitoring dinamika atmosfer di wilayah Provinsi Banten menunjukkan adanya peningkatan aktivitas monsun Asia yang dapat disertai dengan seruak dingin. Aktivitas monsun Asia juga mengakibatkan pembentukan tekanan rendah di selatan Indonesia. Terpantau ada aktivitas gelombang atmosfer, suhu muka air laut hangat, serta adanya daerah belokan angin dan daerah pertemuan angin di sekitar Banten. Hal tersebut yang bisa memicu peningkatan pertumbuhan awan-awan hujan yang cukup signifikan. Provinsi Banten dalam 7 hari ke depan berpotensi terjadi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai dengan petir dan angin kencang. Daerah yang terdampak potensi cuaca ekstrim di Provinsi Banten misalnya diantaranya adalah Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang bagian Barat, Kabupaten Tangerang bagian Tengah dan Selatan, Kota Tangerang Selatan, dan beberapa wilayah lainnya. Terkait ancaman cuaca ekstrim ini, Saudara, penjabat Gubernur DKI Jakarta juga telah menuturkan bahwa warga di Jabodetabek diperbolehkan atau khususnya di wilayah DKI Jakarta
diperbolehkan untuk melakukan work from home atau WFH saat cuaca ekstrim yang diprediksi akan mulai terjadi pada esok hari. Heru juga menuturkan bahwa nantinya diharapkan agar warga memilih untuk tetap berdiam diri di rumah dan tidak melakukan aktivitas di luar saat cuaca ekstrim terjadi. Hal ini juga diharapkan bisa ikut mengurangi kemacetan saat Natal dan juga Tahun Baru 2023. Badai besar yang diprediksi juga akan terjadi di wilayah ibu kota Jakarta dan beberapa wilayah sekitarnya, Saudara. Informasi awalnya disampaikan oleh peneliti BRIN, Erma Yuli Hastin, yang mengatakan wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, hingga Bekasi berpotensi mengalami badai dahsyat. Melalui cuitan di akun Twitternya, Erma Yuli Hastin mengatakan badai dahsyat di Jabodetabek akan terjadi pada 28 Desember 2022. Erma juga melampirkan pantauan dari laman Sadewa yang menampilkan arah datangnya hujan dan badai dahsyat yang kemungkinan akan terjadi. Menurut penjelasan Erma, badai dahsyat terjadi di laut yang berpindah ke darat melalui dua jalur, yakni dari barat melalui angin baratan yang membawa hujan badai dari luar dan dari utara melalui angin permukaan yang cukup kuat. Wilayah Banten dan Jakarta Bekasi diprediksi akan menjadi lokasi sentral hujan dan badai dahsyat tersebut. Ia menuturkan badai akan terjadi sejak siang hingga malam hari pada Rabu 28 Desember esok. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menyoroti potensi kemunculan badai squalene yang diprediksi akan melintasi Selat Sunda dan berada di atas langit Jabodetabek pada 28 Desember. Peneliti iklim Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN, Erma Yuli Hastin mengatakan, berdasarkan hasil kajian para peneliti di BRIN, multiplikasi energi dapat terjadi pada multisel badai tersebut. Selain itu, multisel badai ini juga dapat mengalami penggabungan. Proses inilah yang kemudian menciptakan atau memunculkan adanya badai raksasa yang diprediksi mengancam kawasan Jabodetabek, yakni Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan juga Bekasi. Perlu diketahui, Saudara, squalene merupakan badai guntur yang terbentuk memanjang seperti garis. Berdasarkan hasil kajian di BRIN, badai squalene ketika menyeberang Selat Sunda, maka multisel badai bisa mengalami multiplikasi energi dan mengalami penggabungan sehingga badai yang cukup besar atau disebut sebagai badai raksasa akan terjadi di wilayah Jabodetabek. Prediksi ini disampaikan Erma dalam keterangan resminya pada Selasa 27 Desember. Ia pun menegaskan bahwa mekanisme seperti ini yang harus diwaspadai warga Jabodetabek yang hendak beraktivitas pada Rabu esok. Erma mengatakan bahwa jalan tol hujan ekstrim ini tentu tak hanya mampu menggeser kelembapan dari wilayah laut ke darat saja, namun juga menjadi jalan untuk badai tersebut melipat gandakan bahkan mengirimkan energinya. Erma pun mengimbau warga yang tinggal di kawasan Jabodetabek, khususnya yang tinggal di wilayah Banten, untuk mewaspadai fenomena iklim ini pada Rabu esok. Badai raksasa squalene ini menjadi ancaman besar di wilayah Jabodetabek, Saudara, dan diprediksi akan terjadi pada 28 Desember esok. Dari laporan BMKG bahwa sejak esok hari hingga 1 Januari mendatang, seluruh peta wilayah Indonesia akan tertutup warna hijau pekat atau adanya indikasi terjadinya curah hujan yang sangat lebat hingga cenderung ekstrim. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan, cuaca ekstrim tersebut terjadi karena adanya fenomena monsun Asia, ditambah suarakan dingin dari dataran tinggi Asia yang masuk melalui Selat Malaka dan kemudian menyeberang dan terbentuk arus lintas. BMKG memperkirakan fenomena ini mulai terjadi pada 28 Desember yang akan menyelimuti wilayah Jawa Timur hingga Nusa Tenggara.
Kemudian pada 29 Desember, potensi cuaca ekstrim juga akan meluas ke wilayah Jawa Barat, Sumatera bagian selatan barat, dan sebagian wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Nusa Tenggara, dan wilayah selatan Papua. Bahkan pada 1 Januari 2023, berdasarkan perkembangan dinamika atmosfer, satu peta wilayah Indonesia tak terlihat karena tertutupi warna hijau tua pekat yang artinya akan adanya hujan ekstrim yang melanda. Fenomena ini yang menyebabkan warna hijau tua mengindikasikan hujan lebat hingga cenderung akan terjadi hujan yang cukup ekstrim. Cuaca ekstrim ini menurut BMKG akan mulai melemah pada 5 hingga 6 Januari 2023. Sebelumnya, BMKG juga mengatakan potensi cuaca ekstrim yang terjadi selama Natal dan Tahun Baru dipicu sejumlah fenomena anomali dan dinamika atmosfer yang terjadi secara bersamaan. Dari informasi yang didapatkan BMKG juga, memang warga diharapkan atau diimbau untuk terus waspada dengan adanya cuaca ekstrim, yang mana cuaca ekstrim ini diprediksi bisa terjadi hingga 7 hari lamanya. Bahkan berdasarkan keterangan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, menyoroti akan adanya potensi kemunculan badai squalene yang diprediksi bisa melintas Selat Sunda dan berada di atas laut langit Jabodetabek sejak Rabu 28 Desember. Peneliti iklim Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN, Erma Yuli Hastin mengatakan, berdasarkan hasil kajian para peneliti di BRIN, multiplikasi energi dapat terjadi pada multisel badai tersebut. Selain itu, multisel badai ini juga bisa mengalami penggabungan, yang mana proses ini kemudian bisa menghadirkan adanya badai raksasa yang diprediksi bisa mengancam kawasan Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan juga Bekasi. Dari squalene ini, saudara, merupakan badai guntur yang terbentuk memanjang seperti garis. Ia pun menegaskan bahwa mekanisme seperti ini yang harus diwaspadai warga Jabodetabek yang hendak beraktivitas pada Rabu esok. Bahkan penjabat Gubernur DKI Jakarta juga memprediksi bahwa adanya cuaca ekstrim ini hingga memperbolehkan warga untuk WFH atau work from home saat cuaca ekstrim terjadi di wilayah DKI Jakarta.
Puncak cuaca ekstrim diprediksi melanda wilayah Indonesia hingga 2 Januari 2023 mendatang. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengatakan potensi cuaca yang akan terjadi di wilayah Jabodetabek pada hari ini 28 Desember bukan badai, melainkan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Hal tersebut meluruskan kabar akan terjadinya badai dahsyat di wilayah Jabodetabek pada 28 Desember. Menurut BMKG, merujuk dari berbagai parameter fenomena alam berupa badai memiliki peluang cukup kecil untuk terjadi. Atas perkiraan cuaca tersebut, ia menghimbau masyarakat untuk tetap tenang dan terus memperbaharui informasi melalui kanal-kanal resmi BMKG. Kendati begitu, Guswanto tetap menghimbau kewaspadaan masyarakat dengan segala potensi bencana hidrometeorologi di penghujung tahun. Sementara itu, Kepala Pusat Meteorologi Publik BMKG, Fahri Rajab, mengatakan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat bahkan sangat lebat masih berpotensi terjadi hingga awal Januari 2023. Fahri mengatakan peningkatan curah hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat berpotensi terjadi pada tanggal 30 Desember 2022. Terkait badai, ia menjelaskan lebih lanjut istilah tersebut agar masyarakat memiliki pandangan yang sama soal terminologi tersebut. Sebelumnya, peneliti iklim Pusat Riset Iklim dan Atmosfer Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Irma Yuliastin menyebutkan bahwa Jakarta dan wilayah penyangga di sekitarnya, yakni Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi diprediksi menghadapi hujan ekstrim dan badai dahsyat. Irma Yuliastin mengatakan bahwa fenomena iklim ini diperkirakan terjadi pada Rabu 20 Desember 2022. Ia pun menyampaikan peringatan terhadap warga Jabodetabek, khususnya yang tinggal di wilayah Banten. Irma kemudian membeberkan proses yang mendorong hujan ekstrim ini dapat digeser dari wilayah laut menuju darat. Hal ini disampaikan pada hari yang sama yakni Senin kemarin, sedangkan data yang dipaparkannya menunjukkan pantauan awan badai pada pukul 18.38 waktu Indonesia Barat. Irma mengatakan bahwa ini ditunjukkan melalui terbentuknya jalan tol hujan ekstrim yakni badai Squalene dari wilayah laut bergeser ke darat sejak pukul 3 waktu Indonesia Barat. Jalan tol hujan yang disebut sebagai badai Squalene ini sebelumnya berada di atas Samudra Hindia, kemudian bergeser dan bergabung dengan badai konvektif skala meso atau mesoscale convective complex di darat. Perlu diketahui Squalene merupakan badai guntur yang terbentuk memanjang seperti garis, sedangkan MCC adalah sistem konveksi awan skala meso yang memiliki ciri bentuk pola besar, berdurasi panjang, serta semi melingkar. Sedangkan MCC adalah sistem konveksi awan skala meso yang memiliki ciri bentuk pola besar, berdurasi panjang, serta semi melingkar. Sebelumnya pada Senin kemarin ia menyampaikan peringatan terhadap warga Jabodetabek, khususnya yang tinggal di wilayah Banten terkait potensi banjir besar karena dampak hujan ekstrim dan badai dahsyat. Tidak terbebani Jakarta ini. Ya, itu dilakukan rutin oleh Kepala BPBD DKI, rutin kerjasama informasi, tukar informasi, pergerakan, kebijakan-kebijakan penanggulangan bencana itu sudah dilakukan, itu sudah rutin. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah berkaitan dengan belajar dari kejadian gempa di Cianjur. Tentunya tadi sampaikan oleh Bapak Gubernur bahwa bangunan-bangunan harus kembali kita pantau, kembali kita cek keberadaan gedung-gedung bertingkat maupun gedung-gedung yang lainnya yang mungkin harus kita pantau kekuatan gedungnya. Salah satu tadi Pak Guru sampaikan berkaitan dengan pembangunan sekolah-sekolah baru misalnya di Jakarta yang juga harus dimasukkan unsur ketahanan gempa. Tentunya bekerjasama dengan PTSP dan lain-lain. Yang ketiga berkaitan dengan sinergi penanganan kebencanaan di Jakarta antara BNPB dengan BPBD. Yang keempat adalah berkaitan dengan program-program kerjasama selanjutnya yang nantinya bisa kita kerjasamakan
untuk bisa dilaksanakan di Pemprov DKI Jakarta. Intinya kita ke depan ingin Jakarta punya ketangguhan dalam Badan Nasional Penanggulangan Bencana angkat suara terkait informasi peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN. BNPB akan melakukan peninjauan di beberapa lokasi. Keterangan itu disampaikan Kepala BNPB Suharyanto dalam konferensi pers di Geraha BNPB Kecamatan Matraman, Jakarta Timur pada Selasa 27 Desember 2022. Hal tersebut untuk mengantisipasi cuaca ekstrim khususnya hujan yang cukup deras. Sebelumnya, peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Erma Yuli Hastin menyebut wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi Jabodetabek berpotensi mengalami badai dahsyat. Melalui cuitan di akun Twitternya, Erma Yuli Hastin menjelaskan badai dahsyat di Jabodetabek akan terjadi pada 28 Desember 2022. Erma pun melampirkan pantauan dari laman Sadewa yang menampilkan arah datangnya hujan dan badai dahsyat yang akan terjadi. Menurut penjelasan Erma, badai dahsyat terjadi dari laut yang berpindah ke darat melalui dua jalur, yakni dari barat melalui angin baratan yang membawa hujan badai dari luar. Selanjutnya dari utara melalui angin permukaan yang kuat. Wilayah Banten dan Jakarta Bekasi akan menjadi lokasi sentral hujan dan badai dahsyat tersebut. Ia menjelaskan badai akan terjadi sejak siang hingga malam hari pada Rabu 28 Desember 2022 besok. Hujan juga akan meluas di wilayah Jawa bagian barat karena adanya konvergensi secara masif. Erma menerangkan hujan persisten pada 28 Desember 2022 akan terjadi meluas, menjangkau wilayah lain di Jawa bagian barat. Sebelumnya dikatakan puncak musim hujan diprediksi terjadi mulai kemarin pada Minggu 25 Desember 2022. Hal itu diungkapkan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Dwi Korita Karnawati. Sejumlah wilayah akan menghadapi cuaca ekstrim, seperti hujan lebat pada periode 25 Desember 2022 hingga 1 Januari 2023. Dwi Korita menjelaskan potensi cuaca ekstrim tersebut dipicu oleh beberapa anomali cuaca yang terjadi. Ia menuturkan bersamaan 4 aktivitas tersebut, maka dikhawatirkan atau berpotensi mengakibatkan cuaca ekstrim di berbagai wilayah di Indonesia, terutama bagian selatan Indonesia sampai dengan bagian tengah dan timur. Dulu ya. Jadi mengantisipasi cuaca ekstrim, khususnya hujan yang cukup deras begitu. Untuk Jawa Barat di daerah aliran Sungai Sukanegara ada 3 kabupaten, Subang, Indramayu, Sumedang. Itu kami juga berkoordinasi dengan BMKG, Bapak Menteri Perhubungan, BRIN. Di sana ada potensi hujan deras dan bisa banjir menggenang dan mengganggu mudik tahun baru. Nah, itu kita laksanakan TMC. Teknologi modifikasi cuaca sudah dilaksanakan terus-menerus. Mudah-mudahan nanti pada saat menjelang tahun baru, di mana ada arus mudik gitu, itu bisa aman. Nah, yang kedua untuk di DKI kami tadi sudah bicara ya terkait dengan potensi hujan ini. Kami sudah bicara dan dalam waktu dekat BNPB bekerja sama dengan pemerintah Provinsi DKI. Nanti pelaksananya BRIN dengan TNI AU. Penganggarannya dari BNPB. Juga kita akan melaksanakan TMC. Mudah-mudahan yang disampaikan Mbak tadi, ketika ada hujan lebat seperti itu tidak mengganggu dalam proses pergantian tahun. Saya dulu ya. Jadi mengantisipasi cuaca ekstrim, khususnya hujan yang cukup deras begitu. Untuk Jawa Barat di daerah aliran Sungai Sukanegara ada 3 kabupaten, Subang, Indramayu, Sumedang. Itu kami juga berkoordinasi dengan BMKG, Bapak Menteri Perhubungan, BRIN. Di sana ada potensi hujan deras dan bisa banjir menggenang dan mengganggu mudik tahun baru. Nah, itu kita laksanakan TMC. Teknologi modifikasi cuaca sudah dilaksanakan terus-menerus. Mudah-mudahan nanti pada saat menjelang tahun baru, di mana ada arus mudik gitu, itu bisa aman. Nah, yang kedua untuk di DKI kami tadi sudah bicara ya
terkait dengan potensi hujan ini, kami sudah bicara dan dalam waktu dekat BNPB bekerja sama dengan pemerintah Provinsi DKI, nanti pelaksananya BRIN dengan TNI AU, penganggarannya dari BNPB, juga kita akan melaksanakan TMC, mudah-mudahan yang apa yang disampaikan Mbak tadi, ketika ada hujan lebat seperti itu tidak mengganggu dalam proses pergantian tahun.
Badai ekstrim diprediksi akan melanda DKI Jakarta pada Rabu 28 Desember hari ini. Untuk itu, Pemprov DKI bersama pihak terkait akan melakukan modifikasi cuaca. Nantinya bertonton semayan garam akan ditabur dari pesawat. Kepala BPBD DKI Jakarta, Isnawa Aji, mengatakan teknik modifikasi cuaca melibatkan sejumlah pihak. Di antaranya TNI Angkatan Udara, Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Sejumlah pesawat telah disiapkan untuk mengangkut semayan garam yang beratnya berton-ton. Semayan garam itu nantinya akan ditabur dari pesawat di langit Jakarta. Isnawa menjelaskan teknik modifikasi cuaca hanya akan efektif dilakukan mulai pagi hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Penerapan teknik modifikasi cuaca sendiri terbagi menjadi dua pola, yakni jumping process dan pola kompetisi. Jumping process adalah upaya memprematurkan awan agar bisa dicegat masuk wilayah Jakarta, sehingga hujan yang turun hanya sekadar gerimis. Sedangkan pola kompetisi pada prinsipnya mengganggu pertumbuhan awan dengan cara menambah inti kondensasi. Sebelumnya, peringatan potensi badai ekstrim di Jakarta disampaikan peneliti BRIN Erma Yulihastin. Masyarakat di DKI dan sekitarnya diimbau untuk waspada terjadinya hujan lebat hingga banjir besar. BRIN dan BMKG beda pandangan terkait potensi hujan ekstrim hingga badai di wilayah Jabodetabek hari ini. BMKG tak sependapat dengan paparan BRIN dan menyebut jika wilayah Jabodetabek hanya akan diguyur hujan ringan sedang. Berikut penjelasan kedua belah pihak. Peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional Erma Yulihastin menyebut wilayah Jabodetabek berpotensi mengalami badai dahsyat yang akan terjadi hari ini 28 Desember. Bahkan badai tersebut akan berlangsung mulai siang hingga malam hari. Hal itu disampaikannya melalui akun Twitter Erma pada Senin 26 Desember. Erma menambahkan Banten dan Jakarta Bekasi akan menjadi lokasi sentral tempat serangan badai tersebut. Namun pernyataan itu berbanding terbalik dengan BMKG. Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto menyebut fenomena alam badai dahsyat diperkirakan tidak akan terjadi. Hal ini merujuk pada berbagai parameter. Disebutnya hujan dengan intensitas sedang hingga lebat akan terjadi namun bukan badai. Guswanto pun mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan terus memperbaharui informasi melalui kanal-kanal resmi BMKG. Selain itu, ia juga tetap mengimbau kewaspadaan masyarakat dengan segala potensi bencana hidrometeorologi di penghujung tahun 2022. Menurutnya, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, bahkan sangat lebat, masih berpotensi terjadi hingga awal Januari tahun 2023.
Saudara, Jakarta sempat dikejutkan dengan kabar terkait ancaman badai dahsyat yang akan menghantam Jabodetabek. Sosok yang mengumumkan hal tersebut adalah peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN bernama Erma Yuli Hastin. Erma mengumumkan hal tersebut pertama kali melalui unggahannya di Twitter. Erma Yuli Hastin menggunakan kalimat hujan ekstrim dan badai dahsyat diprediksi mengancam ibu kota Jakarta dan kota di sekitarnya pada Rabu 28 Desember 2022. Melalui cuitan di akun Twitternya, Erma menjelaskan badai dahsyat di Jabodetabek akan terjadi pada 28 Desember 2022. Sementara itu, ditilik dari situs BRIN, Erma Yuli Hastin adalah ahli klimatologi dan perubahan iklim pada Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN. Ia yang lahir pada 4 Juli 1979 ini tercatat sebagai alumni S1 dan S2 Institut Teknologi Bandung atau ITB. Perempuan asal Lamongan, Jawa Timur ini mengambil S1 jurusan Geofisika dan Meteorologi di ITB. Erma lulus dari S2 ITB pada tahun 2014. Sebelum dikenal sebagai peneliti BRIN, Erma adalah seorang penulis dan pernah menjadi wartawan. Ia juga pernah bekerja di LAPAN atau Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional. Di LAPAN, Erma dipercaya sebagai pembantu peneliti bidang permodelan iklim Pusat Pemanfaatan Sains Atmosfer dan Iklim. Dikabarkan, selain mengumumkan badai dahsyat yang akan menimpa Jakarta, Erma juga melampirkan bukti. Bukti itu berupa pantauan dari laman Sadewa yang menampilkan arah datangnya hujan dan badai dahsyat yang akan terjadi. Menurut penjelasan Erma, badai dahsyat terjadi dari laut yang berpindah ke darat melalui 2 jalur, yakni dari barat melalui angin baratan yang membawa hujan badai dari luar, dan dari utara melalui angin permukaan yang kuat. Wilayah Banten dan Jakarta Bekasi akan menjadi lokasi sentral hujan dan badai dahsyat tersebut. Saudara, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika telah merilis adanya potensi cuaca ekstrim yang terjadi di Jabodetabek, terutama di wilayah Provinsi Banten. Cuaca ekstrim tersebut akan terjadi selama 7 hari, mulai 26 Desember hingga 1 Januari 2023. Dan diprediksi cuaca ekstrim ini juga akan mulai berlangsung pada esok hari atau pada 28 Desember. BMKG memperkirakan akan ada hujan lebat hingga sangat lebat saat periode Natal hingga Tahun Baru 2023. Berdasarkan analisis klimatologis yang menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah terjadi pula di Provinsi Banten sudah memasuki musim hujan. Hal ini mengakibatkan adanya peningkatan cuaca ekstrim di beberapa wilayah selama 7 hari ke depan. Selain akan adanya hujan lebat, cuaca ekstrim juga terjadi di Provinsi Banten dan Jabodetabek yang akan mengakibatkan adanya potensi gelombang tinggi. Dari hasil monitoring dinamika atmosfer di wilayah Provinsi Banten menunjukkan adanya peningkatan aktivitas monsun Asia yang dapat disertai dengan seruak dingin. Aktivitas monsun Asia juga mengakibatkan pembentukan tekanan rendah di selatan Indonesia. Terpantau ada aktivitas gelombang atmosfer, suhu muka air laut hangat, serta adanya daerah belokan angin dan daerah pertemuan angin di sekitar Banten. Hal tersebut yang bisa memicu peningkatan pertumbuhan awan-awan hujan yang cukup signifikan. Provinsi Banten dalam 7 hari ke depan berpotensi terjadi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai dengan petir dan angin kencang. Daerah yang terdampak potensi cuaca ekstrim di Provinsi Banten misalnya diantaranya adalah Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang bagian Barat, Kabupaten Tangerang bagian Tengah dan Selatan, Kota Tangerang Selatan, dan beberapa wilayah lainnya. Terkait ancaman cuaca ekstrim ini, Saudara, penjabat Gubernur DKI Jakarta juga telah menuturkan bahwa warga di Jabodetabek diperbolehkan atau khususnya di wilayah DKI Jakarta
diperbolehkan untuk melakukan work from home atau WFH saat cuaca ekstrim yang diprediksi akan mulai terjadi pada esok hari. Heru juga menuturkan bahwa nantinya diharapkan agar warga memilih untuk tetap berdiam diri di rumah dan tidak melakukan aktivitas di luar saat cuaca ekstrim terjadi. Hal ini juga diharapkan bisa ikut mengurangi kemacetan saat Natal dan juga Tahun Baru 2023. Badai besar yang diprediksi juga akan terjadi di wilayah Ibu Kota Jakarta dan beberapa wilayah sekitarnya, Saudara. Informasi awalnya disampaikan oleh peneliti BRIN, Erma Yuli Hastin, yang mengatakan wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, hingga Bekasi berpotensi mengalami badai dahsyat. Melalui cuitan di akun Twitternya, Erma Yuli Hastin mengatakan badai dahsyat di Jabodetabek akan terjadi pada 28 Desember 2022. Erma juga melampirkan pantauan dari laman Sadewa yang menampilkan arah datangnya hujan dan badai dahsyat yang kemungkinan akan terjadi. Menurut penjelasan Erma, badai dahsyat terjadi di laut yang berpindah ke darat melalui dua jalur, yakni dari barat melalui angin baratan yang membawa hujan badai dari luar dan dari utara melalui angin permukaan yang cukup kuat. Wilayah Banten dan Jakarta Bekasi diprediksi akan menjadi lokasi sentral hujan dan badai dahsyat tersebut. Ia menuturkan badai akan terjadi sejak siang hingga malam hari pada Rabu 28 Desember esok. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menyoroti potensi kemunculan badai squalene yang diprediksi akan melintasi Selat Sunda dan berada di atas langit Jabodetabek pada 28 Desember. Peneliti iklim Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN, Erma Yuli Hastin mengatakan, berdasarkan hasil kajian para peneliti di BRIN, multiplikasi energi dapat terjadi pada multisel badai tersebut. Selain itu, multisel badai ini juga dapat mengalami penggabungan. Proses inilah yang kemudian menciptakan atau memunculkan adanya badai raksasa yang diprediksi mengancam kawasan Jabodetabek, yakni Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan juga Bekasi. Perlu diketahui, Saudara, squalene merupakan badai guntur yang terbentuk memanjang seperti garis. Berdasarkan hasil kajian di BRIN, badai squalene ketika menyeberang Selat Sunda, maka multisel badai bisa mengalami multiplikasi energi dan mengalami penggabungan sehingga badai yang cukup besar atau disebut sebagai badai raksasa akan terjadi di wilayah Jabodetabek. Prediksi ini disampaikan Erma dalam keterangan resminya pada Selasa 27 Desember. Ia pun menegaskan bahwa mekanisme seperti ini yang harus diwaspadai warga Jabodetabek yang hendak beraktivitas pada Rabu esok. Erma mengatakan bahwa jalan tol hujan ekstrim ini tentu tak hanya mampu menggeser kelembapan dari wilayah laut ke darat saja, namun juga menjadi jalan untuk badai tersebut melipat gandakan bahkan mengirimkan energinya. Erma pun mengimbau warga yang tinggal di kawasan Jabodetabek, khususnya yang tinggal di wilayah Banten, untuk mewaspadai fenomena iklim ini pada Rabu esok. Badai raksasa squalene ini menjadi ancaman besar di wilayah Jabodetabek, Saudara, yang diprediksi akan terjadi pada 28 Desember esok. Dari laporan BMKG bahwa sejak esok hari hingga 1 Januari mendatang, seluruh peta wilayah Indonesia akan tertutup warna hijau pekat atau adanya indikasi terjadinya curah hujan yang sangat lebat hingga cenderung ekstrim. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan, cuaca ekstrim tersebut terjadi karena adanya fenomena monsun Asia, ditambah suarakan dingin dari dataran tinggi Asia yang masuk melalui Selat Malaka dan kemudian menyeberang dan terbentuk arus lintas. BMKG memperkirakan fenomena ini mulai terjadi pada 28 Desember yang akan menyelimuti wilayah Jawa Timur hingga Nusa Tenggara.
Kemudian pada 29 Desember, potensi cuaca ekstrim juga akan meluas ke wilayah Jawa Barat, Sumatera bagian selatan barat, dan sebagian wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Nusa Tenggara, dan wilayah selatan Papua. Bahkan pada 1 Januari 2023, berdasarkan perkembangan dinamika atmosfer, satu peta wilayah Indonesia tak terlihat karena tertutupi warna hijau tua pekat yang artinya akan adanya hujan ekstrim yang melanda. Fenomena ini yang menyebabkan warna hijau tua mengindikasikan hujan lebat hingga cenderung akan terjadi hujan yang cukup ekstrim. Cuaca ekstrim ini menurut BMKG akan mulai melemah pada 5 hingga 6 Januari 2023. Sebelumnya, BMKG juga mengatakan potensi cuaca ekstrim yang terjadi selama Natal dan Tahun Baru dipicu sejumlah fenomena anomali dan dinamika atmosfer yang terjadi secara bersamaan. Dari informasi yang didapatkan BMKG juga, memang warga diharapkan atau diimbau untuk terus waspada dengan adanya cuaca ekstrim, yang mana cuaca ekstrim ini diprediksi bisa terjadi hingga 7 hari lamanya. Bahkan berdasarkan keterangan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, menyoroti akan adanya potensi kemunculan badai squall yang diprediksi bisa melintas Selat Sunda dan berada di atas laut langit Jabodetabek sejak Rabu 28 Desember. Peneliti iklim Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN, Erma Yuli Hastin mengatakan, berdasarkan hasil kajian para peneliti di BRIN, multiplikasi energi dapat terjadi pada multisel badai tersebut. Selain itu, multisel badai ini juga bisa mengalami penggabungan, yang mana proses ini kemudian bisa menghadirkan adanya badai raksasa yang diprediksi bisa mengancam kawasan Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan juga Bekasi. Dari squall line ini, saudara, merupakan badai guntur yang terbentuk memanjang seperti garis. Ia pun menegaskan bahwa mekanisme seperti ini yang harus diwaspadai warga Jabodetabek yang hendak beraktivitas pada Rabu esok. Bahkan penjabat Gubernur DKI Jakarta juga memprediksi bahwa adanya cuaca ekstrim ini hingga memperbolehkan warga untuk WFH atau work from home saat cuaca ekstrim terjadi di wilayah DKI Jakarta.
Puncak cuaca ekstrim diprediksi melanda wilayah Indonesia hingga 2 Januari 2023 mendatang. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengatakan potensi cuaca yang akan terjadi di wilayah Jabodetabek pada hari ini 28 Desember bukan badai, melainkan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Hal tersebut meluruskan kabar akan terjadinya badai dahsyat di wilayah Jabodetabek pada 28 Desember. Menurut BMKG, merujuk dari berbagai parameter fenomena alam berupa badai memiliki peluang cukup kecil untuk terjadi. Atas perkiraan cuaca tersebut, ia menghimbau masyarakat untuk tetap tenang dan terus memperbaharui informasi melalui kanal-kanal resmi BMKG. Kendati begitu, Guswanto tetap menghimbau kewaspadaan masyarakat dengan segala potensi bencana hidrometeorologi di penghujung tahun. Sementara itu, Kepala Pusat Meteorologi Publik BMKG, Fahri Rajab, mengatakan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat bahkan sangat lebat masih berpotensi terjadi hingga awal Januari 2023. Fahri mengatakan peningkatan curah hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat berpotensi terjadi pada tanggal 30 Desember 2022. Terkait badai, ia menjelaskan lebih lanjut istilah tersebut agar masyarakat memiliki pandangan yang sama soal terminologi tersebut. Sebelumnya, peneliti iklim Pusat Riset Iklim dan Atmosfer Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Irma Yuliastin menyebutkan bahwa Jakarta dan wilayah penyangga di sekitarnya, yakni Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi diprediksi menghadapi hujan ekstrim dan badai dahsyat. Irma Yuliastin mengatakan bahwa fenomena iklim ini diperkirakan terjadi pada Rabu 20 Desember 2022. Ia pun menyampaikan peringatan terhadap warga Jabodetabek, khususnya yang tinggal di wilayah Banten. Irma kemudian membeberkan proses yang mendorong hujan ekstrim ini dapat digeser dari wilayah laut menuju darat. Hal ini disampaikan pada hari yang sama yakni Senin kemarin, sedangkan data yang dipaparkannya menunjukkan pantauan awan badai pada pukul 18.38 waktu Indonesia Barat. Irma mengatakan bahwa ini ditunjukkan melalui terbentuknya jalan tol hujan ekstrim yakni badai squalene dari wilayah laut bergeser ke darat sejak pukul 3 waktu Indonesia Barat. Jalan tol hujan yang disebut sebagai badai squalene ini sebelumnya berada di atas Samudra Hindia, kemudian bergeser dan bergabung dengan badai konvektif skala meso atau mesoscale convective complex di darat. Perlu diketahui, squalene merupakan badai guntur yang terbentuk memanjang seperti garis, sedangkan MCC adalah sistem konveksi awan skala meso yang memiliki ciri bentuk pola besar, berdurasi panjang, serta semi melingkar. Sedangkan MCC adalah sistem konveksi awan skala meso yang memiliki ciri bentuk pola besar, berdurasi panjang, serta semi melingkar. Sebelumnya pada Senin kemarin ia menyampaikan peringatan terhadap warga Jabodetabek, khususnya yang tinggal di wilayah Banten terkait potensi banjir besar karena dampak hujan ekstrim dan badai dahsyat. Tidak terbebani Jakarta ini. Ya, itu dilakukan rutin oleh Kepala BPBD DKI, rutin kerjasama informasi, tukar informasi, pergerakan, kebijakan-kebijakan penanggulangan bencana itu sudah dilakukan, itu sudah rutin. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah berkaitan dengan belajar dari kejadian gempa di Cianjur. Tentunya tadi sampaikan oleh Bapak Gubernur bahwa bangunan-bangunan harus kembali kita pantau, kembali kita cek keberadaan gedung-gedung bertingkat maupun gedung-gedung yang lainnya yang mungkin harus kita pantau kekuatan gedungnya. Salah satu tadi Pak Gubernur sampaikan berkaitan dengan pembangunan sekolah-sekolah baru misalnya di Jakarta yang juga harus dimasukkan unsur ketahanan gempa. Tentunya bekerjasama dengan PTSP dan lain-lain. Yang ketiga berkaitan dengan sinergi penanganan kebencanaan di Jakarta antara BNPB dengan BPBD. Yang keempat adalah berkaitan dengan program-program kerjasama selanjutnya yang nantinya bisa kita kerjasamakan
untuk bisa dilaksanakan di Pemprov DKI Jakarta. Intinya kita ke depan ingin Jakarta punya ketangguhan dalam Badan Nasional Penanggulangan Bencana angkat suara terkait informasi peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN. BNPB akan melakukan peninjauan di beberapa lokasi. Keterangan itu disampaikan Kepala BNPB Suharyanto dalam konferensi pers di Geraha BNPB Kecamatan Matraman, Jakarta Timur pada Selasa 27 Desember 2022. Hal tersebut untuk mengantisipasi cuaca ekstrim khususnya hujan yang cukup deras. Sebelumnya, peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Erma Yuli Hastin menyebut wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi Jabodetabek berpotensi mengalami badai dahsyat. Melalui cuitan di akun Twitternya, Erma Yuli Hastin menjelaskan badai dahsyat di Jabodetabek akan terjadi pada 28 Desember 2022. Erma pun melampirkan pantauan dari laman Sadewa yang menampilkan arah datangnya hujan dan badai dahsyat yang akan terjadi. Menurut penjelasan Erma, badai dahsyat terjadi dari laut yang berpindah ke darat melalui dua jalur, yakni dari barat melalui angin baratan yang membawa hujan badai dari luar. Selanjutnya dari utara melalui angin permukaan yang kuat. Wilayah Banten dan Jakarta Bekasi akan menjadi lokasi sentral hujan dan badai dahsyat tersebut. Ia menjelaskan badai akan terjadi sejak siang hingga malam hari pada Rabu 28 Desember 2022 besok. Hujan juga akan meluas di wilayah Jawa bagian barat karena adanya konvergensi secara masif. Erma menerangkan hujan persisten pada 28 Desember 2022 akan terjadi meluas, menjangkau wilayah lain di Jawa bagian barat. Sebelumnya dikatakan puncak musim hujan diprediksi terjadi mulai kemarin pada Minggu 25 Desember 2022. Hal itu diungkapkan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Dwi Korita Karnawati. Sejumlah wilayah akan menghadapi cuaca ekstrim, seperti hujan lebat pada periode 25 Desember 2022 hingga 1 Januari 2023. Dwi Korita menjelaskan potensi cuaca ekstrim tersebut dipicu oleh beberapa anomali cuaca yang terjadi. Ia menuturkan bersamaan 4 aktivitas tersebut, maka dikhawatirkan atau berpotensi mengakibatkan cuaca ekstrim di berbagai wilayah di Indonesia, terutama bagian selatan Indonesia sampai dengan bagian tengah dan timur. Dulu ya. Jadi mengantisipasi cuaca ekstrim, khususnya hujan yang cukup deras begitu. Untuk Jawa Barat di daerah aliran Sungai Sukanegara ada 3 kabupaten, Subang, Indramayu, Sumedang. Itu kami juga berkoordinasi dengan BMKG, Bapak Menteri Perhubungan, BRIN. Di sana ada potensi hujan deras dan bisa banjir menggenang dan mengganggu mudik tahun baru. Nah, itu kita laksanakan TMC. Teknologi modifikasi cuaca sudah dilaksanakan terus-menerus. Mudah-mudahan nanti pada saat menjelang tahun baru, di mana ada arus mudik gitu, itu bisa aman. Nah, yang kedua untuk di DKI kami tadi sudah bicara ya terkait dengan potensi hujan ini. Kami sudah bicara dan dalam waktu dekat BNPB bekerja sama dengan pemerintah Provinsi DKI. Nanti pelaksananya BRIN dengan TNI AU, penganggarannya dari BNPB. Juga kita akan melaksanakan TMC. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Mbak tadi, ketika ada hujan lebat seperti itu tidak mengganggu dalam proses pergantian tahun. Saya dulu ya. Jadi mengantisipasi cuaca ekstrim, khususnya hujan yang cukup deras begitu. Untuk Jawa Barat di daerah aliran Sungai Sukanegara ada 3 kabupaten, Subang, Indramayu, Sumedang. Itu kami juga berkoordinasi dengan BMKG, Bapak Menteri Perhubungan, BRIN. Di sana ada potensi hujan deras dan bisa banjir menggenang dan mengganggu mudik tahun baru. Nah, itu kita laksanakan TMC. Teknologi modifikasi cuaca sudah dilaksanakan terus-menerus. Mudah-mudahan nanti pada saat menjelang tahun baru, di mana ada arus mudik gitu, itu bisa aman. Nah, yang kedua untuk di DKI kami tadi sudah bicara ya
terkait dengan potensi hujan ini, kami sudah bicara dan dalam waktu dekat BNPB bekerja sama dengan pemerintah Provinsi DKI, nanti pelaksananya BRIN dengan TNI AU, penganggarannya dari BNPB, juga kita akan melaksanakan TMC, mudah-mudahan apa yang disampaikan Mbak tadi, ketika ada hujan lebat seperti itu tidak mengganggu dalam proses pergantian tahun.
Badai ekstrim diprediksi akan melanda DKI Jakarta pada Rabu 28 Desember hari ini. Untuk itu, Pemprov DKI bersama pihak terkait akan melakukan modifikasi cuaca. Nantinya bertonton semayan garam akan ditabur dari pesawat. Kepala BPBD DKI Jakarta, Isnawa Aji, mengatakan teknik modifikasi cuaca melibatkan sejumlah pihak. Di antaranya TNI Angkatan Udara, Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Sejumlah pesawat telah disiapkan untuk mengangkut semayan garam yang beratnya berton-ton. Semayan garam itu nantinya akan ditabur dari pesawat di langit Jakarta. Isnawa menjelaskan teknik modifikasi cuaca hanya akan efektif dilakukan mulai pagi hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Penerapan teknik modifikasi cuaca sendiri terbagi menjadi dua pola, yakni jumping process dan pola kompetisi. Jumping process adalah upaya memprematurkan awan agar bisa dicegat masuk wilayah Jakarta, sehingga hujan yang turun hanya sekadar gerimis. Sedangkan pola kompetisi pada prinsipnya mengganggu pertumbuhan awan dengan cara menambah inti kondensasi. Sebelumnya, peringatan potensi badai ekstrim di Jakarta disampaikan peneliti BRIN Erma Yulihastin. Masyarakat di DKI dan sekitarnya diimbau untuk waspada terjadinya hujan lebat hingga banjir besar. BRIN dan BMKG beda pandangan terkait potensi hujan ekstrim hingga badai di wilayah Jabodetabek hari ini. BMKG tak sependapat dengan paparan BRIN dan menyebut jika wilayah Jabodetabek hanya akan diguyur hujan ringan sedang. Berikut penjelasan kedua belah pihak. Peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional Erma Yulihastin menyebut wilayah Jabodetabek berpotensi mengalami badai dahsyat yang akan terjadi hari ini 28 Desember. Bahkan badai tersebut akan berlangsung mulai siang hingga malam hari. Hal itu disampaikannya melalui akun Twitter Erma pada Senin 26 Desember. Erma menambahkan Banten dan Jakarta Bekasi akan menjadi lokasi sentral tempat serangan badai tersebut. Namun pernyataan itu berbanding terbalik dengan BMKG. Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto menyebut fenomena alam badai dahsyat diperkirakan tidak akan terjadi. Hal ini merujuk pada berbagai parameter. Disebutnya hujan dengan intensitas sedang hingga lebat akan terjadi namun bukan badai. Guswanto pun mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan terus memperbaharui informasi melalui kanal-kanal resmi BMKG. Selain itu, ia juga tetap mengimbau kewaspadaan masyarakat dengan segala potensi bencana hidrometeorologi di penghujung tahun 2022. Menurutnya, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, bahkan sangat lebat, masih berpotensi terjadi hingga awal Januari tahun 2023.
Kota Jakarta sempat dikejutkan dengan kabar terkait ancaman badai dahsyat yang akan menghantam Jabodetabek. Sosok yang mengumumkan hal tersebut adalah peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN bernama Erma Yuli Hastin. Erma mengumumkan hal tersebut pertama kali melalui unggahannya di Twitter. Erma Yuli Hastin menggunakan kalimat hujan ekstrim dan badai dahsyat diprediksi mengancam ibu kota Jakarta dan kota di sekitarnya pada Rabu 28 Desember 2022. Melalui cuitan di akun Twitternya, Erma menjelaskan badai dahsyat di Jabodetabek akan terjadi pada 28 Desember 2022. Sementara itu, ditilik dari situs BRIN, Erma Yuli Hastin adalah ahli klimatologi dan perubahan iklim pada Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN. Ia yang lahir pada 4 Juli 1979 ini tercatat sebagai alumni S1 dan S2 Institut Teknologi Bandung atau ITB. Perempuan asal Lamongan, Jawa Timur ini mengambil S1 jurusan Geofisika dan Meteorologi di ITB. Erma lulus dari S2 ITB pada tahun 2014. Sebelum dikenal sebagai peneliti BRIN, Erma adalah seorang penulis dan pernah menjadi wartawan. Ia juga pernah bekerja di LAPAN atau Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional. Di LAPAN, Erma dipercaya sebagai pembantu peneliti bidang permodelan iklim Pusat Pemanfaatan Sains Atmosfer dan Iklim. Dikabarkan, selain mengumumkan badai dahsyat yang akan menimpa Jakarta, Erma juga melampirkan bukti. Bukti itu berupa pantauan dari laman Sadewa yang menampilkan arah datangnya hujan dan badai dahsyat yang akan terjadi. Menurut penjelasan Erma, badai dahsyat terjadi dari laut yang berpindah ke darat melalui 2 jalur, yakni dari barat melalui angin baratan yang membawa hujan badai dari luar, dan dari utara melalui angin permukaan yang kuat. Wilayah Banten dan Jakarta Bekasi akan menjadi lokasi sentral hujan dan badai dahsyat tersebut. Saudara, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika telah merilis adanya potensi cuaca ekstrim yang terjadi di Jabodetabek, terutama di wilayah Provinsi Banten. Cuaca ekstrim tersebut akan terjadi selama 7 hari, mulai 26 Desember hingga 1 Januari 2023. Dan diprediksi cuaca ekstrim ini juga akan mulai berlangsung pada esok hari atau pada 28 Desember. BMKG memperkirakan akan ada hujan lebat hingga sangat lebat saat periode Natal hingga Tahun Baru 2023. Berdasarkan analisis klimatologis yang menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah, terjadi pula di Provinsi Banten, sudah memasuki musim hujan. Hal ini mengakibatkan adanya peningkatan cuaca ekstrim di beberapa wilayah selama 7 hari ke depan. Selain akan adanya hujan lebat, cuaca ekstrim juga terjadi di Provinsi Banten dan Jabodetabek yang akan mengakibatkan adanya potensi gelombang tinggi. Dari hasil monitoring dinamika atmosfer di wilayah Provinsi Banten menunjukkan adanya peningkatan aktivitas monsun Asia yang dapat disertai dengan seruak dingin. Aktivitas monsun Asia juga mengakibatkan pembentukan tekanan rendah di selatan Indonesia. Terpantau ada aktivitas gelombang atmosfer, suhu muka air laut hangat, serta adanya daerah belokan angin dan daerah pertemuan angin di sekitar Banten. Hal tersebut yang bisa memicu peningkatan pertumbuhan awan-awan hujan yang cukup signifikan. Provinsi Banten dalam 7 hari ke depan berpotensi terjadi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai dengan petir dan angin kencang. Daerah yang terdampak potensi cuaca ekstrim di Provinsi Banten misalnya diantaranya adalah Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang bagian Barat, Kabupaten Tangerang bagian Tengah dan Selatan, Kota Tangerang Selatan, dan beberapa wilayah lainnya. Terkait ancaman cuaca ekstrim ini, Saudara, penjabat Gubernur DKI Jakarta juga telah menuturkan bahwa warga di Jabodetabek diperbolehkan atau khususnya di wilayah DKI Jakarta
diperbolehkan untuk melakukan work from home atau WFH saat cuaca ekstrim yang diprediksi akan mulai terjadi pada esok hari. Heru juga menuturkan bahwa nantinya diharapkan agar warga memilih untuk tetap berdiam diri di rumah dan tidak melakukan aktivitas di luar saat cuaca ekstrim terjadi. Hal ini juga diharapkan bisa ikut mengurangi kemacetan saat Natal dan juga Tahun Baru 2023. Badai besar yang diprediksi juga akan terjadi di wilayah Ibu Kota Jakarta dan beberapa wilayah sekitarnya, Saudara. Informasi awalnya disampaikan oleh peneliti BRIN, Erma Yuli Hastin, yang mengatakan wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, hingga Bekasi berpotensi mengalami badai dahsyat. Melalui cuitan di akun Twitternya, Erma Yuli Hastin mengatakan badai dahsyat di Jabodetabek akan terjadi pada 28 Desember 2022. Erma juga melampirkan pantauan dari laman Sadewa yang menampilkan arah datangnya hujan dan badai dahsyat yang kemungkinan akan terjadi. Menurut penjelasan Erma, badai dahsyat terjadi di laut yang berpindah ke darat melalui dua jalur, yakni dari barat melalui angin baratan yang membawa hujan badai dari luar dan dari utara melalui angin permukaan yang cukup kuat. Wilayah Banten dan Jakarta Bekasi diprediksi akan menjadi lokasi sentral hujan dan badai dahsyat tersebut. Ia menuturkan badai akan terjadi sejak siang hingga malam hari pada Rabu 28 Desember esok. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menyoroti potensi kemunculan badai squalene yang diprediksi akan melintasi Selat Sunda dan berada di atas langit Jabodetabek pada 28 Desember. Peneliti iklim Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN, Erma Yuli Hastin mengatakan, berdasarkan hasil kajian para peneliti di BRIN, multiplikasi energi dapat terjadi pada multisel badai tersebut. Selain itu, multisel badai ini juga dapat mengalami penggabungan. Proses inilah yang kemudian menciptakan atau memunculkan adanya badai raksasa yang diprediksi mengancam kawasan Jabodetabek, yakni Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan juga Bekasi. Perlu diketahui, Saudara, squalene merupakan badai guntur yang terbentuk memanjang seperti garis. Berdasarkan hasil kajian di BRIN, badai squalene ketika menyeberang Selat Sunda, maka multisel badai bisa mengalami multiplikasi energi dan mengalami penggabungan sehingga badai yang cukup besar atau disebut sebagai badai raksasa akan terjadi di wilayah Jabodetabek. Prediksi ini disampaikan Erma dalam keterangan resminya pada Selasa 27 Desember. Ia pun menegaskan bahwa mekanisme seperti ini yang harus diwaspadai warga Jabodetabek yang hendak beraktivitas pada Rabu esok. Erma mengatakan bahwa jalan tol hujan ekstrim ini tentu tak hanya mampu menggeser kelembapan dari wilayah laut ke darat saja, namun juga menjadi jalan untuk badai tersebut melipat gandakan bahkan mengirimkan energinya. Erma pun mengimbau warga yang tinggal di kawasan Jabodetabek, khususnya yang tinggal di wilayah Banten, untuk mewaspadai fenomena iklim ini pada Rabu esok. Badai raksasa squalene ini menjadi ancaman besar di wilayah Jabodetabek, Saudara, yang diprediksi akan terjadi pada 28 Desember esok. Dari laporan BMKG bahwa sejak esok hari hingga 1 Januari mendatang, seluruh peta wilayah Indonesia akan tertutup warna hijau pekat atau adanya indikasi terjadinya curah hujan yang sangat lebat hingga cenderung ekstrim. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan, cuaca ekstrim tersebut terjadi karena adanya fenomena monsun Asia, ditambah suarakan dingin dari dataran tinggi Asia yang masuk melalui Selat Malaka dan kemudian menyeberang dan terbentuk arus lintas. BMKG memperkirakan fenomena ini mulai terjadi pada 28 Desember yang akan menyelimuti wilayah Jawa Timur hingga Nusa Tenggara.
Kemudian pada 29 Desember, potensi cuaca ekstrim juga akan meluas ke wilayah Jawa Barat, Sumatera bagian selatan barat, dan sebagian wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Nusa Tenggara, dan wilayah selatan Papua. Bahkan pada 1 Januari 2023, berdasarkan perkembangan dinamika atmosfer, satu peta wilayah Indonesia tak terlihat karena tertutupi warna hijau tua pekat yang artinya akan adanya hujan ekstrim yang melanda. Fenomena ini yang menyebabkan warna hijau tua mengindikasikan hujan lebat hingga cenderung akan terjadi hujan yang cukup ekstrim. Cuaca ekstrim ini menurut BMKG akan mulai melemah pada 5 hingga 6 Januari 2023. Sebelumnya, BMKG juga mengatakan potensi cuaca ekstrim yang terjadi selama Natal dan Tahun Baru dipicu sejumlah fenomena anomali dan dinamika atmosfer yang terjadi secara bersamaan. Dari informasi yang didapatkan BMKG juga, memang warga diharapkan atau diimbau untuk terus waspada dengan adanya cuaca ekstrim, yang mana cuaca ekstrim ini diprediksi bisa terjadi hingga 7 hari lamanya. Bahkan berdasarkan keterangan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, menyoroti akan adanya potensi kemunculan badai squall yang diprediksi bisa melintas Selat Sunda dan berada di atas laut langit Jabodetabek sejak Rabu 28 Desember. Peneliti iklim Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN, Erma Yuli Hastin mengatakan, berdasarkan hasil kajian para peneliti di BRIN, multiplikasi energi dapat terjadi pada multisel badai tersebut. Selain itu, multisel badai ini juga bisa mengalami penggabungan, yang mana proses ini kemudian bisa menghadirkan adanya badai raksasa yang diprediksi bisa mengancam kawasan Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan juga Bekasi. Dari squall line ini, saudara, merupakan badai guntur yang terbentuk memanjang seperti garis. Ia pun menegaskan bahwa mekanisme seperti ini yang harus diwaspadai warga Jabodetabek yang hendak beraktivitas pada Rabu esok. Bahkan penjabat Gubernur DKI Jakarta juga memprediksi bahwa adanya cuaca ekstrim ini hingga memperbolehkan warga untuk WFH atau work from home saat cuaca ekstrim terjadi di wilayah DKI Jakarta.
Puncak cuaca ekstrim diprediksi melanda wilayah Indonesia hingga 2 Januari 2023 mendatang. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengatakan potensi cuaca yang akan terjadi di wilayah Jabodetabek pada hari ini 28 Desember bukan badai, melainkan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Hal tersebut meluruskan kabar akan terjadinya badai dahsyat di wilayah Jabodetabek pada 28 Desember. Menurut BMKG, merujuk dari berbagai parameter fenomena alam berupa badai memiliki peluang cukup kecil untuk terjadi. Atas perkiraan cuaca tersebut, ia menghimbau masyarakat untuk tetap tenang dan terus memperbaharui informasi melalui kanal-kanal resmi BMKG. Kendati begitu, Guswanto tetap menghimbau kewaspadaan masyarakat dengan segala potensi bencana hidrometeorologi di penghujung tahun. Sementara itu, Kepala Pusat Meteorologi Publik BMKG, Fahri Rajab, mengatakan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat bahkan sangat lebat masih berpotensi terjadi hingga awal Januari 2023. Fahri mengatakan peningkatan curah hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat berpotensi terjadi pada tanggal 30 Desember 2022. Terkait badai, ia menjelaskan lebih lanjut istilah tersebut agar masyarakat memiliki pandangan yang sama soal terminologi tersebut. Sebelumnya, peneliti iklim Pusat Riset Iklim dan Atmosfer Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Irma Yuliastin menyebutkan bahwa Jakarta dan wilayah penyangga di sekitarnya, yakni Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi diprediksi menghadapi hujan ekstrim dan badai dahsyat. Irma Yuliastin mengatakan bahwa fenomena iklim ini diperkirakan terjadi pada Rabu 20 Desember 2022. Ia pun menyampaikan peringatan terhadap warga Jabodetabek, khususnya yang tinggal di wilayah Banten. Irma kemudian membeberkan proses yang mendorong hujan ekstrim ini dapat digeser dari wilayah laut menuju darat. Hal ini disampaikan pada hari yang sama yakni Senin kemarin, sedangkan data yang dipaparkannya menunjukkan pantauan awan badai pada pukul 18.38 waktu Indonesia Barat. Irma mengatakan bahwa ini ditunjukkan melalui terbentuknya jalan tol hujan ekstrim yakni badai squalene dari wilayah laut bergeser ke darat sejak pukul 3 waktu Indonesia Barat. Jalan tol hujan yang disebut sebagai badai squalene ini sebelumnya berada di atas Samudra Hindia, kemudian bergeser dan bergabung dengan badai konvektif skala meso atau mesoscale convective complex di darat. Perlu diketahui, squalene merupakan badai guntur yang terbentuk memanjang seperti garis, sedangkan MCC adalah sistem konveksi awan skala meso yang memiliki ciri bentuk pola besar, berdurasi panjang, serta semi melingkar. Sedangkan MCC adalah sistem konveksi awan skala meso yang memiliki ciri bentuk pola besar, berdurasi panjang, serta semi melingkar. Sebelumnya pada Senin kemarin ia menyampaikan peringatan terhadap warga Jabodetabek, khususnya yang tinggal di wilayah Banten terkait potensi banjir besar karena dampak hujan ekstrim dan badai dahsyat. Tidak terbebani Jakarta ini. Ya, itu dilakukan rutin oleh Kepala BPBD DKI, rutin kerjasama informasi, tukar informasi, pergerakan, kebijakan-kebijakan penanggulangan bencana itu sudah dilakukan, itu sudah rutin. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah berkaitan dengan belajar dari kejadian gempa di Cianjur. Tentunya tadi sampaikan oleh Bapak Gubernur bahwa bangunan-bangunan harus kembali kita pantau, kembali kita cek keberadaan gedung-gedung bertingkat maupun gedung-gedung yang lainnya yang mungkin harus kita pantau kekuatan gedungnya. Salah satu tadi Pak Gubernur sampaikan berkaitan dengan pembangunan sekolah-sekolah baru misalnya di Jakarta yang juga harus dimasukkan unsur ketahanan gempa. Tentunya bekerjasama dengan PTSP dan lain-lain. Yang ketiga berkaitan dengan sinergi penanganan kebencanaan di Jakarta antara BNPB dengan BPBD. Yang keempat adalah berkaitan dengan program-program kerjasama selanjutnya yang nantinya bisa kita kerjasamakan
untuk bisa dilaksanakan di Pemprov DKI Jakarta. Intinya kita ke depan ingin Jakarta punya ketangguhan dalam Badan Nasional Penanggulangan Bencana angkat suara terkait informasi peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN. BNPB akan melakukan peninjauan di beberapa lokasi. Keterangan itu disampaikan Kepala BNPB Suharyanto dalam konferensi pers di Geraha BNPB Kecamatan Matraman, Jakarta Timur pada Selasa 27 Desember 2022. Hal tersebut untuk mengantisipasi cuaca ekstrim khususnya hujan yang cukup deras. Sebelumnya, peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Erma Yuli Hastin menyebut wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi Jabodetabek berpotensi mengalami badai dahsyat. Melalui cuitan di akun Twitternya, Erma Yuli Hastin menjelaskan badai dahsyat di Jabodetabek akan terjadi pada 28 Desember 2022. Erma pun melampirkan pantauan dari laman Sadewa yang menampilkan arah datangnya hujan dan badai dahsyat yang akan terjadi. Menurut penjelasan Erma, badai dahsyat terjadi dari laut yang berpindah ke darat melalui dua jalur, yakni dari barat melalui angin baratan yang membawa hujan badai dari luar. Selanjutnya dari utara melalui angin permukaan yang kuat. Wilayah Banten dan Jakarta Bekasi akan menjadi lokasi sentral hujan dan badai dahsyat tersebut. Ia menjelaskan badai akan terjadi sejak siang hingga malam hari pada Rabu 28 Desember 2022 besok. Hujan juga akan meluas di wilayah Jawa bagian barat karena adanya konvergensi secara masif. Erma menerangkan hujan persisten pada 28 Desember 2022 akan terjadi meluas, menjangkau wilayah lain di Jawa bagian barat. Sebelumnya dikatakan puncak musim hujan diprediksi terjadi mulai kemarin pada Minggu 25 Desember 2022. Hal itu diungkapkan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Dwi Korita Karnawati. Sejumlah wilayah akan menghadapi cuaca ekstrim, seperti hujan lebat pada periode 25 Desember 2022 hingga 1 Januari 2023. Dwi Korita menjelaskan potensi cuaca ekstrim tersebut dipicu oleh beberapa anomali cuaca yang terjadi. Ia menuturkan bersamaan 4 aktivitas tersebut, maka dikhawatirkan atau berpotensi mengakibatkan cuaca ekstrim di berbagai wilayah di Indonesia, terutama bagian selatan Indonesia sampai dengan bagian tengah dan timur. Dulu ya, jadi mengantisipasi cuaca ekstrim, khususnya hujan yang cukup deras begitu. Untuk Jawa Barat di daerah aliran Sungai Sukanegara ada 3 kabupaten, Subang, Indramayu, Sumedang. Itu kami juga berkoordinasi dengan BMKG, Bapak Menteri Perhubungan, BRIN. Di sana ada potensi hujan deras dan bisa banjir menggenang dan mengganggu mudik tahun baru. Nah, itu kita laksanakan TMC. Teknologi modifikasi cuaca sudah dilaksanakan terus-menerus. Mudah-mudahan nanti pada saat menjelang tahun baru, di mana ada arus mudik gitu, itu bisa aman. Nah, yang kedua untuk di DKI kami tadi sudah bicara ya terkait dengan potensi hujan ini. Kami sudah bicara dan dalam waktu dekat BNPB bekerja sama dengan pemerintah Provinsi DKI. Nanti pelaksananya BRIN dengan TNI AU, penganggarannya dari BNPB. Juga kita akan melaksanakan TMC. Mudah-mudahan yang disampaikan Mbak tadi, ketika ada hujan lebat seperti itu tidak mengganggu dalam proses pergantian tahun. Saya dulu ya. Jadi mengantisipasi cuaca ekstrim, khususnya hujan yang cukup deras begitu. Untuk Jawa Barat di daerah aliran Sungai Sukanegara ada 3 kabupaten, Subang, Indramayu, Sumedang. Itu kami juga berkoordinasi dengan BMKG, Bapak Menteri Perhubungan, BRIN. Di sana ada potensi hujan deras dan bisa banjir menggenang dan mengganggu mudik tahun baru. Nah, itu kita laksanakan TMC. Teknologi modifikasi cuaca sudah dilaksanakan terus-menerus. Mudah-mudahan nanti pada saat menjelang tahun baru, di mana ada arus mudik gitu, itu bisa aman. Nah, yang kedua untuk di DKI kami tadi sudah bicara ya
terkait dengan potensi hujan ini, kami sudah bicara dan dalam waktu dekat BNPB bekerja sama dengan pemerintah Provinsi DKI, nanti pelaksananya BRIN dengan TNI AU, penganggarannya dari BNPB, juga kita akan melaksanakan TMC, mudah-mudahan apa yang disampaikan Mbak tadi, ketika ada hujan lebat seperti itu tidak mengganggu dalam proses pergantian tahun.
Badai ekstrim diprediksi akan melanda DKI Jakarta pada Rabu 28 Desember hari ini. Untuk itu, Pemprov DKI bersama pihak terkait akan melakukan modifikasi cuaca. Nantinya bertonton semayan garam akan ditabur dari pesawat. Kepala BPBD DKI Jakarta, Isnawa Aji, mengatakan teknik modifikasi cuaca melibatkan sejumlah pihak. Di antaranya TNI Angkatan Udara, Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Sejumlah pesawat telah disiapkan untuk mengangkut semayan garam yang beratnya berton-ton. Semayan garam itu nantinya akan ditabur dari pesawat di langit Jakarta. Isnawa menjelaskan teknik modifikasi cuaca hanya akan efektif dilakukan mulai pagi hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Penerapan teknik modifikasi cuaca sendiri terbagi menjadi dua pola, yakni jumping process dan pola kompetisi. Jumping process adalah upaya memprematurkan awan agar bisa dicegat masuk wilayah Jakarta, sehingga hujan yang turun hanya sekadar gerimis. Sedangkan pola kompetisi pada prinsipnya mengganggu pertumbuhan awan dengan cara menambah inti kondensasi. Sebelumnya, peringatan potensi badai ekstrim di Jakarta disampaikan peneliti BRIN Erma Yulihastin. Masyarakat di DKI dan sekitarnya diimbau untuk waspada terjadinya hujan lebat hingga banjir besar. BRIN dan BMKG beda pandangan terkait potensi hujan ekstrim hingga badai di wilayah Jabodetabek hari ini. BMKG tak sependapat dengan paparan BRIN dan menyebut jika wilayah Jabodetabek hanya akan diguyur hujan ringan sedang. Berikut penjelasan kedua belah pihak. Peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional Erma Yulihastin menyebut wilayah Jabodetabek berpotensi mengalami badai dahsyat yang akan terjadi hari ini 28 Desember. Bahkan badai tersebut akan berlangsung mulai siang hingga malam hari. Hal itu disampaikannya melalui akun Twitter Erma pada Senin 26 Desember. Erma menambahkan Banten dan Jakarta, Bekasi akan menjadi lokasi sentral tempat serangan badai tersebut. Namun pernyataan itu berbanding terbalik dengan BMKG. Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto menyebut fenomena alam badai dahsyat diperkirakan tidak akan terjadi. Hal ini merujuk pada berbagai parameter. Disebutnya hujan dengan intensitas sedang hingga lebat akan terjadi namun bukan badai. Guswanto pun mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan terus memperbaharui informasi melalui kanal-kanal resmi BMKG. Selain itu, ia juga tetap mengimbau kewaspadaan masyarakat dengan segala potensi bencana hidrometeorologi di penghujung tahun 2022. Menurutnya, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, bahkan sangat lebat, masih berpotensi terjadi hingga awal Januari tahun 2023.
Kota Jakarta sempat dikejutkan dengan kabar terkait ancaman badai dahsyat yang akan menghantam Jabodetabek. Sosok yang mengumumkan hal tersebut adalah peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN bernama Erma Yuli Hastin. Erma mengumumkan hal tersebut pertama kali melalui unggahannya di Twitter. Erma Yuli Hastin menggunakan kalimat hujan ekstrim dan badai dahsyat diprediksi mengancam ibu kota Jakarta dan kota di sekitarnya pada Rabu 28 Desember 2022. Melalui cuitan di akun Twitternya, Erma menjelaskan badai dahsyat di Jabodetabek akan terjadi pada 28 Desember 2022. Sementara itu, ditilik dari situs BRIN, Erma Yuli Hastin adalah ahli klimatologi dan perubahan iklim pada Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN. Ia yang lahir pada 4 Juli 1979 ini tercatat sebagai alumni S1 dan S2 Institut Teknologi Bandung atau ITB. Perempuan asal Lamongan, Jawa Timur ini mengambil S1 jurusan Geofisika dan Meteorologi di ITB. Erma lulus dari S2 ITB pada tahun 2014. Sebelum dikenal sebagai peneliti BRIN, Erma adalah seorang penulis dan pernah menjadi wartawan. Ia juga pernah bekerja di LAPAN atau Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional. Di LAPAN, Erma dipercaya sebagai pembantu peneliti bidang permodelan iklim Pusat Pemanfaatan Sains Atmosfer dan Iklim. Dikabarkan, selain mengumumkan badai dahsyat yang akan menimpa Jakarta, Erma juga melampirkan bukti. Bukti itu berupa pantauan dari laman Sadewa yang menampilkan arah datangnya hujan dan badai dahsyat yang akan terjadi. Menurut penjelasan Erma, badai dahsyat terjadi dari laut yang berpindah ke darat melalui 2 jalur, yakni dari barat melalui angin baratan yang membawa hujan badai dari luar, dan dari utara melalui angin permukaan yang kuat. Wilayah Banten dan Jakarta Bekasi akan menjadi lokasi sentral hujan dan badai dahsyat tersebut. Saudara, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika telah merilis adanya potensi cuaca ekstrim yang terjadi di Jabodetabek, terutama di wilayah Provinsi Banten. Cuaca ekstrim tersebut akan terjadi selama 7 hari, mulai 26 Desember hingga 1 Januari 2023. Dan diprediksi cuaca ekstrim ini juga akan mulai berlangsung pada esok hari atau pada 28 Desember. BMKG memperkirakan akan ada hujan lebat hingga sangat lebat saat periode Natal hingga Tahun Baru 2023. Berdasarkan analisis klimatologis yang menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah terjadi pula di Provinsi Banten sudah memasuki musim hujan. Hal ini mengakibatkan adanya peningkatan cuaca ekstrim di beberapa wilayah selama 7 hari ke depan. Selain akan adanya hujan lebat, cuaca ekstrim juga terjadi di Provinsi Banten dan Jabodetabek yang akan mengakibatkan adanya potensi gelombang tinggi. Dari hasil monitoring dinamika atmosfer di wilayah Provinsi Banten menunjukkan adanya peningkatan aktivitas monsun Asia yang dapat disertai dengan seruak dingin. Aktivitas monsun Asia juga mengakibatkan pembentukan tekanan rendah di selatan Indonesia. Terpantau ada aktivitas gelombang atmosfer, suhu muka air laut hangat, serta adanya daerah belokan angin dan daerah pertemuan angin di sekitar Banten. Hal tersebut yang bisa memicu peningkatan pertumbuhan awan-awan hujan yang cukup signifikan. Provinsi Banten dalam 7 hari ke depan berpotensi terjadi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai dengan petir dan angin kencang. Daerah yang terdampak potensi cuaca ekstrim di Provinsi Banten misalnya diantaranya adalah Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang bagian Barat, Kabupaten Tangerang bagian Tengah dan Selatan, Kota Tangerang Selatan, dan beberapa wilayah lainnya. Terkait ancaman cuaca ekstrim ini, Saudara, penjabat Gubernur DKI Jakarta juga telah menuturkan bahwa warga di Jabodetabek diperbolehkan atau khususnya di wilayah DKI Jakarta
diperbolehkan untuk melakukan work from home atau WFH saat cuaca ekstrim yang diprediksi akan mulai terjadi pada esok hari. Heru juga menuturkan bahwa nantinya diharapkan agar warga memilih untuk tetap berdiam diri di rumah dan tidak melakukan aktivitas di luar saat cuaca ekstrim terjadi. Hal ini juga diharapkan bisa ikut mengurangi kemacetan saat Natal dan juga Tahun Baru 2023. Badai besar yang diprediksi juga akan terjadi di wilayah Ibu Kota Jakarta dan beberapa wilayah sekitarnya, Saudara. Informasi awalnya disampaikan oleh peneliti BRIN, Erma Yuli Hastin, yang mengatakan wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, hingga Bekasi berpotensi mengalami badai dahsyat. Melalui cuitan di akun Twitternya, Erma Yuli Hastin mengatakan badai dahsyat di Jabodetabek akan terjadi pada 28 Desember 2022. Erma juga melampirkan pantauan dari laman Sadewa yang menampilkan arah datangnya hujan dan badai dahsyat yang kemungkinan akan terjadi. Menurut penjelasan Erma, badai dahsyat terjadi di laut yang berpindah ke darat melalui dua jalur, yakni dari barat melalui angin baratan yang membawa hujan badai dari luar dan dari utara melalui angin permukaan yang cukup kuat. Wilayah Banten dan Jakarta Bekasi diprediksi akan menjadi lokasi sentral hujan dan badai dahsyat tersebut. Ia menuturkan badai akan terjadi sejak siang hingga malam hari pada Rabu 28 Desember esok. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menyoroti potensi kemunculan badai squalene yang diprediksi akan melintasi Selat Sunda dan berada di atas langit Jabodetabek pada 28 Desember. Peneliti iklim Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN, Erma Yuli Hastin mengatakan, berdasarkan hasil kajian para peneliti di BRIN, multiplikasi energi dapat terjadi pada multisel badai tersebut. Selain itu, multisel badai ini juga dapat mengalami penggabungan. Proses inilah yang kemudian menciptakan atau memunculkan adanya badai raksasa yang diprediksi mengancam kawasan Jabodetabek, yakni Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan juga Bekasi. Perlu diketahui, Saudara, squalene merupakan badai guntur yang terbentuk memanjang seperti garis. Berdasarkan hasil kajian di BRIN, badai squalene ketika menyeberang Selat Sunda, maka multisel badai bisa mengalami multiplikasi energi dan mengalami penggabungan sehingga badai yang cukup besar atau disebut sebagai badai raksasa akan terjadi di wilayah Jabodetabek. Prediksi ini disampaikan Erma dalam keterangan resminya pada Selasa 27 Desember. Ia pun menegaskan bahwa mekanisme seperti ini yang harus diwaspadai warga Jabodetabek yang hendak beraktivitas pada Rabu esok. Erma mengatakan bahwa jalan tol hujan ekstrim ini tentu tak hanya mampu menggeser kelembapan dari wilayah laut ke darat saja, namun juga menjadi jalan untuk badai tersebut melipat gandakan bahkan mengirimkan energinya. Erma pun mengimbau warga yang tinggal di kawasan Jabodetabek, khususnya yang tinggal di wilayah Banten, untuk mewaspadai fenomena iklim ini pada Rabu esok. Badai raksasa squalene ini menjadi ancaman besar di wilayah Jabodetabek, Saudara, yang diprediksi akan terjadi pada 28 Desember esok. Dari laporan BMKG bahwa sejak esok hari hingga 1 Januari mendatang, seluruh peta wilayah Indonesia akan tertutup warna hijau pekat atau adanya indikasi terjadinya curah hujan yang sangat lebat hingga cenderung ekstrim. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan cuaca ekstrim tersebut terjadi karena adanya fenomena monsun Asia, ditambah suarakan dingin dari dataran tinggi Asia yang masuk melalui Selat Malaka dan kemudian menyeberang dan terbentuk arus lintas. BMKG memperkirakan fenomena ini mulai terjadi pada 28 Desember yang akan menyelimuti wilayah Jawa Timur hingga Nusa Tenggara.
Kemudian pada 29 Desember, potensi cuaca ekstrim juga akan meluas ke wilayah Jawa Barat, Sumatera bagian selatan barat, dan sebagian wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Nusa Tenggara, dan wilayah selatan Papua. Bahkan pada 1 Januari 2023, berdasarkan perkembangan dinamika atmosfer, satu peta wilayah Indonesia tak terlihat karena tertutupi warna hijau tua pekat, yang artinya akan adanya hujan ekstrim yang melanda. Fenomena ini yang menyebabkan warna hijau tua mengindikasikan hujan lebat hingga cenderung akan terjadi hujan yang cukup ekstrim. Cuaca ekstrim ini menurut BMKG akan mulai melemah pada 5 hingga 6 Januari 2023. Sebelumnya, BMKG juga mengatakan potensi cuaca ekstrim yang terjadi selama Natal dan Tahun Baru dipicu sejumlah fenomena anomali dan dinamika atmosfer yang terjadi secara bersamaan. Dari informasi yang didapatkan BMKG juga, memang warga diharapkan atau diimbau untuk terus waspada dengan adanya cuaca ekstrim, yang mana cuaca ekstrim ini diprediksi bisa terjadi hingga 7 hari lamanya. Bahkan berdasarkan keterangan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, menyoroti akan adanya potensi kemunculan badai squalene yang diprediksi bisa melintas Selat Sunda dan berada di atas laut langit Jabodetabek sejak Rabu 28 Desember. Peneliti Iklim Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN, Erma Yuli Hastin, mengatakan, berdasarkan hasil kajian para peneliti di BRIN, multiplikasi energi dapat terjadi pada multisel badai tersebut. Selain itu, multisel badai ini juga bisa mengalami penggabungan, yang mana proses ini kemudian bisa menghadirkan adanya badai raksasa yang diprediksi bisa mengancam kawasan Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan juga Bekasi. Dari squalene ini, saudara, merupakan badai guntur yang terbentuk memanjang seperti garis. Ia pun menegaskan bahwa mekanisme seperti ini yang harus diwaspadai warga Jabodetabek yang hendak beraktivitas pada Rabu esok. Bahkan penjabat Gubernur DKI Jakarta juga memprediksi bahwa adanya cuaca ekstrim ini hingga memperbolehkan warga untuk WFH atau work from home saat cuaca ekstrim terjadi di wilayah DKI Jakarta.
cuaca ekstrim diprediksi melanda wilayah Indonesia hingga 2 Januari 2023 mendatang. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengatakan potensi cuaca yang akan terjadi di wilayah Jabodetabek pada hari ini 28 Desember bukan badai, melainkan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Hal tersebut meluruskan kabar akan terjadinya badai dahsyat di wilayah Jabodetabek pada 28 Desember. Menurut BMKG, merujuk dari berbagai parameter fenomena alam berupa badai memiliki peluang cukup kecil untuk terjadi. Atas perkiraan cuaca tersebut, ia menghimbau masyarakat untuk tetap tenang dan terus memperbaharui informasi melalui kanal-kanal resmi BMKG. Kendati begitu, Guswanto tetap menghimbau kewaspadaan masyarakat dengan segala potensi bencana hidrometeorologi di penghujung tahun. Sementara itu, Kepala Pusat Meteorologi Publik BMKG, Fahri Rajab, mengatakan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat bahkan sangat lebat masih berpotensi terjadi hingga awal Januari 2023. Fahri mengatakan peningkatan curah hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat berpotensi terjadi pada tanggal 30 Desember 2022. Terkait badai, ia menjelaskan lebih lanjut istilah tersebut agar masyarakat memiliki pandangan yang sama soal terminologi tersebut. Sebelumnya, peneliti iklim Pusat Riset Iklim dan Atmosfer Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Irma Yuliastin menyebutkan bahwa Jakarta dan wilayah penyangga di sekitarnya, yakni Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi diprediksi menghadapi hujan ekstrim dan badai dahsyat. Irma Yuliastin mengatakan bahwa fenomena iklim ini diperkirakan terjadi pada Rabu 20 Desember 2022. Ia pun menyampaikan peringatan terhadap warga Jabodetabek, khususnya yang tinggal di wilayah Banten. Irma kemudian membeberkan proses yang mendorong hujan ekstrim ini dapat digeser dari wilayah laut menuju darat. Hal ini disampaikan pada hari yang sama yakni Senin kemarin, sedangkan data yang dipaparkannya menunjukkan pantauan awan badai pada pukul 18.38 waktu Indonesia Barat. Irma mengatakan bahwa ini ditunjukkan melalui terbentuknya jalan tol hujan ekstrim yakni badai Squalene dari wilayah laut bergeser ke darat sejak pukul 3 waktu Indonesia Barat. Jalan tol hujan yang disebut sebagai badai Squalene ini sebelumnya berada di atas Samudra Hindia, kemudian bergeser dan bergabung dengan badai konvektif skala meso atau mesoscale convective complex di darat. Perlu diketahui Squalene merupakan badai guntur yang terbentuk memanjang seperti garis, sedangkan MCC adalah sistem konveksi awan skala meso yang memiliki ciri bentuk pola besar, berdurasi panjang, serta semi melingkar. Sedangkan MCC adalah sistem konveksi awan skala meso yang memiliki ciri bentuk pola besar, berdurasi panjang, serta semi melingkar. Sebelumnya pada Senin kemarin ia menyampaikan peringatan terhadap warga Jabodetabek, khususnya yang tinggal di wilayah Banten terkait potensi banjir besar karena dampak hujan ekstrim dan badai dahsyat. Tidak terbebani Jakarta ini. Ya, itu dilakukan rutin oleh Kepala BPBD DKI, rutin kerjasama informasi, tukar informasi, pergerakan, kebijakan-kebijakan penanggulangan bencana itu sudah dilakukan, itu sudah rutin. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah berkaitan dengan belajar dari kejadian gempa di Cianjur. Tentunya tadi disampaikan oleh Bapak Gubernur bahwa bangunan-bangunan harus kembali kita pantau, kembali kita cek keberadaan gedung-gedung bertingkat maupun gedung-gedung yang lainnya yang mungkin harus kita pantau kekuatan gedungnya. Salah satu tadi Pak Gubernur sampaikan berkaitan dengan pembangunan sekolah-sekolah baru misalnya di Jakarta yang juga harus dimasukkan unsur ketahanan gempa. Tentunya bekerjasama dengan PTSP dan lain-lain. Yang ketiga berkaitan dengan sinergi penanganan kebencanaan di Jakarta antara BNPB dengan BPBD. Yang keempat adalah berkaitan dengan program-program kerjasama selanjutnya yang nantinya bisa kita kerjasamakan
untuk bisa dilaksanakan di Pemprov DKI Jakarta. Intinya kita ke depan ingin Jakarta punya ketangguhan dalam Badan Nasional Penanggulangan Bencana angkat suara terkait informasi peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN. BNPB akan melakukan peninjauan di beberapa lokasi. Keterangan itu disampaikan Kepala BNPB Suharyanto dalam konferensi pers di Geraha BNPB Kecamatan Matraman, Jakarta Timur pada Selasa 27 Desember 2022. Hal tersebut untuk mengantisipasi cuaca ekstrim khususnya hujan yang cukup deras. Sebelumnya, peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Erma Yuli Hastin menyebut wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi Jabodetabek berpotensi mengalami badai dahsyat. Melalui cuitan di akun Twitternya, Erma Yuli Hastin menjelaskan badai dahsyat di Jabodetabek akan terjadi pada 28 Desember 2022. Erma pun melampirkan pantauan dari laman Sadewa yang menampilkan arah datangnya hujan dan badai dahsyat yang akan terjadi. Menurut penjelasan Erma, badai dahsyat terjadi dari laut yang berpindah ke darat melalui dua jalur, yakni dari barat melalui angin baratan yang membawa hujan badai dari luar. Selanjutnya dari utara melalui angin permukaan yang kuat. Wilayah Banten dan Jakarta Bekasi akan menjadi lokasi sentral hujan dan badai dahsyat tersebut. Ia menjelaskan badai akan terjadi sejak siang hingga malam hari pada Rabu 28 Desember 2022 besok. Hujan juga akan meluas di wilayah Jawa bagian barat karena adanya konvergensi secara masif. Erma menerangkan hujan persisten pada 28 Desember 2022 akan terjadi meluas, menjangkau wilayah lain di Jawa bagian barat. Sebelumnya dikatakan puncak musim hujan diprediksi terjadi mulai kemarin pada Minggu 25 Desember 2022. Hal itu diungkapkan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Dwi Korita Karnawati. Sejumlah wilayah akan menghadapi cuaca ekstrim, seperti hujan lebat pada periode 25 Desember 2022 hingga 1 Januari 2023. Dwi Korita menjelaskan potensi cuaca ekstrim tersebut dipicu oleh beberapa anomali cuaca yang terjadi. Ia menuturkan bersamaan 4 aktivitas tersebut, maka dikhawatirkan atau berpotensi mengakibatkan cuaca ekstrim di berbagai wilayah di Indonesia, terutama bagian selatan Indonesia sampai dengan bagian tengah dan timur. Dulu ya. Jadi mengantisipasi cuaca ekstrim, khususnya hujan yang cukup deras begitu. Untuk Jawa Barat di daerah aliran Sungai Sukanegara ada 3 kabupaten, Subang, Indramayu, Sumedang. Itu kami juga berkoordinasi dengan BMKG, Bapak Menteri Perhubungan, BRIN. Di sana ada potensi hujan deras dan bisa banjir menggenang dan mengganggu mudik tahun baru. Nah, itu kita laksanakan TMC. Teknologi modifikasi cuaca sudah dilaksanakan terus-menerus. Mudah-mudahan nanti pada saat menjelang tahun baru, di mana ada arus mudik gitu, itu bisa aman. Nah, yang kedua untuk di DKI kami tadi sudah bicara ya terkait dengan potensi hujan ini. Kami sudah bicara dan dalam waktu dekat BNPB bekerja sama dengan pemerintah Provinsi DKI. Nanti pelaksananya BRIN dengan TNI AU, penganggarannya dari BNPB. Juga kita akan melaksanakan TMC. Mudah-mudahan yang apa yang disampaikan Mbak tadi, ketika ada hujan lebat seperti itu tidak mengganggu dalam proses pergantian tahun. Saya dulu ya. Jadi mengantisipasi cuaca ekstrim, khususnya hujan yang cukup deras begitu. Untuk Jawa Barat di daerah aliran Sungai Sukanegara ada 3 kabupaten, Subang, Indramayu, Sumedang. Itu kami juga berkoordinasi dengan BMKG, Bapak Menteri Perhubungan, BRIN. Di sana ada potensi hujan deras dan bisa banjir menggenang dan mengganggu mudik tahun baru. Nah, itu kita laksanakan TMC. Teknologi modifikasi cuaca sudah dilaksanakan terus-menerus. Mudah-mudahan nanti pada saat menjelang tahun baru, di mana ada arus mudik gitu, itu bisa aman. Nah, yang kedua untuk di DKI kami tadi sudah bicara ya
terkait dengan potensi hujan ini, kami sudah bicara dan dalam waktu dekat BNPB bekerja sama dengan pemerintah Provinsi DKI, nanti pelaksananya BRIN dengan TNI AU, penganggarannya dari BNPB, juga kita akan melaksanakan TMC, mudah-mudahan apa yang disampaikan Mbak tadi, ketika ada hujan lebat seperti itu tidak mengganggu dalam proses pergantian tahun.
Badai ekstrim diprediksi akan melanda DKI Jakarta pada Rabu 28 Desember hari ini. Untuk itu, Pemprov DKI bersama pihak terkait akan melakukan modifikasi cuaca. Nantinya bertonton semayan garam akan ditabur dari pesawat. Kepala BPBD DKI Jakarta, Isnawa Aji, mengatakan teknik modifikasi cuaca melibatkan sejumlah pihak. Di antaranya TNI Angkatan Udara, Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Sejumlah pesawat telah disiapkan untuk mengangkut semayan garam yang beratnya bertonton. Semayan garam itu nantinya akan ditabur dari pesawat di langit Jakarta. Isnawa menjelaskan teknik modifikasi cuaca hanya akan efektif dilakukan mulai pagi hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Penerapan teknik modifikasi cuaca sendiri terbagi menjadi dua pola, yakni jumping process dan pola kompetisi. Jumping process adalah upaya memprematurkan awan agar bisa dicegat masuk wilayah Jakarta, sehingga hujan yang turun hanya sekadar gerimis. Sedangkan pola kompetisi pada prinsipnya mengganggu pertumbuhan awan dengan cara menambah inti kondensasi. Sebelumnya, peringatan potensi badai ekstrim di Jakarta disampaikan peneliti BRIN Erma Yulihastin. Masyarakat di DKI dan sekitarnya diimbau untuk waspada terjadinya hujan lebat hingga banjir besar. BRIN dan BMKG beda pandangan terkait potensi hujan ekstrim hingga badai di wilayah Jabodetabek hari ini. BMKG tak sependapat dengan paparan BRIN dan menyebut jika wilayah Jabodetabek hanya akan diguyur hujan ringan sedang. Berikut penjelasan kedua belah pihak. Peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional Erma Yulihastin menyebut wilayah Jabodetabek berpotensi mengalami badai dahsyat yang akan terjadi hari ini 28 Desember. Bahkan badai tersebut akan berlangsung mulai siang hingga malam hari. Hal itu disampaikannya melalui akun Twitter Erma pada Senin 26 Desember. Erma menambahkan Banten dan Jakarta Bekasi akan menjadi lokasi sentral tempat serangan badai tersebut. Namun pernyataan itu berbanding terbalik dengan BMKG. Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto menyebut fenomena alam badai dahsyat diperkirakan tidak akan terjadi. Hal ini merujuk pada berbagai parameter. Disebutnya hujan dengan intensitas sedang hingga lebat akan terjadi namun bukan badai. Guswanto pun mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan terus memperbaharui informasi melalui kanal-kanal resmi BMKG. Selain itu, ia juga tetap mengimbau kewaspadaan masyarakat dengan segala potensi bencana hidrometeorologi di penghujung tahun 2022. Menurutnya, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, bahkan sangat lebat, masih berpotensi terjadi hingga awal Januari tahun 2023.
Kota Jakarta sempat dikejutkan dengan kabar terkait ancaman badai dahsyat yang akan menghantam Jabodetabek. Sosok yang mengumumkan hal tersebut adalah peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN bernama Erma Yuli Hastin. Erma mengumumkan hal tersebut pertama kali melalui unggahannya di Twitter. Erma Yuli Hastin menggunakan kalimat hujan ekstrim dan badai dahsyat diprediksi mengancam ibu kota Jakarta dan kota di sekitarnya pada Rabu 28 Desember 2022. Melalui cuitan di akun Twitternya, Erma menjelaskan badai dahsyat di Jabodetabek akan terjadi pada 28 Desember 2022. Sementara itu, ditilik dari situs BRIN, Erma Yuli Hastin adalah ahli klimatologi dan perubahan iklim pada Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN. Ia yang lahir pada 4 Juli 1979 ini tercatat sebagai alumni S1 dan S2 Institut Teknologi Bandung atau ITB. Perempuan asal Lamongan, Jawa Timur ini mengambil S1 jurusan Geofisika dan Meteorologi di ITB. Erma lulus dari S2 ITB pada tahun 2014. Sebelum dikenal sebagai peneliti BRIN, Erma adalah seorang penulis dan pernah menjadi wartawan. Ia juga pernah bekerja di LAPAN atau Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional. Di LAPAN, Erma dipercaya sebagai pembantu peneliti bidang permodelan iklim Pusat Pemanfaatan Sains Atmosfer dan Iklim. Dikabarkan, selain mengumumkan badai dahsyat yang akan menimpa Jakarta, Erma juga melampirkan bukti. Bukti itu berupa pantauan dari laman Sadewa yang menampilkan arah datangnya hujan dan badai dahsyat yang akan terjadi. Menurut penjelasan Erma, badai dahsyat terjadi dari laut yang berpindah ke darat melalui 2 jalur, yakni dari barat melalui angin baratan yang membawa hujan badai dari luar, dan dari utara melalui angin permukaan yang kuat. Wilayah Banten dan Jakarta Bekasi akan menjadi lokasi sentral hujan dan badai dahsyat tersebut. Saudara, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika telah merilis adanya potensi cuaca ekstrim yang terjadi di Jabodetabek, terutama di wilayah Provinsi Banten. Cuaca ekstrim tersebut akan terjadi selama 7 hari, mulai 26 Desember hingga 1 Januari 2023. Dan diprediksi cuaca ekstrim ini juga akan mulai berlangsung pada esok hari atau pada 28 Desember. BMKG memperkirakan akan ada hujan lebat hingga sangat lebat saat periode Natal hingga Tahun Baru 2023. Berdasarkan analisis klimatologis yang menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah terjadi pula di Provinsi Banten sudah memasuki musim hujan. Hal ini mengakibatkan adanya peningkatan cuaca ekstrim di beberapa wilayah selama 7 hari ke depan. Selain akan adanya hujan lebat, cuaca ekstrim juga terjadi di Provinsi Banten dan Jabodetabek yang akan mengakibatkan adanya potensi gelombang tinggi. Dari hasil monitoring dinamika atmosfer di wilayah Provinsi Banten menunjukkan adanya peningkatan aktivitas monsun Asia yang dapat disertai dengan seruak dingin. Aktivitas monsun Asia juga mengakibatkan pembentukan tekanan rendah di selatan Indonesia. Terpantau ada aktivitas gelombang atmosfer, suhu muka air laut hangat, serta adanya daerah belokan angin dan daerah pertemuan angin di sekitar Banten. Hal tersebut yang bisa memicu peningkatan pertumbuhan awan-awan hujan yang cukup signifikan. Provinsi Banten dalam 7 hari ke depan berpotensi terjadi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai dengan petir dan angin kencang. Daerah yang terdampak potensi cuaca ekstrim di Provinsi Banten misalnya diantaranya adalah Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang bagian Barat, Kabupaten Tangerang bagian Tengah dan Selatan, Kota Tangerang Selatan, dan beberapa wilayah lainnya. Terkait ancaman cuaca ekstrim ini, Saudara, penjabat Gubernur DKI Jakarta juga telah menuturkan bahwa warga di Jabodetabek diperbolehkan atau khususnya di wilayah DKI Jakarta
diperbolehkan untuk melakukan work from home atau WFH saat cuaca ekstrim yang diprediksi akan mulai terjadi pada esok hari. Heru juga menuturkan bahwa nantinya diharapkan agar warga memilih untuk tetap berdiam diri di rumah dan tidak melakukan aktivitas di luar saat cuaca ekstrim terjadi. Hal ini juga diharapkan bisa ikut mengurangi kemacetan saat Natal dan juga Tahun Baru 2023. Badai besar yang diprediksi juga akan terjadi di wilayah Ibu Kota Jakarta dan beberapa wilayah sekitarnya, Saudara. Informasi awalnya disampaikan oleh peneliti BRIN, Erma Yuli Hastin, yang mengatakan wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, hingga Bekasi berpotensi mengalami badai dahsyat. Melalui cuitan di akun Twitternya, Erma Yuli Hastin mengatakan badai dahsyat di Jabodetabek akan terjadi pada 28 Desember 2022. Erma juga melampirkan pantauan dari laman Sadewa yang menampilkan arah datangnya hujan dan badai dahsyat yang kemungkinan akan terjadi. Menurut penjelasan Erma, badai dahsyat terjadi di laut yang berpindah ke darat melalui dua jalur, yakni dari barat melalui angin baratan yang membawa hujan badai dari luar dan dari utara melalui angin permukaan yang cukup kuat. Wilayah Banten dan Jakarta Bekasi diprediksi akan menjadi lokasi sentral hujan dan badai dahsyat tersebut. Ia menuturkan badai akan terjadi sejak siang hingga malam hari pada Rabu 28 Desember esok. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menyoroti potensi kemunculan badai squalene yang diprediksi akan melintasi Selat Sunda dan berada di atas langit Jabodetabek pada 28 Desember. Peneliti iklim Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN, Erma Yuli Hastin mengatakan, berdasarkan hasil kajian para peneliti di BRIN, multiplikasi energi dapat terjadi pada multisel badai tersebut. Selain itu, multisel badai ini juga dapat mengalami penggabungan. Proses inilah yang kemudian menciptakan atau memunculkan adanya badai raksasa yang diprediksi mengancam kawasan Jabodetabek, yakni Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan juga Bekasi. Perlu diketahui, Saudara, squalene merupakan badai guntur yang terbentuk memanjang seperti garis. Berdasarkan hasil kajian di BRIN, badai squalene ketika menyeberang Selat Sunda, maka multisel badai bisa mengalami multiplikasi energi dan mengalami penggabungan sehingga badai yang cukup besar atau disebut sebagai badai raksasa akan terjadi di wilayah Jabodetabek. Prediksi ini disampaikan Erma dalam keterangan resminya pada Selasa 27 Desember. Ia pun menegaskan bahwa mekanisme seperti ini yang harus diwaspadai warga Jabodetabek yang hendak beraktivitas pada Rabu esok. Erma mengatakan bahwa jalan tol hujan ekstrim ini tentu tak hanya mampu menggeser kelembapan dari wilayah laut ke darat saja, namun juga menjadi jalan untuk badai tersebut melipat gandakan bahkan mengirimkan energinya. Erma pun mengimbau warga yang tinggal di kawasan Jabodetabek, khususnya yang tinggal di wilayah Banten, untuk mewaspadai fenomena iklim ini pada Rabu esok. Badai raksasa squalene ini menjadi ancaman besar di wilayah Jabodetabek, Saudara, yang diprediksi akan terjadi pada 28 Desember esok. Dari laporan BMKG bahwa sejak esok hari hingga 1 Januari mendatang, seluruh peta wilayah Indonesia akan tertutup warna hijau pekat atau adanya indikasi terjadinya curah hujan yang sangat lebat hingga cenderung ekstrim. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan cuaca ekstrim tersebut terjadi karena adanya fenomena monsun Asia, ditambah suarakan dingin dari dataran tinggi Asia yang masuk melalui Selat Malaka dan kemudian menyeberang dan terbentuk arus lintas. BMKG memperkirakan fenomena ini mulai terjadi pada 28 Desember yang akan menyelimuti wilayah Jawa Timur hingga Nusa Tenggara.
Kemudian pada 29 Desember, potensi cuaca ekstrim juga akan meluas ke wilayah Jawa Barat, Sumatera bagian selatan barat, dan sebagian wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Nusa Tenggara, dan wilayah selatan Papua. Bahkan pada 1 Januari 2023, berdasarkan perkembangan dinamika atmosfer, satu peta wilayah Indonesia tak terlihat karena tertutupi warna hijau tua pekat yang artinya akan adanya hujan ekstrim yang melanda. Fenomena ini yang menyebabkan warna hijau tua mengindikasikan hujan lebat hingga cenderung akan terjadi hujan yang cukup ekstrim. Cuaca ekstrim ini menurut BMKG akan mulai melemah pada 5 hingga 6 Januari 2023. Sebelumnya, BMKG juga mengatakan potensi cuaca ekstrim yang terjadi selama Natal dan Tahun Baru dipicu sejumlah fenomena anomali dan dinamika atmosfer yang terjadi secara bersamaan. Dari informasi yang didapatkan BMKG juga, memang warga diharapkan atau diimbau untuk terus waspada dengan adanya cuaca ekstrim, yang mana cuaca ekstrim ini diprediksi bisa terjadi hingga 7 hari lamanya. Bahkan berdasarkan keterangan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, menyoroti akan adanya potensi kemunculan badai squall line yang diprediksi bisa melintas Selat Sunda dan berada di atas laut langit Jabodetabek sejak Rabu 28 Desember. Peneliti iklim Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN, Erma Yuli Hastin mengatakan, berdasarkan hasil kajian para peneliti di BRIN, multiplikasi energi dapat terjadi pada multisel badai tersebut. Selain itu, multisel badai ini juga bisa mengalami penggabungan, yang mana proses ini kemudian bisa menghadirkan adanya badai raksasa yang diprediksi bisa mengancam kawasan Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan juga Bekasi. Dari squall line ini, saudara, merupakan badai guntur yang terbentuk memanjang seperti garis. Ia pun menegaskan bahwa mekanisme seperti ini yang harus diwaspadai warga Jabodetabek yang hendak beraktivitas pada Rabu esok. Bahkan penjabat Gubernur DKI Jakarta juga memprediksi bahwa adanya cuaca ekstrim ini hingga memperbolehkan warga untuk WFH atau work from home saat cuaca ekstrim terjadi di wilayah DKI Jakarta.
Puncak cuaca ekstrim diprediksi melanda wilayah Indonesia hingga 2 Januari 2023 mendatang. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengatakan potensi cuaca yang akan terjadi di wilayah Jabodetabek pada hari ini 28 Desember bukan badai, melainkan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Hal tersebut meluruskan kabar akan terjadinya badai dahsyat di wilayah Jabodetabek pada 28 Desember. Menurut BMKG, merujuk dari berbagai parameter fenomena alam berupa badai memiliki peluang cukup kecil untuk terjadi. Atas perkiraan cuaca tersebut, ia menghimbau masyarakat untuk tetap tenang dan terus memperbaharui informasi melalui kanal-kanal resmi BMKG. Kendati begitu, Guswanto tetap menghimbau kewaspadaan masyarakat dengan segala potensi bencana hidrometeorologi di penghujung tahun. Sementara itu, Kepala Pusat Meteorologi Publik BMKG, Fahri Rajab, mengatakan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat bahkan sangat lebat masih berpotensi terjadi hingga awal Januari 2023. Fahri mengatakan peningkatan curah hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat berpotensi terjadi pada tanggal 30 Desember 2022. Terkait badai, ia menjelaskan lebih lanjut istilah tersebut agar masyarakat memiliki pandangan yang sama soal terminologi tersebut. Sebelumnya, peneliti iklim Pusat Riset Iklim dan Atmosfer Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Irma Yuliastin menyebutkan bahwa Jakarta dan wilayah penyangga di sekitarnya, yakni Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi diprediksi menghadapi hujan ekstrim dan badai dahsyat. Irma Yuliastin mengatakan bahwa fenomena iklim ini diperkirakan terjadi pada Rabu 20 Desember 2022. Ia pun menyampaikan peringatan terhadap warga Jabodetabek, khususnya yang tinggal di wilayah Banten. Irma kemudian membeberkan proses yang mendorong hujan ekstrim ini dapat digeser dari wilayah laut menuju darat. Hal ini disampaikan pada hari yang sama yakni Senin kemarin, sedangkan data yang dipaparkannya menunjukkan pantauan awan badai pada pukul 18.38 waktu Indonesia Barat. Irma mengatakan bahwa ini ditunjukkan melalui terbentuknya jalan tol hujan ekstrim yakni badai squalene dari wilayah laut bergeser ke darat sejak pukul 3 waktu Indonesia Barat. Jalan tol hujan yang disebut sebagai badai squalene ini sebelumnya berada di atas Samudra Hindia, kemudian bergeser dan bergabung dengan badai konvektif skala meso atau mesoscale convective complex di darat. Perlu diketahui, squalene merupakan badai guntur yang terbentuk memanjang seperti garis, sedangkan MCC adalah sistem konveksi awan skala meso yang memiliki ciri bentuk pola besar, berdurasi panjang, serta semi melingkar. Sedangkan MCC adalah sistem konveksi awan skala meso yang memiliki ciri bentuk pola besar, berdurasi panjang, serta semi melingkar. Sebelumnya pada Senin kemarin ia menyampaikan peringatan terhadap warga Jabodetabek, khususnya yang tinggal di wilayah Banten terkait potensi banjir besar karena dampak hujan ekstrim dan badai dahsyat. Tidak terbebani Jakarta ini. Ya, itu dilakukan rutin oleh Kepala BPBD DKI, rutin kerjasama informasi, tukar informasi, pergerakan, kebijakan-kebijakan penanggulangan bencana itu sudah dilakukan, itu sudah rutin. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah berkaitan dengan belajar dari kejadian gempa di Cianjur. Tentunya tadi disampaikan oleh Bapak Gubernur bahwa bangunan-bangunan harus kembali kita pantau, kembali kita cek keberadaan gedung-gedung bertingkat maupun gedung-gedung yang lainnya yang mungkin harus kita pantau kekuatan gedungnya. Salah satu tadi Pak Guru sampaikan berkaitan dengan pembangunan sekolah-sekolah baru misalnya di Jakarta yang juga harus dimasukkan unsur ketahanan gempa. Tentunya bekerjasama dengan PTSP dan lain-lain. Yang ketiga berkaitan dengan sinergi penanganan kebencanaan di Jakarta antara BNPB dengan BPBD. Yang keempat adalah berkaitan dengan program-program kerjasama selanjutnya yang nantinya bisa kita kerjasamakan
untuk bisa dilaksanakan di Pemprov DKI Jakarta. Intinya kita ke depan ingin Jakarta punya ketangguhan dalam Badan Nasional Penanggulangan Bencana angkat suara terkait informasi peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN. BNPB akan melakukan peninjauan di beberapa lokasi. Keterangan itu disampaikan Kepala BNPB Suharyanto dalam konferensi pers di Geraha BNPB Kecamatan Matraman, Jakarta Timur pada Selasa 27 Desember 2022. Hal tersebut untuk mengantisipasi cuaca ekstrim khususnya hujan yang cukup deras. Sebelumnya, peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Erma Yuli Hastin menyebut wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi Jabodetabek berpotensi mengalami badai dahsyat. Melalui cuitan di akun Twitternya, Erma Yuli Hastin menjelaskan badai dahsyat di Jabodetabek akan terjadi pada 28 Desember 2022. Erma pun melampirkan pantauan dari laman Sadewa yang menampilkan arah datangnya hujan dan badai dahsyat yang akan terjadi. Menurut penjelasan Erma, badai dahsyat terjadi dari laut yang berpindah ke darat melalui dua jalur, yakni dari barat melalui angin baratan yang membawa hujan badai dari luar. Selanjutnya dari utara melalui angin permukaan yang kuat. Wilayah Banten dan Jakarta Bekasi akan menjadi lokasi sentral hujan dan badai dahsyat tersebut. Ia menjelaskan badai akan terjadi sejak siang hingga malam hari pada Rabu 28 Desember 2022 besok. Hujan juga akan meluas di wilayah Jawa bagian barat karena adanya konvergensi secara masif. Erma menerangkan hujan persisten pada 28 Desember 2022 akan terjadi meluas, menjangkau wilayah lain di Jawa bagian barat. Sebelumnya dikatakan puncak musim hujan diprediksi terjadi mulai kemarin pada Minggu 25 Desember 2022. Hal itu diungkapkan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Dwi Korita Karnawati. Sejumlah wilayah akan menghadapi cuaca ekstrim, seperti hujan lebat pada periode 25 Desember 2022 hingga 1 Januari 2023. Dwi Korita menjelaskan potensi cuaca ekstrim tersebut dipicu oleh beberapa anomali cuaca yang terjadi. Ia menuturkan bersamaan 4 aktivitas tersebut, maka dikhawatirkan atau berpotensi mengakibatkan cuaca ekstrim di berbagai wilayah di Indonesia, terutama bagian selatan Indonesia sampai dengan bagian tengah dan timur. Dulu ya. Jadi mengantisipasi cuaca ekstrim, khususnya hujan yang cukup deras begitu. Untuk Jawa Barat di daerah aliran Sungai Sukanegara ada 3 kabupaten, Subang, Indramayu, Sumedang. Itu kami juga berkoordinasi dengan BMKG, Bapak Menteri Perhubungan, BRIN. Di sana ada potensi hujan deras dan bisa banjir menggenang dan mengganggu mudik tahun baru. Nah, itu kita laksanakan TMC. Teknologi modifikasi cuaca sudah dilaksanakan terus-menerus. Mudah-mudahan nanti pada saat menjelang tahun baru, di mana ada arus mudik gitu, itu bisa aman. Nah, yang kedua untuk di DKI kami tadi sudah bicara ya terkait dengan potensi hujan ini. Kami sudah bicara dan dalam waktu dekat BNPB bekerja sama dengan pemerintah Provinsi DKI. Nanti pelaksananya BRIN dengan TNI AU. Penganggarannya dari BNPB. Juga kita akan melaksanakan TMC. Mudah-mudahan yang disampaikan Mbak tadi, ketika ada hujan lebat seperti itu tidak mengganggu dalam proses pergantian tahun. Saya dulu ya. Jadi mengantisipasi cuaca ekstrim, khususnya hujan yang cukup deras begitu. Untuk Jawa Barat di daerah aliran Sungai Sukanegara ada 3 kabupaten, Subang, Indramayu, Sumedang. Itu kami juga berkoordinasi dengan BMKG, Bapak Menteri Perhubungan, BRIN. Di sana ada potensi hujan deras dan bisa banjir menggenang dan mengganggu mudik tahun baru. Nah, itu kita laksanakan TMC. Teknologi modifikasi cuaca sudah dilaksanakan terus-menerus. Mudah-mudahan nanti pada saat menjelang tahun baru, di mana ada arus mudik gitu, itu bisa aman. Nah, yang kedua untuk di DKI kami tadi sudah bicara ya
terkait dengan potensi hujan ini, kami sudah bicara dan dalam waktu dekat BNPB bekerja sama dengan pemerintah Provinsi DKI, nanti pelaksananya BRIN dengan TNI AU, penganggarannya dari BNPB, juga kita akan melaksanakan TMC, mudah-mudahan yang disampaikan Mbak tadi, ketika ada hujan lebat seperti itu tidak mengganggu dalam proses pergantian tahun.
Badai ekstrim diprediksi akan melanda DKI Jakarta pada Rabu 28 Desember hari ini. Untuk itu, Pemprov DKI bersama pihak terkait akan melakukan modifikasi cuaca. Nantinya bertonton semayan garam akan ditabur dari pesawat. Kepala BPBD DKI Jakarta, Isnawa Aji mengatakan teknik modifikasi cuaca melibatkan sejumlah pihak. Di antaranya TNI Angkatan Udara, Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Sejumlah pesawat telah disiapkan untuk mengangkut semayan garam yang beratnya bertonton. Semayan garam itu nantinya akan ditabur dari pesawat di langit Jakarta. Isnawa menjelaskan teknik modifikasi cuaca hanya akan efektif dilakukan mulai pagi hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Penerapan teknik modifikasi cuaca sendiri terbagi menjadi dua pola, yakni jumping process dan pola kompetisi. Jumping process adalah upaya memprematurkan awan agar bisa dicegat masuk wilayah Jakarta, sehingga hujan yang turun hanya sekadar gerimis. Sedangkan pola kompetisi pada prinsipnya mengganggu pertumbuhan awan dengan cara menambah inti kondensasi. Sebelumnya, peringatan potensi badai ekstrim di Jakarta disampaikan peneliti BRIN Erma Yulihastin. Masyarakat di DKI dan sekitarnya diimbau untuk waspada terjadinya hujan lebat hingga banjir besar. BRIN dan BMKG beda pandangan terkait potensi hujan ekstrim hingga badai di wilayah Jabodetabek hari ini. BMKG tak sependapat dengan paparan BRIN dan menyebut jika wilayah Jabodetabek hanya akan diguyur hujan ringan sedang. Berikut penjelasan kedua belah pihak. Peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional Erma Yulihastin menyebut wilayah Jabodetabek berpotensi mengalami badai dahsyat yang akan terjadi hari ini 28 Desember. Bahkan badai tersebut akan berlangsung mulai siang hingga malam hari. Hal itu disampaikannya melalui akun Twitter Erma pada Senin 26 Desember. Erma menambahkan Banten dan Jakarta Bekasi akan menjadi lokasi sentral tempat serangan badai tersebut. Namun pernyataan itu berbanding terbalik dengan BMKG. Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto menyebut fenomena alam badai dahsyat diperkirakan tidak akan terjadi. Hal ini merujuk pada berbagai parameter. Disebutnya hujan dengan intensitas sedang hingga lebat akan terjadi namun bukan badai. Guswanto pun mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan terus memperbaharui informasi melalui kanal-kanal resmi BMKG. Selain itu, ia juga tetap mengimbau kewaspadaan masyarakat dengan segala potensi bencana hidrometeorologi di penghujung tahun 2022. Menurutnya, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, bahkan sangat lebat, masih berpotensi terjadi hingga awal Januari tahun 2023.
Kota Jakarta sempat dikejutkan dengan kabar terkait ancaman badai dahsyat yang akan menghantam Jabodetabek. Sosok yang mengumumkan hal tersebut adalah peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN bernama Erma Yuli Hastin. Erma mengumumkan hal tersebut pertama kali melalui unggahannya di Twitter. Erma Yuli Hastin menggunakan kalimat hujan ekstrim dan badai dahsyat diprediksi mengancam ibu kota Jakarta dan kota di sekitarnya pada Rabu 28 Desember 2022. Melalui cuitan di akun Twitternya, Erma menjelaskan badai dahsyat di Jabodetabek akan terjadi pada 28 Desember 2022. Sementara itu, ditilik dari situs BRIN, Erma Yuli Hastin adalah ahli klimatologi dan perubahan iklim pada Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN. Ia yang lahir pada 4 Juli 1979 ini tercatat sebagai alumni S1 dan S2 Institut Teknologi Bandung atau ITB. Perempuan asal Lamongan, Jawa Timur ini mengambil S1 jurusan Geofisika dan Meteorologi di ITB. Erma lulus dari S2 ITB pada tahun 2014. Sebelum dikenal sebagai peneliti BRIN, Erma adalah seorang penulis dan pernah menjadi wartawan. Ia juga pernah bekerja di LAPAN atau Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional. Di LAPAN, Erma dipercaya sebagai pembantu peneliti bidang permodelan iklim Pusat Pemanfaatan Sains Atmosfer dan Iklim. Dikabarkan, selain mengumumkan badai dahsyat yang akan menimpa Jakarta, Erma juga melampirkan bukti. Bukti itu berupa pantauan dari laman Sadewa yang menampilkan arah datangnya hujan dan badai dahsyat yang akan terjadi. Menurut penjelasan Erma, badai dahsyat terjadi dari laut yang berpindah ke darat melalui 2 jalur, yakni dari barat melalui angin baratan yang membawa hujan badai dari luar, dan dari utara melalui angin permukaan yang kuat. Wilayah Banten dan Jakarta Bekasi akan menjadi lokasi sentral hujan dan badai dahsyat tersebut. Saudara, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika telah merilis adanya potensi cuaca ekstrim yang terjadi di Jabodetabek, terutama di wilayah Provinsi Banten. Cuaca ekstrim tersebut akan terjadi selama 7 hari, mulai 26 Desember hingga 1 Januari 2023. Dan diprediksi cuaca ekstrim ini juga akan mulai berlangsung pada esok hari atau pada 28 Desember. BMKG memperkirakan akan ada hujan lebat hingga sangat lebat saat periode Natal hingga Tahun Baru 2023. Berdasarkan analisis klimatologis yang menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah terjadi pula di Provinsi Banten sudah memasuki musim hujan. Hal ini mengakibatkan adanya peningkatan cuaca ekstrim di beberapa wilayah selama 7 hari ke depan. Selain akan adanya hujan lebat, cuaca ekstrim juga terjadi di Provinsi Banten dan Jabodetabek yang akan mengakibatkan adanya potensi gelombang tinggi. Dari hasil monitoring dinamika atmosfer di wilayah Provinsi Banten menunjukkan adanya peningkatan aktivitas monsun Asia yang dapat disertai dengan seruak dingin. Aktivitas monsun Asia juga mengakibatkan pembentukan tekanan rendah di selatan Indonesia. Terpantau ada aktivitas gelombang atmosfer, suhu muka air laut hangat, serta adanya daerah belokan angin dan daerah pertemuan angin di sekitar Banten. Hal tersebut yang bisa memicu peningkatan pertumbuhan awan-awan hujan yang cukup signifikan. Provinsi Banten dalam 7 hari ke depan berpotensi terjadi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai dengan petir dan angin kencang. Daerah yang terdampak potensi cuaca ekstrim di Provinsi Banten misalnya diantaranya adalah Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang bagian Barat, Kabupaten Tangerang bagian Tengah dan Selatan, Kota Tangerang Selatan, dan beberapa wilayah lainnya. Terkait ancaman cuaca ekstrim ini, Saudara, penjabat Gubernur DKI Jakarta juga telah menuturkan bahwa warga di Jabodetabek diperbolehkan atau khususnya di wilayah DKI Jakarta
diperbolehkan untuk melakukan work from home atau WFH saat cuaca ekstrim yang diprediksi akan mulai terjadi pada esok hari. Heru juga menuturkan bahwa nantinya diharapkan agar warga memilih untuk tetap berdiam diri di rumah dan tidak melakukan aktivitas di luar saat cuaca ekstrim terjadi. Hal ini juga diharapkan bisa ikut mengurangi kemacetan saat Natal dan juga Tahun Baru 2023. Badai besar yang diprediksi juga akan terjadi di wilayah ibu kota Jakarta dan beberapa wilayah sekitarnya, Saudara. Informasi awalnya disampaikan oleh peneliti BRIN, Erma Yuli Hastin, yang mengatakan wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, hingga Bekasi berpotensi mengalami badai dahsyat. Melalui cuitan di akun Twitternya, Erma Yuli Hastin mengatakan badai dahsyat di Jabodetabek akan terjadi pada 28 Desember 2022. Erma juga melampirkan pantauan dari laman Sadewa yang menampilkan arah datangnya hujan dan badai dahsyat yang kemungkinan akan terjadi. Menurut penjelasan Erma, badai dahsyat terjadi di laut yang berpindah ke darat melalui dua jalur, yakni dari barat melalui angin baratan yang membawa hujan badai dari luar dan dari utara melalui angin permukaan yang cukup kuat. Wilayah Banten dan Jakarta Bekasi diprediksi akan menjadi lokasi sentral hujan dan badai dahsyat tersebut. Ia menuturkan badai akan terjadi sejak siang hingga malam hari pada Rabu 28 Desember esok. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menyoroti potensi kemunculan badai squalene yang diprediksi akan melintasi Selat Sunda dan berada di atas langit Jabodetabek pada 28 Desember. Peneliti iklim Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN, Erma Yuli Hastin mengatakan, berdasarkan hasil kajian para peneliti di BRIN, multiplikasi energi dapat terjadi pada multisel badai tersebut. Selain itu, multisel badai ini juga dapat mengalami penggabungan. Proses inilah yang kemudian menciptakan atau memunculkan adanya badai raksasa yang diprediksi mengancam kawasan Jabodetabek, yakni Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan juga Bekasi. Perlu diketahui, Saudara, squalene merupakan badai guntur yang terbentuk memanjang seperti garis. Berdasarkan hasil kajian di BRIN, badai squalene ketika menyeberang Selat Sunda, maka multisel badai bisa mengalami multiplikasi energi dan mengalami penggabungan sehingga badai yang cukup besar atau disebut sebagai badai raksasa akan terjadi di wilayah Jabodetabek. Prediksi ini disampaikan Erma dalam keterangan resminya pada Selasa 27 Desember. Ia pun menegaskan bahwa mekanisme seperti ini yang harus diwaspadai warga Jabodetabek yang hendak beraktivitas pada Rabu esok. Erma mengatakan bahwa jalan tol hujan ekstrim ini tentu tak hanya mampu menggeser kelembapan dari wilayah laut ke darat saja, namun juga menjadi jalan untuk badai tersebut melipat gandakan bahkan mengirimkan energinya. Erma pun mengimbau warga yang tinggal di kawasan Jabodetabek, khususnya yang tinggal di wilayah Banten, untuk mewaspadai fenomena iklim ini pada Rabu esok. Badai raksasa squalene ini menjadi ancaman besar di wilayah Jabodetabek, Saudara, yang diprediksi akan terjadi pada 28 Desember esok. Dari laporan BMKG bahwa sejak esok hari hingga 1 Januari mendatang, seluruh peta wilayah Indonesia akan tertutup warna hijau pekat atau adanya indikasi terjadinya curah hujan yang sangat lebat hingga cenderung ekstrim. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan, cuaca ekstrim tersebut terjadi karena adanya fenomena monsun Asia, ditambah suarakan dingin dari dataran tinggi Asia yang masuk melalui Selat Malaka dan kemudian menyeberang dan terbentuk arus lintas. BMKG memperkirakan fenomena ini mulai terjadi pada 28 Desember yang akan menyelimuti wilayah Jawa Timur hingga Nusa Tenggara.
Kemudian pada 29 Desember, potensi cuaca ekstrim juga akan meluas ke wilayah Jawa Barat, Sumatera bagian selatan barat, dan sebagian wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Nusa Tenggara, dan wilayah selatan Papua. Bahkan pada 1 Januari 2023, berdasarkan perkembangan dinamika atmosfer, satu peta wilayah Indonesia tak terlihat karena tertutupi warna hijau tua pekat yang artinya akan adanya hujan ekstrim yang melanda. Fenomena ini yang menyebabkan warna hijau tua mengindikasikan hujan lebat hingga cenderung akan terjadi hujan yang cukup ekstrim. Cuaca ekstrim ini menurut BMKG akan mulai melemah pada 5 hingga 6 Januari 2023. Sebelumnya, BMKG juga mengatakan potensi cuaca ekstrim yang terjadi selama Natal dan Tahun Baru dipicu sejumlah fenomena anomali dan dinamika atmosfer yang terjadi secara bersamaan. Dari informasi yang didapatkan BMKG juga, memang warga diharapkan atau diimbau untuk terus waspada dengan adanya cuaca ekstrim, yang mana cuaca ekstrim ini diprediksi bisa terjadi hingga 7 hari lamanya. Bahkan berdasarkan keterangan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, menyoroti akan adanya potensi kemunculan badai squalene yang diprediksi bisa melintas Selat Sunda dan berada di atas laut langit Jabodetabek sejak Rabu 28 Desember. Peneliti iklim Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN, Erma Yuli Hastin mengatakan, berdasarkan hasil kajian para peneliti di BRIN, multiplikasi energi dapat terjadi pada multisel badai tersebut. Selain itu, multisel badai ini juga bisa mengalami penggabungan, yang mana proses ini kemudian bisa menghadirkan adanya badai raksasa yang diprediksi bisa mengancam kawasan Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan juga Bekasi. Dari squalene ini, saudara, merupakan badai guntur yang terbentuk memanjang seperti garis. Ia pun menegaskan bahwa mekanisme seperti ini yang harus diwaspadai warga Jabodetabek yang hendak beraktivitas pada Rabu esok. Bahkan penjabat Gubernur DKI Jakarta juga memprediksi bahwa adanya cuaca ekstrim ini hingga memperbolehkan warga untuk WFH atau work from home saat cuaca ekstrim terjadi di wilayah DKI Jakarta.
Puncak cuaca ekstrim diprediksi melanda wilayah Indonesia hingga 2 Januari 2023 mendatang. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengatakan potensi cuaca yang akan terjadi di wilayah Jabodetabek pada hari ini 28 Desember bukan badai, melainkan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Hal tersebut meluruskan kabar akan terjadinya badai dahsyat di wilayah Jabodetabek pada 28 Desember. Menurut BMKG, merujuk dari berbagai parameter fenomena alam berupa badai memiliki peluang cukup kecil untuk terjadi. Atas perkiraan cuaca tersebut, ia menghimbau masyarakat untuk tetap tenang dan terus memperbaharui informasi melalui kanal-kanal resmi BMKG. Kendati begitu, Guswanto tetap menghimbau kewaspadaan masyarakat dengan segala potensi bencana hidrometeorologi di penghujung tahun. Sementara itu, Kepala Pusat Meteorologi Publik BMKG, Fahri Rajab, mengatakan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat bahkan sangat lebat masih berpotensi terjadi hingga awal Januari 2023. Fahri mengatakan peningkatan curah hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat berpotensi terjadi pada tanggal 30 Desember 2022. Terkait badai, ia menjelaskan lebih lanjut istilah tersebut agar masyarakat memiliki pandangan yang sama soal terminologi tersebut. Sebelumnya, peneliti iklim Pusat Riset Iklim dan Atmosfer Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Irma Yuliastin menyebutkan bahwa Jakarta dan wilayah penyangga di sekitarnya, yakni Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi diprediksi menghadapi hujan ekstrim dan badai dahsyat. Irma Yuliastin mengatakan bahwa fenomena iklim ini diperkirakan terjadi pada Rabu 20 Desember 2022. Ia pun menyampaikan peringatan terhadap warga Jabodetabek, khususnya yang tinggal di wilayah Banten. Irma kemudian membeberkan proses yang mendorong hujan ekstrim ini dapat digeser dari wilayah laut menuju darat. Hal ini disampaikan pada hari yang sama yakni Senin kemarin, sedangkan data yang dipaparkannya menunjukkan pantauan awan badai pada pukul 18.38 waktu Indonesia Barat. Irma mengatakan bahwa ini ditunjukkan melalui terbentuknya jalan tol hujan ekstrim yakni badai Squalene dari wilayah laut bergeser ke darat sejak pukul 3 waktu Indonesia Barat. Jalan tol hujan yang disebut sebagai badai Squalene ini sebelumnya berada di atas Samudra Hindia, kemudian bergeser dan bergabung dengan badai konvektif skala meso atau mesoscale convective complex di darat. Perlu diketahui Squalene merupakan badai guntur yang terbentuk memanjang seperti garis, sedangkan MCC adalah sistem konveksi awan skala meso yang memiliki ciri bentuk pola besar, berdurasi panjang, serta semi melingkar. Sedangkan MCC adalah sistem konveksi awan skala meso yang memiliki ciri bentuk pola besar, berdurasi panjang, serta semi melingkar. Sebelumnya pada Senin kemarin ia menyampaikan peringatan terhadap warga Jabodetabek, khususnya yang tinggal di wilayah Banten terkait potensi banjir besar karena dampak hujan ekstrim dan badai dahsyat. Tidak terbebani Jakarta ini. Ya, itu dilakukan rutin oleh Kepala BPBD DKI, rutin kerjasama informasi, tukar informasi, pergerakan, kebijakan-kebijakan penanggulangan bencana itu sudah dilakukan, itu sudah rutin. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah berkaitan dengan belajar dari kejadian gempa di Cianjur. Tentunya tadi sampaikan oleh Bapak Gubernur bahwa bangunan-bangunan harus kembali kita pantau, kembali kita cek keberadaan gedung-gedung bertingkat maupun gedung-gedung yang lainnya yang mungkin harus kita pantau kekuatan gedungnya. Salah satu tadi Pak Guru sampaikan berkaitan dengan pembangunan sekolah-sekolah baru misalnya di Jakarta yang juga harus dimasukkan unsur ketahanan gempa. Tentunya bekerjasama dengan PTSP dan lain-lain. Yang ketiga berkaitan dengan sinergi penanganan kebencanaan di Jakarta antara BNPB dengan BPBD. Yang keempat adalah berkaitan dengan program-program kerjasama selanjutnya yang nantinya bisa kita kerjasamakan
untuk bisa dilaksanakan di Pemprov DKI Jakarta. Intinya kita ke depan ingin Jakarta punya ketangguhan dalam Badan Nasional Penanggulangan Bencana angkat suara terkait informasi peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN. BNPB akan melakukan peninjauan di beberapa lokasi. Keterangan itu disampaikan Kepala BNPB Suharyanto dalam konferensi pers di Geraha BNPB Kecamatan Matraman, Jakarta Timur pada Selasa 27 Desember 2022. Hal tersebut untuk mengantisipasi cuaca ekstrim khususnya hujan yang cukup deras. Sebelumnya peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Erma Yuli Hastin menyebut wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi Jabodetabek berpotensi mengalami badai dahsyat. Melalui cuitan di akun Twitternya, Erma Yuli Hastin menjelaskan badai dahsyat di Jabodetabek akan terjadi pada 28 Desember 2022. Erma pun melampirkan pantauan dari laman Sadewa yang menampilkan arah datangnya hujan dan badai dahsyat yang akan terjadi. Menurut penjelasan Erma, badai dahsyat terjadi dari laut yang berpindah ke darat melalui dua jalur, yakni dari barat melalui angin baratan yang membawa hujan badai dari luar. Selanjutnya dari utara melalui angin permukaan yang kuat. Wilayah Banten dan Jakarta Bekasi akan menjadi lokasi sentral hujan dan badai dahsyat tersebut. Ia menjelaskan badai akan terjadi sejak siang hingga malam hari pada Rabu 28 Desember 2022 besok. Hujan juga akan meluas di wilayah Jawa bagian barat karena adanya konvergensi secara masif. Erma menerangkan hujan persisten pada 28 Desember 2022 akan terjadi meluas, menjangkau wilayah lain di Jawa bagian barat. Sebelumnya dikatakan puncak musim hujan diprediksi terjadi mulai kemarin pada Minggu 25 Desember 2022. Hal itu diungkapkan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Dwi Korita Karnawati. Sejumlah wilayah akan menghadapi cuaca ekstrim, seperti hujan lebat pada periode 25 Desember 2022 hingga 1 Januari 2023. Dwi Korita menjelaskan potensi cuaca ekstrim tersebut dipicu oleh beberapa anomali cuaca yang terjadi. Ia menuturkan bersamaan 4 aktivitas tersebut, maka dikhawatirkan atau berpotensi mengakibatkan cuaca ekstrim di berbagai wilayah di Indonesia, terutama bagian selatan Indonesia sampai dengan bagian tengah dan timur. Dulu ya. Jadi mengantisipasi cuaca ekstrim, khususnya hujan yang cukup deras begitu. Untuk Jawa Barat di daerah aliran Sungai Sukanegara ada 3 kabupaten, Subang, Indramayu, Sumedang. Itu kami juga berkoordinasi dengan BMKG, Bapak Menteri Perhubungan, BRIN. Di sana ada potensi hujan deras dan bisa banjir menggenang dan mengganggu mudik tahun baru. Nah, itu kita laksanakan TMC. Teknologi modifikasi cuaca sudah dilaksanakan terus-menerus. Mudah-mudahan nanti pada saat menjelang tahun baru, di mana ada arus mudik gitu, itu bisa aman. Nah, yang kedua untuk di DKI kami tadi sudah bicara, ya, terkait dengan potensi hujan ini. Kami sudah bicara dan dalam waktu dekat BNPB bekerja sama dengan pemerintah Provinsi DKI. Nanti pelaksananya BRIN dengan TNI AU. Penganggarannya dari BNPB. Juga kita akan melaksanakan TMC. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Mbak tadi, ketika ada hujan lebat seperti itu tidak mengganggu dalam proses pergantian tahun. Saya dulu ya. Jadi mengantisipasi cuaca ekstrim, khususnya hujan yang cukup deras begitu. Untuk Jawa Barat di daerah aliran Sungai Sukanegara ada 3 kabupaten, Subang, Indramayu, Sumedang. Itu kami juga berkoordinasi dengan BMKG, Bapak Menteri Perhubungan, BRIN. Di sana ada potensi hujan deras dan bisa banjir menggenang dan mengganggu mudik tahun baru. Nah, itu kita laksanakan TMC. Teknologi modifikasi cuaca sudah dilaksanakan terus-menerus. Mudah-mudahan nanti pada saat menjelang tahun baru, di mana ada arus mudik gitu, itu bisa aman. Nah, yang kedua untuk di DKI kami tadi sudah bicara, ya,
terkait dengan potensi hujan ini, kami sudah bicara dan dalam waktu dekat BNPB bekerja sama dengan pemerintah Provinsi DKI, nanti pelaksananya BRIN dengan TNI AU, penganggarannya dari BNPB, juga kita akan melaksanakan TMC, mudah-mudahan apa yang disampaikan Mbak tadi, ketika ada hujan lebat seperti itu tidak mengganggu dalam proses pergantian tahun.
Badai ekstrim diprediksi akan melanda DKI Jakarta pada Rabu 28 Desember hari ini. Untuk itu, Pemprov DKI bersama pihak terkait akan melakukan modifikasi cuaca. Nantinya bertonton semayan garam akan ditabur dari pesawat. Kepala BPBD DKI Jakarta, Isnawa Aji, mengatakan teknik modifikasi cuaca melibatkan sejumlah pihak. Di antaranya TNI Angkatan Udara, Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Sejumlah pesawat telah disiapkan untuk mengangkut semayan garam yang beratnya berton-ton. Semayan garam itu nantinya akan ditabur dari pesawat di langit Jakarta. Isnawa menjelaskan teknik modifikasi cuaca hanya akan efektif dilakukan mulai pagi hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Penerapan teknik modifikasi cuaca sendiri terbagi menjadi dua pola, yakni jumping process dan pola kompetisi. Jumping process adalah upaya memprematurkan awan agar bisa dicegat masuk wilayah Jakarta, sehingga hujan yang turun hanya sekadar gerimis. Sedangkan pola kompetisi pada prinsipnya mengganggu pertumbuhan awan dengan cara menambah inti kondensasi. Sebelumnya, peringatan potensi badai ekstrim di Jakarta disampaikan peneliti BRIN Erma Yulihastin. Masyarakat di DKI dan sekitarnya diimbau untuk waspada terjadinya hujan lebat hingga banjir besar. BRIN dan BMKG beda pandangan terkait potensi hujan ekstrim hingga badai di wilayah Jabodetabek hari ini. BMKG tak sependapat dengan paparan BRIN dan menyebut jika wilayah Jabodetabek hanya akan diguyur hujan ringan sedang. Berikut penjelasan kedua belah pihak. Peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional Erma Yulihastin menyebut wilayah Jabodetabek berpotensi mengalami badai dahsyat yang akan terjadi hari ini 28 Desember. Bahkan badai tersebut akan berlangsung mulai siang hingga malam hari. Hal itu disampaikannya melalui akun Twitter Erma pada Senin 26 Desember. Erma menambahkan Banten dan Jakarta Bekasi akan menjadi lokasi sentral tempat serangan badai tersebut. Namun pernyataan itu berbanding terbalik dengan BMKG. Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto menyebut fenomena alam badai dahsyat diperkirakan tidak akan terjadi. Hal ini merujuk pada berbagai parameter. Disebutnya hujan dengan intensitas sedang hingga lebat akan terjadi namun bukan badai. Guswanto pun mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan terus memperbaharui informasi melalui kanal-kanal resmi BMKG. Selain itu, ia juga tetap mengimbau kewaspadaan masyarakat dengan segala potensi bencana hidrometeorologi di penghujung tahun 2022. Menurutnya, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, bahkan sangat lebat, masih berpotensi terjadi hingga awal Januari tahun 2023.
Ibu kota Jakarta sempat dikejutkan dengan kabar terkait ancaman badai dahsyat yang akan menghantam Jabodetabek. Sosok yang mengumumkan hal tersebut adalah peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN bernama Erma Yuli Hastin. Erma mengumumkan hal tersebut pertama kali melalui unggahannya di Twitter. Erma Yuli Hastin menggunakan kalimat hujan ekstrim dan badai dahsyat diprediksi mengancam ibu kota Jakarta dan kota di sekitarnya pada Rabu 28 Desember 2022. Melalui cuitan di akun Twitternya, Erma menjelaskan badai dahsyat di Jabodetabek akan terjadi pada 28 Desember 2022. Sementara itu, ditilik dari situs BRIN, Erma Yuli Hastin adalah ahli klimatologi dan perubahan iklim pada Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN. Ia yang lahir pada 4 Juli 1979 ini tercatat sebagai alumni S1 dan S2 Institut Teknologi Bandung atau ITB. Perempuan asal Lamongan, Jawa Timur ini mengambil S1 jurusan Geofisika dan Meteorologi di ITB. Erma lulus dari S2 ITB pada tahun 2014. Sebelum dikenal sebagai peneliti BRIN, Erma adalah seorang penulis dan pernah menjadi wartawan. Ia juga pernah bekerja di LAPAN atau Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional. Di LAPAN, Erma dipercaya sebagai pembantu peneliti bidang permodelan iklim Pusat Pemanfaatan Sains Atmosfer dan Iklim. Dikabarkan, selain mengumumkan badai dahsyat yang akan menimpa Jakarta, Erma juga melampirkan bukti. Bukti itu berupa pantauan dari laman Sadewa yang menampilkan arah datangnya hujan dan badai dahsyat yang akan terjadi. Menurut penjelasan Erma, badai dahsyat terjadi dari laut yang berpindah ke darat melalui 2 jalur, yakni dari barat melalui angin baratan yang membawa hujan badai dari luar, dan dari utara melalui angin permukaan yang kuat. Wilayah Banten dan Jakarta Bekasi akan menjadi lokasi sentral hujan dan badai dahsyat tersebut. Saudara, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika telah merilis adanya potensi cuaca ekstrim yang terjadi di Jabodetabek, terutama di wilayah Provinsi Banten. Cuaca ekstrim tersebut akan terjadi selama 7 hari, mulai 26 Desember hingga 1 Januari 2023. Dan diprediksi cuaca ekstrim ini juga akan mulai berlangsung pada esok hari atau pada 28 Desember. BMKG memperkirakan akan ada hujan lebat hingga sangat lebat saat periode Natal hingga Tahun Baru 2023. Berdasarkan analisis klimatologis yang menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah terjadi pula di Provinsi Banten sudah memasuki musim hujan. Hal ini mengakibatkan adanya peningkatan cuaca ekstrim di beberapa wilayah selama 7 hari ke depan. Selain akan adanya hujan lebat, cuaca ekstrim juga terjadi di Provinsi Banten dan Jabodetabek yang akan mengakibatkan adanya potensi gelombang tinggi. Dari hasil monitoring dinamika atmosfer di wilayah Provinsi Banten menunjukkan adanya peningkatan aktivitas monsun Asia yang dapat disertai dengan seruak dingin. Aktivitas monsun Asia juga mengakibatkan pembentukan tekanan rendah di selatan Indonesia. Terpantau ada aktivitas gelombang atmosfer, suhu muka air laut hangat, serta adanya daerah belokan angin dan daerah pertemuan angin di sekitar Banten. Hal tersebut yang bisa memicu peningkatan pertumbuhan awan-awan hujan yang cukup signifikan. Provinsi Banten dalam 7 hari ke depan berpotensi terjadi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai dengan petir dan angin kencang. Daerah yang terdampak potensi cuaca ekstrim di Provinsi Banten misalnya diantaranya adalah Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang bagian Barat, Kabupaten Tangerang bagian Tengah dan Selatan, Kota Tangerang Selatan, dan beberapa wilayah lainnya. Terkait ancaman cuaca ekstrim ini, Saudara, penjabat Gubernur DKI Jakarta juga telah menuturkan bahwa warga di Jabodetabek diperbolehkan atau khususnya di wilayah DKI Jakarta
diperbolehkan untuk melakukan work from home atau WFH saat cuaca ekstrim yang diprediksi akan mulai terjadi pada esok hari. Heru juga menuturkan bahwa nantinya diharapkan agar warga memilih untuk tetap berdiam diri di rumah dan tidak melakukan aktivitas di luar saat cuaca ekstrim terjadi. Hal ini juga diharapkan bisa ikut mengurangi kemacetan saat Natal dan juga Tahun Baru 2023. Badai besar yang diprediksi juga akan terjadi di wilayah Ibu Kota Jakarta dan beberapa wilayah sekitarnya, Saudara. Informasi awalnya disampaikan oleh peneliti BRIN, Erma Yuli Hastin, yang mengatakan wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, hingga Bekasi berpotensi mengalami badai dahsyat. Melalui cuitan di akun Twitternya, Erma Yuli Hastin mengatakan badai dahsyat di Jabodetabek akan terjadi pada 28 Desember 2022. Erma juga melampirkan pantauan dari laman Sadewa yang menampilkan arah datangnya hujan dan badai dahsyat yang kemungkinan akan terjadi. Menurut penjelasan Erma, badai dahsyat terjadi di laut yang berpindah ke darat melalui dua jalur, yakni dari barat melalui angin baratan yang membawa hujan badai dari luar dan dari utara melalui angin permukaan yang cukup kuat. Wilayah Banten dan Jakarta Bekasi diprediksi akan menjadi lokasi sentral hujan dan badai dahsyat tersebut. Ia menuturkan badai akan terjadi sejak siang hingga malam hari pada Rabu 28 Desember esok. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menyoroti potensi kemunculan badai squall yang diprediksi akan melintasi Selat Sunda dan berada di atas langit Jabodetabek pada 28 Desember. Peneliti iklim Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN, Erma Yuli Hastin mengatakan, berdasarkan hasil kajian para peneliti di BRIN, multiplikasi energi dapat terjadi pada multisel badai tersebut. Selain itu, multisel badai ini juga dapat mengalami penggabungan. Proses inilah yang kemudian menciptakan atau memunculkan adanya badai raksasa yang diprediksi mengancam kawasan Jabodetabek, yakni Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan juga Bekasi. Perlu diketahui, Saudara, squall merupakan badai guntur yang terbentuk memanjang seperti garis. Berdasarkan hasil kajian di BRIN, badai squall ketika menyeberang Selat Sunda, maka multisel badai bisa mengalami multiplikasi energi dan mengalami penggabungan sehingga badai yang cukup besar atau disebut sebagai badai raksasa akan terjadi di wilayah Jabodetabek. Prediksi ini disampaikan Erma dalam keterangan resminya pada Selasa 27 Desember. Ia pun menegaskan bahwa mekanisme seperti ini yang harus diwaspadai warga Jabodetabek yang hendak beraktivitas pada Rabu esok. Erma mengatakan bahwa jalan tol hujan ekstrim ini tentu tak hanya mampu menggeser kelembapan dari wilayah laut ke darat saja, namun juga menjadi jalan untuk badai tersebut melipat gandakan bahkan mengirimkan energinya. Erma pun mengimbau warga yang tinggal di kawasan Jabodetabek, khususnya yang tinggal di wilayah Banten, untuk mewaspadai fenomena iklim ini pada Rabu esok. Badai raksasa squall ini menjadi ancaman besar di wilayah Jabodetabek, Saudara, yang diprediksi akan terjadi pada 28 Desember esok. Dari laporan BMKG bahwa sejak esok hari hingga 1 Januari mendatang, seluruh peta wilayah Indonesia akan tertutup warna hijau pekat atau adanya indikasi terjadinya curah hujan yang sangat lebat hingga cenderung ekstrim. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan cuaca ekstrim tersebut terjadi karena adanya fenomena monsun Asia, ditambah suarakan dingin dari dataran tinggi Asia yang masuk melalui Selat Malaka dan kemudian menyeberang dan terbentuk arus lintas. BMKG memperkirakan fenomena ini mulai terjadi pada 28 Desember yang akan menyelimuti wilayah Jawa Timur hingga Nusa Tenggara.
Kemudian pada 29 Desember, potensi cuaca ekstrim juga akan meluas ke wilayah Jawa Barat, Sumatera bagian selatan barat, dan sebagian wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Nusa Tenggara, dan wilayah selatan Papua. Bahkan pada 1 Januari 2023, berdasarkan perkembangan dinamika atmosfer, satu peta wilayah Indonesia tak terlihat karena tertutupi warna hijau tua pekat yang artinya akan adanya hujan ekstrim yang melanda. Fenomena ini yang menyebabkan warna hijau tua mengindikasikan hujan lebat hingga cenderung akan terjadi hujan yang cukup ekstrim. Cuaca ekstrim ini menurut BMKG akan mulai melemah pada 5 hingga 6 Januari 2023. Sebelumnya, BMKG juga mengatakan potensi cuaca ekstrim yang terjadi selama Natal dan Tahun Baru dipicu sejumlah fenomena anomali dan dinamika atmosfer yang terjadi secara bersamaan. Dari informasi yang didapatkan BMKG juga, memang warga diharapkan atau diimbau untuk terus waspada dengan adanya cuaca ekstrim, yang mana cuaca ekstrim ini diprediksi bisa terjadi hingga 7 hari lamanya. Bahkan berdasarkan keterangan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, menyoroti akan adanya potensi kemunculan badai squalene yang diprediksi bisa melintas Selat Sunda dan berada di atas laut langit Jabodetabek sejak Rabu 28 Desember. Peneliti iklim Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN, Erma Yuli Hastin mengatakan, berdasarkan hasil kajian para peneliti di BRIN, multiplikasi energi dapat terjadi pada multisel badai tersebut. Selain itu, multisel badai ini juga bisa mengalami penggabungan, yang mana proses ini kemudian bisa menghadirkan adanya badai raksasa yang diprediksi bisa mengancam kawasan Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan juga Bekasi. Dari squalene ini, saudara, merupakan badai guntur yang terbentuk memanjang seperti garis. Ia pun menegaskan bahwa mekanisme seperti ini yang harus diwaspadai warga Jabodetabek yang hendak beraktivitas pada Rabu esok. Bahkan penjabat Gubernur DKI Jakarta juga memprediksi bahwa adanya cuaca ekstrim ini hingga memperbolehkan warga untuk WFH atau work from home saat cuaca ekstrim terjadi di wilayah DKI Jakarta.
Puncak cuaca ekstrim diprediksi melanda wilayah Indonesia hingga 2 Januari 2023 mendatang. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengatakan potensi cuaca yang akan terjadi di wilayah Jabodetabek pada hari ini 28 Desember bukan badai, melainkan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Hal tersebut meluruskan kabar akan terjadinya badai dahsyat di wilayah Jabodetabek pada 28 Desember. Menurut BMKG, merujuk dari berbagai parameter fenomena alam berupa badai memiliki peluang cukup kecil untuk terjadi. Atas perkiraan cuaca tersebut, ia menghimbau masyarakat untuk tetap tenang dan terus memperbaharui informasi melalui kanal-kanal resmi BMKG. Kendati begitu, Guswanto tetap menghimbau kewaspadaan masyarakat dengan segala potensi bencana hidrometeorologi di penghujung tahun. Sementara itu, Kepala Pusat Meteorologi Publik BMKG, Fahri Rajab, mengatakan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat bahkan sangat lebat masih berpotensi terjadi hingga awal Januari 2023. Fahri mengatakan peningkatan curah hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat berpotensi terjadi pada tanggal 30 Desember 2022. Terkait badai, ia menjelaskan lebih lanjut istilah tersebut agar masyarakat memiliki pandangan yang sama soal terminologi tersebut. Sebelumnya, peneliti iklim Pusat Riset Iklim dan Atmosfer Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Irma Yuliastin menyebutkan bahwa Jakarta dan wilayah penyangga di sekitarnya, yakni Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi diprediksi menghadapi hujan ekstrim dan badai dahsyat. Irma Yuliastin mengatakan bahwa fenomena iklim ini diperkirakan terjadi pada Rabu 20 Desember 2022. Ia pun menyampaikan peringatan terhadap warga Jabodetabek, khususnya yang tinggal di wilayah Banten. Irma kemudian membeberkan proses yang mendorong hujan ekstrim ini dapat digeser dari wilayah laut menuju darat. Hal ini disampaikan pada hari yang sama yakni Senin kemarin, sedangkan data yang dipaparkannya menunjukkan pantauan awan badai pada pukul 18.38 waktu Indonesia Barat. Irma mengatakan bahwa ini ditunjukkan melalui terbentuknya jalan tol hujan ekstrim yakni badai squall dari wilayah laut bergeser ke darat sejak pukul 3 waktu Indonesia Barat. Jalan tol hujan yang disebut sebagai badai squall ini sebelumnya berada di atas Samudra Hindia, kemudian bergeser dan bergabung dengan badai konvektif skala meso atau mesoscale convective complex di darat. Perlu diketahui squall merupakan badai guntur yang terbentuk memanjang seperti garis, sedangkan MCC adalah sistem konveksi awan skala meso yang memiliki ciri bentuk pola besar, berdurasi panjang, serta semi melingkar. Sedangkan MCC adalah sistem konveksi awan skala meso yang memiliki ciri bentuk pola besar, berdurasi panjang, serta semi melingkar. Sebelumnya pada Senin kemarin ia menyampaikan peringatan terhadap warga Jabodetabek, khususnya yang tinggal di wilayah Banten terkait potensi banjir besar karena dampak hujan ekstrim dan badai dahsyat. Tidak terbebani Jakarta ini. Ya, itu dilakukan rutin oleh Kepala BPBD DKI, rutin kerjasama informasi, tukar informasi, pergerakan, kebijakan-kebijakan penanggulangan bencana itu sudah dilakukan, itu sudah rutin. Ya. Yang pertama. Yang kedua adalah berkaitan dengan belajar dari kejadian gempa di Cianjur. Tentunya tadi disampaikan oleh Bapak Gubernur bahwa bangunan-bangunan harus kembali kita pantau, kembali kita cek keberadaan gedung-gedung bertingkat maupun gedung-gedung yang lainnya yang mungkin harus kita pantau kekuatan gedungnya. Salah satu tadi Pak Guru sampaikan berkaitan dengan pembangunan sekolah-sekolah baru misalnya di Jakarta yang juga harus dimasukkan unsur ketahanan gempa. Tentunya bekerjasama dengan PTSP dan lain-lain. Yang ketiga berkaitan dengan sinergi penanganan kebencanaan di Jakarta antara BNPB dengan BPBD. Yang keempat adalah berkaitan dengan program-program kerjasama selanjutnya yang nantinya bisa kita kerjasamakan
untuk bisa dilaksanakan di Pemprov DKI Jakarta. Intinya kita ke depan ingin Jakarta punya ketangguhan dalam Badan Nasional Penanggulangan Bencana angkat suara terkait informasi peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN. BNPB akan melakukan peninjauan di beberapa lokasi. Keterangan itu disampaikan Kepala BNPB Suharyanto dalam konferensi pers di Geraha BNPB Kecamatan Matraman, Jakarta Timur pada Selasa 27 Desember 2022. Hal tersebut untuk mengantisipasi cuaca ekstrim khususnya hujan yang cukup deras. Sebelumnya, peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Erma Yuli Hastin menyebut wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi Jabodetabek berpotensi mengalami badai dahsyat. Melalui cuitan di akun Twitternya, Erma Yuli Hastin menjelaskan badai dahsyat di Jabodetabek akan terjadi pada 28 Desember 2022. Erma pun melampirkan pantauan dari laman Sadewa yang menampilkan arah datangnya hujan dan badai dahsyat yang akan terjadi. Menurut penjelasan Erma, badai dahsyat terjadi dari laut yang berpindah ke darat melalui dua jalur, yakni dari barat melalui angin baratan yang membawa hujan badai dari luar. Selanjutnya dari utara melalui angin permukaan yang kuat. Wilayah Banten dan Jakarta Bekasi akan menjadi lokasi sentral hujan dan badai dahsyat tersebut. Ia menjelaskan badai akan terjadi sejak siang hingga malam hari pada Rabu 28 Desember 2022 besok. Hujan juga akan meluas di wilayah Jawa bagian barat karena adanya konvergensi secara masif. Erma menerangkan hujan persisten pada 28 Desember 2022 akan terjadi meluas, menjangkau wilayah lain di Jawa bagian barat. Sebelumnya dikatakan puncak musim hujan diprediksi terjadi mulai kemarin pada Minggu 25 Desember 2022. Hal itu diungkapkan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Dwi Korita Karnawati. Sejumlah wilayah akan menghadapi cuaca ekstrim, seperti hujan lebat pada periode 25 Desember 2022 hingga 1 Januari 2023. Dwi Korita menjelaskan potensi cuaca ekstrim tersebut dipicu oleh beberapa anomali cuaca yang terjadi. Ia menuturkan bersamaan 4 aktivitas tersebut, maka dikhawatirkan atau berpotensi mengakibatkan cuaca ekstrim di berbagai wilayah di Indonesia, terutama bagian selatan Indonesia sampai dengan bagian. Guswanto pun mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan terus memperbaharui informasi melalui kanal-kanal resmi BMKG. Selain itu, ia juga tetap mengimbau kewaspadaan masyarakat dengan segala potensi bencana hidrometeorologi di penghujung tahun 2022. Menurutnya, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, bahkan sangat lebat, masih berpotensi terjadi hingga awal Januari tahun 2023. Ibu kota Jakarta sempat dikejutkan dengan kabar terkait ancaman badai dahsyat yang akan menghantam Jabodetabek.
Sosok yang mengumumkan hal tersebut adalah peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN bernama Erma Yuli Hastin. Erma mengumumkan hal tersebut pertama kali melalui unggahannya di Twitter. Erma Yuli Hastin menggunakan kalimat hujan ekstrim dan badai dahsyat diprediksi mengancam ibu kota Jakarta dan kota di sekitarnya pada Rabu 28 Desember 2022. Melalui cuitan di akun Twitternya, Erma menjelaskan badai dahsyat di Jabodetabek akan terjadi pada 28 Desember 2022. Sementara itu ditilik dari situs BRIN, Erma Yuli Hastin adalah ahli klimatologi dan perubahan iklim pada Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN. Ia yang lahir pada 4 Juli 1979 ini tercatat sebagai alumni S1 dan S2 Institut Teknologi Bandung atau ITB. Perempuan asal Lamongan, Jawa Timur ini mengambil S1 jurusan Geofisika dan Meteorologi di ITB. Erma lulus dari S2 ITB pada tahun 2014. Sebelum dikenal sebagai peneliti BRIN, Erma adalah seorang penulis dan pernah menjadi wartawan. Ia juga pernah bekerja di LAPAN atau Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional. Di LAPAN, Erma dipercaya sebagai pembantu peneliti bidang permodelan iklim Pusat Pemanfaatan Sains Atmosfer dan Iklim. Dikabarkan, selain mengumumkan badai dahsyat yang akan menimpa Jakarta, Erma juga melampirkan bukti. Bukti itu berupa pantauan dari laman Sadewa yang menampilkan arah datangnya hujan dan badai dahsyat yang akan terjadi. Menurut penjelasan Erma, badai dahsyat terjadi dari laut yang berpindah ke darat melalui 2 jalur, yakni dari barat melalui angin baratan yang membawa hujan badai dari luar, dan dari utara melalui angin permukaan yang kuat. Wilayah Banten dan Jakarta Bekasi akan menjadi lokasi sentral hujan dan badai dahsyat tersebut. Saudara, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika telah merilis adanya potensi cuaca ekstrim yang terjadi di Jabodetabek, terutama di wilayah Provinsi Banten. Cuaca ekstrim tersebut akan terjadi selama 7 hari, mulai 26 Desember hingga 1 Januari 2023. Dan diprediksi cuaca ekstrim ini juga akan mulai berlangsung pada esok hari atau pada 28 Desember. BMKG memperkirakan akan ada hujan lebat hingga sangat lebat saat periode Natal hingga Tahun Baru 2023. Berdasarkan analisis klimatologis yang menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah terjadi pula di Provinsi Banten sudah memasuki musim hujan. Hal ini mengakibatkan adanya peningkatan cuaca ekstrim di beberapa wilayah selama 7 hari ke depan. Selain akan adanya hujan lebat, cuaca ekstrim juga terjadi di Provinsi Banten dan Jabodetabek yang akan mengakibatkan adanya potensi gelombang tinggi. Dari hasil monitoring dinamika atmosfer di wilayah Provinsi Banten menunjukkan adanya peningkatan aktivitas monsun Asia yang dapat disertai dengan seruak dingin. Aktivitas monsun Asia juga mengakibatkan pembentukan tekanan rendah di selatan Indonesia. Terpantau ada aktivitas gelombang atmosfer, suhu muka air laut hangat, serta adanya daerah belokan angin dan daerah pertemuan angin di sekitar Banten. Hal tersebut yang bisa memicu peningkatan pertumbuhan awan-awan hujan yang cukup signifikan. Provinsi Banten dalam 7 hari ke depan berpotensi terjadi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai dengan petir dan angin kencang. Daerah yang terdampak potensi cuaca ekstrim di Provinsi Banten misalnya diantaranya adalah Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang bagian Barat, Kabupaten Tangerang bagian Tengah dan Selatan, Kota Tangerang Selatan, dan beberapa wilayah lainnya. Terkait ancaman cuaca ekstrim ini, Saudara, penjabat Gubernur DKI Jakarta juga telah menuturkan bahwa warga di Jabodetabek diperbolehkan atau khususnya di wilayah DKI Jakarta diperbolehkan untuk melakukan work from home atau WFH saat cuaca ekstrim yang diprediksi akan mulai terjadi pada esok hari.
Heru juga menuturkan bahwa nantinya diharapkan agar warga memilih untuk tetap berdiam diri di rumah dan tidak melakukan aktivitas di luar saat cuaca ekstrim terjadi. Hal ini juga diharapkan bisa ikut mengurangi kemacetan saat Natal dan juga Tahun Baru 2023. Badai besar yang diprediksi juga akan terjadi di wilayah Ibu Kota Jakarta dan beberapa wilayah sekitarnya, Saudara. Informasi awalnya disampaikan oleh peneliti BRIN, Erma Yuli Hastin, yang mengatakan wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, hingga Bekasi berpotensi mengalami badai dahsyat. Melalui cuitan di akun Twitternya, Erma Yuli Hastin mengatakan badai dahsyat di Jabodetabek akan terjadi pada 28 Desember 2022. Erma juga melampirkan pantauan dari laman Sadewa yang menampilkan arah datangnya hujan dan badai dahsyat yang kemungkinan akan terjadi. Menurut penjelasan Erma, badai dahsyat terjadi di laut yang berpindah ke darat melalui dua jalur, yakni dari barat melalui angin baratan yang membawa hujan badai dari luar dan dari utara melalui angin permukaan yang cukup kuat. Wilayah Banten dan Jakarta Bekasi diprediksi akan menjadi lokasi sentral hujan dan badai dahsyat tersebut. Ia menuturkan badai akan terjadi sejak siang hingga malam hari pada Rabu 28 Desember esok. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menyoroti potensi kemunculan badai squall yang diprediksi akan melintasi Selat Sunda dan berada di atas langit Jabodetabek pada 28 Desember. Peneliti iklim Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN, Erma Yuli Hastin mengatakan, berdasarkan hasil kajian para peneliti di BRIN, multiplikasi energi dapat terjadi pada multisel badai tersebut. Selain itu, multisel badai ini juga dapat mengalami penggabungan. Proses inilah yang kemudian menciptakan atau memunculkan adanya badai raksasa yang diprediksi mengancam kawasan Jabodetabek, yakni Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan juga Bekasi. Perlu diketahui, Saudara, squall merupakan badai guntur yang terbentuk memanjang seperti garis. Berdasarkan hasil kajian di BRIN, badai squall ketika menyeberang Selat Sunda, maka multisel badai bisa mengalami multiplikasi energi dan mengalami penggabungan sehingga badai yang cukup besar atau disebut sebagai badai raksasa akan terjadi di wilayah Jabodetabek. Prediksi ini disampaikan Erma dalam keterangan resminya pada Selasa 27 Desember. Ia pun menegaskan bahwa mekanisme seperti ini yang harus diwaspadai warga Jabodetabek yang hendak beraktivitas pada Rabu esok. Erma mengatakan bahwa jalan tol hujan ekstrim ini tentu tak hanya mampu menggeser kelembapan dari wilayah laut ke darat saja, namun juga menjadi jalan untuk badai tersebut melipat gandakan bahkan mengirimkan energinya. Erma pun mengimbau warga yang tinggal di kawasan Jabodetabek, khususnya yang tinggal di wilayah Banten, untuk mewaspadai fenomena iklim ini pada Rabu esok. Badai raksasa squall ini menjadi ancaman besar di wilayah Jabodetabek, Saudara, yang diprediksi akan terjadi pada 28 Desember esok. Dari laporan BMKG bahwa sejak esok hari hingga 1 Januari mendatang, seluruh peta wilayah Indonesia akan tertutup warna hijau pekat atau adanya indikasi terjadinya curah hujan yang sangat lebat hingga cenderung ekstrim. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan cuaca ekstrim tersebut terjadi karena adanya fenomena monsun Asia, ditambah suarakan dingin dari dataran tinggi Asia yang masuk melalui Selat Malaka dan kemudian menyeberang dan terbentuk arus lintas. BMKG memperkirakan fenomena ini mulai terjadi pada 28 Desember yang akan menyelimuti wilayah Jawa Timur hingga Nusa Tenggara. Kemudian pada 29 Desember, potensi cuaca ekstrim juga akan meluas ke wilayah Jawa Barat, Sumatera bagian selatan barat, dan sebagian wilayah Jawa Tengah,
Jawa Timur hingga Nusa Tenggara dan wilayah selatan Papua. Bahkan pada 1 Januari 2023, berdasarkan perkembangan dinamika atmosfer, satu peta wilayah Indonesia tak terlihat karena tertutupi warna hijau tua pekat yang artinya akan adanya hujan ekstrim yang melanda. Fenomena ini yang menyebabkan warna hijau tua mengindikasikan hujan lebat hingga cenderung akan terjadi hujan yang cukup ekstrim. Cuaca ekstrim ini menurut BMKG akan mulai melemah pada 5 hingga 6 Januari 2023. Sebelumnya, BMKG juga mengatakan potensi cuaca ekstrim yang terjadi selama Natal dan Tahun Baru dipicu sejumlah fenomena anomali dan dinamika atmosfer yang terjadi secara bersamaan. Dari informasi yang didapatkan BMKG juga, memang warga diharapkan atau diimbau untuk terus waspada dengan adanya cuaca ekstrim, yang mana cuaca ekstrim ini diprediksi bisa terjadi hingga 7 hari lamanya. Bahkan berdasarkan keterangan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, menyoroti akan adanya potensi kemunculan badai squalene yang diprediksi bisa melintas Selat Sunda dan berada di atas laut langit Jabodetabek sejak Rabu 28 Desember. Peneliti iklim Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN, Erma Yuli Hastin mengatakan, berdasarkan hasil kajian para peneliti di BRIN, multiplikasi energi dapat terjadi pada multisel badai tersebut. Selain itu, multisel badai ini juga bisa mengalami penggabungan, yang mana proses ini kemudian bisa menghadirkan adanya badai raksasa yang diprediksi bisa mengancam kawasan Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan juga Bekasi. Dari squalene ini, saudara, merupakan badai guntur yang terbentuk memanjang seperti garis. Ia pun menegaskan bahwa mekanisme seperti ini yang harus diwaspadai warga Jabodetabek yang hendak beraktivitas pada Rabu esok. Bahkan penjabat Gubernur DKI Jakarta juga memprediksi bahwa adanya cuaca ekstrim ini hingga memperbolehkan warga untuk WFH atau work from home saat cuaca ekstrim terjadi di wilayah DKI Jakarta.
Puncak cuaca ekstrim diprediksi melanda wilayah Indonesia hingga 2 Januari 2023 mendatang. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengatakan potensi cuaca yang akan terjadi di wilayah Jabodetabek pada hari ini 28 Desember bukan badai, melainkan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Hal tersebut meluruskan kabar akan terjadinya badai dahsyat di wilayah Jabodetabek pada 28 Desember. Menurut BMKG, merujuk dari berbagai parameter fenomena alam berupa badai memiliki peluang cukup kecil untuk terjadi. Atas perkiraan cuaca tersebut, ia menghimbau masyarakat untuk tetap tenang dan terus memperbaharui informasi melalui kanal-kanal resmi BMKG. Kendati begitu, Guswanto tetap menghimbau kewaspadaan masyarakat dengan segala potensi bencana hidrometeorologi di penghujung tahun. Sementara itu, Kepala Pusat Meteorologi Publik BMKG, Fahri Rajab, mengatakan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat bahkan sangat lebat masih berpotensi terjadi hingga awal Januari 2023. Fahri mengatakan peningkatan curah hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat berpotensi terjadi pada tanggal 30 Desember 2022. Terkait badai, ia menjelaskan lebih lanjut istilah tersebut agar masyarakat memiliki pandangan yang sama soal terminologi tersebut. Sebelumnya, peneliti iklim Pusat Riset Iklim dan Atmosfer Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Irma Yuliastin menyebutkan bahwa Jakarta dan wilayah penyangga di sekitarnya, yakni Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi diprediksi menghadapi hujan ekstrim dan badai dahsyat. Irma Yuliastin mengatakan bahwa fenomena iklim ini diperkirakan terjadi pada Rabu 20 Desember 2022. Ia pun menyampaikan peringatan terhadap warga Jabodetabek, khususnya yang tinggal di wilayah Banten. Irma kemudian membeberkan proses yang mendorong hujan ekstrim ini dapat digeser dari wilayah laut menuju darat. Hal ini disampaikan pada hari yang sama yakni Senin kemarin, sedangkan data yang dipaparkannya menunjukkan pantauan awan badai pada pukul 18.38 waktu Indonesia Barat. Irma mengatakan bahwa ini ditunjukkan melalui terbentuknya jalan tol hujan ekstrim yakni badai squalene dari wilayah laut bergeser ke darat sejak pukul 3 waktu Indonesia Barat. Jalan tol hujan yang disebut sebagai badai squalene ini sebelumnya berada di atas Samudra Hindia, kemudian bergeser dan bergabung dengan badai konvektif skala meso atau mesoscale convective complex di darat. Perlu diketahui, squalene merupakan badai guntur yang terbentuk memanjang seperti garis. Sedangkan MCC adalah sistem konveksi awan skala meso yang memiliki ciri bentuk pola besar, berdurasi panjang, serta semi melingkar. Sedangkan MCC adalah sistem konveksi awan skala meso yang memiliki ciri bentuk pola besar, berdurasi panjang, serta semi melingkar. Sebelumnya pada Senin kemarin ia menyampaikan peringatan terhadap warga Jabodetabek, khususnya yang tinggal di wilayah Banten terkait potensi banjir besar karena dampak hujan ekstrim dan badai dahsyat. Tidak terbebani Jakarta ini. Ya, itu dilakukan rutin oleh Kepala BPBD DKI, rutin kerjasama informasi, tukar informasi, pergerakan, kebijakan-kebijakan penanggulangan bencana itu sudah dilakukan, itu sudah rutin. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah berkaitan dengan belajar dari kejadian gempa di Cianjur. Tentunya tadi sampaikan oleh Bapak Gubernur bahwa bangunan-bangunan harus kembali kita pantau, kembali kita cek keberadaan gedung-gedung bertingkat maupun gedung-gedung yang lainnya yang mungkin harus kita pantau kekuatan gedungnya. Salah satu tadi Pak Gubernur sampaikan berkaitan dengan pembangunan sekolah-sekolah baru misalnya di Jakarta yang juga harus dimasukkan unsur ketahanan gempa. Tentunya bekerjasama dengan PTSP dan lain-lain. Yang ketiga berkaitan dengan sinergi penanganan kebencanaan di Jakarta antara BNPB dengan BPBD. Yang keempat adalah berkaitan dengan program-program kerjasama selanjutnya yang nantinya bisa kita kerjasamakan
untuk bisa dilaksanakan di Pemprov DKI Jakarta. Intinya kita ke depan ingin Jakarta punya ketangguhan dalam Badan Nasional Penanggulangan Bencana angkat suara terkait informasi peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN. BNPB akan melakukan peninjauan di beberapa lokasi. Keterangan itu disampaikan Kepala BNPB Suharyanto dalam konferensi pers di Geraha BNPB Kecamatan Matraman, Jakarta Timur pada Selasa 27 Desember 2022. Hal tersebut untuk mengantisipasi cuaca ekstrim khususnya hujan yang cukup deras. Sebelumnya, peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Erma Yuli Hastin menyebut wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi Jabodetabek berpotensi mengalami badai dahsyat. Melalui cuitan di akun Twitternya, Erma Yuli Hastin menjelaskan badai dahsyat di Jabodetabek akan terjadi pada 28 Desember 2022. Erma pun melampirkan pantauan dari laman Sadewa yang menampilkan arah datangnya hujan dan badai dahsyat yang akan terjadi. Menurut penjelasan Erma, badai dahsyat terjadi dari laut yang berpindah ke darat melalui dua jalur, yakni dari barat melalui angin baratan yang membawa hujan badai dari luar. Selanjutnya dari utara melalui angin permukaan yang kuat. Wilayah Banten dan Jakarta Bekasi akan menjadi lokasi sentral hujan dan badai dahsyat tersebut. Ia menjelaskan badai akan terjadi sejak siang hingga malam hari pada Rabu 28 Desember 2022 besok. Hujan juga akan meluas di wilayah Jawa bagian barat karena adanya konvergensi secara masif. Erma menerangkan hujan persisten pada 28 Desember 2022 akan terjadi meluas, menjangkau wilayah lain di Jawa bagian barat. Sebelumnya dikatakan puncak musim hujan diprediksi terjadi mulai kemarin pada Minggu 25 Desember 2022. Hal itu diungkapkan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Dwi Korita Karnawati. Sejumlah wilayah akan menghadapi cuaca ekstrim, seperti hujan lebat pada periode 25 Desember 2022 hingga 1 Januari 2023. Dwi Korita menjelaskan potensi cuaca ekstrim tersebut dipicu oleh beberapa anomali cuaca yang terjadi. Ia menuturkan bersamaan 4 aktivitas tersebut, maka dikhawatirkan atau berpotensi mengakibatkan cuaca ekstrim di berbagai wilayah di Indonesia, terutama bagian selatan Indonesia sampai dengan bagian tengah dan timur. Dulu ya, jadi mengantisipasi cuaca ekstrim, khususnya hujan yang cukup deras begitu, untuk Jawa Barat di daerah aliran sungai Sukanegara ada 3 kabupaten, Subang, Indramayu, Sumedang. Itu kami juga berkoordinasi dengan BMKG, Bapak Menteri Perhubungan, BRIN. Di sana ada potensi hujan deras dan bisa banjir menggenang dan mengganggu mudik tahun baru. Nah, itu kita laksanakan TMC. Teknologi modifikasi cuaca sudah dilaksanakan terus-menerus. Mudah-mudahan nanti pada saat menjelang tahun baru, di mana ada arus mudik gitu, itu bisa aman. Nah, yang kedua untuk di DKI kami tadi sudah bicara ya terkait dengan potensi hujan ini. Kami sudah bicara dan dalam waktu dekat BNPB bekerja sama dengan pemerintah Provinsi DKI, nanti pelaksananya BRIN dengan TNI AU, penganggarannya dari BNPB. Juga kita akan melaksanakan TMC, mudah-mudahan apa yang disampaikan Mbak tadi, ketika ada hujan lebat seperti itu tidak mengganggu dalam proses pergantian tahun. Saya dulu ya, jadi mengantisipasi cuaca ekstrim, khususnya hujan yang cukup deras begitu, untuk Jawa Barat di daerah aliran sungai Sukanegara ada 3 kabupaten, Subang, Indramayu, Sumedang. Itu kami juga berkoordinasi dengan BMKG, Bapak Menteri Perhubungan, BRIN. Di sana ada potensi hujan deras dan bisa banjir menggenang dan mengganggu mudik tahun baru. Nah, itu kita laksanakan TMC. Teknologi modifikasi cuaca sudah dilaksanakan terus-menerus. Mudah-mudahan nanti pada saat menjelang tahun baru, di mana ada arus mudik gitu, itu bisa aman. Nah, yang kedua untuk di DKI kami tadi sudah bicara ya
terkait dengan potensi hujan ini, kami sudah bicara dan dalam waktu dekat BNPB bekerja sama dengan pemerintah Provinsi DKI, nanti pelaksananya BRIN dengan TNI AU, penganggarannya dari BNPB, juga kita akan melaksanakan TMC, mudah-mudahan apa yang disampaikan Mbak tadi, ketika ada hujan lebat seperti itu tidak mengganggu dalam proses pergantian tahun.
Badai ekstrim diprediksi akan melanda DKI Jakarta pada Rabu 28 Desember hari ini. Untuk itu, Pemprov DKI bersama pihak terkait akan melakukan modifikasi cuaca. Nantinya bertonton semayan garam akan ditabur dari pesawat. Kepala BPBD DKI Jakarta, Isnawa Aji, mengatakan teknik modifikasi cuaca melibatkan sejumlah pihak. Di antaranya TNI Angkatan Udara, Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Sejumlah pesawat telah disiapkan untuk mengangkut semayan garam yang beratnya berton-ton. Semayan garam itu nantinya akan ditabur dari pesawat di langit Jakarta. Isnawa menjelaskan teknik modifikasi cuaca hanya akan efektif dilakukan mulai pagi hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Penerapan teknik modifikasi cuaca sendiri terbagi menjadi dua pola, yakni jumping process dan pola kompetisi. Jumping process adalah upaya memprematurkan awan agar bisa dicegat masuk wilayah Jakarta, sehingga hujan yang turun hanya sekadar gerimis. Sedangkan pola kompetisi pada prinsipnya mengganggu pertumbuhan awan dengan cara menambah inti kondensasi. Sebelumnya, peringatan potensi badai ekstrim di Jakarta disampaikan peneliti BRIN Erma Yulihastin. Masyarakat di DKI dan sekitarnya diimbau untuk waspada terjadinya hujan lebat hingga banjir besar. BRIN dan BMKG beda pandangan terkait potensi hujan ekstrim hingga badai di wilayah Jabodetabek hari ini. BMKG tak sependapat dengan paparan BRIN dan menyebut jika wilayah Jabodetabek hanya akan diguyur hujan ringan sedang. Berikut penjelasan kedua belah pihak. Peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, Erma Yulihastin, menyebut wilayah Jabodetabek berpotensi mengalami badai dahsyat yang akan terjadi hari ini 28 Desember. Bahkan badai tersebut akan berlangsung mulai siang hingga malam hari. Hal itu disampaikannya melalui akun Twitter Erma pada Senin 26 Desember. Erma menambahkan Banten dan Jakarta, Bekasi akan menjadi lokasi sentral tempat serangan badai tersebut. Namun pernyataan itu berbanding terbalik dengan BMKG. Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto menyebut fenomena alam badai dahsyat diperkirakan tidak akan terjadi. Hal ini merujuk pada berbagai parameter. Disebutnya hujan dengan intensitas sedang hingga lebat akan terjadi namun bukan badai. Guswanto pun mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan terus memperbaharui informasi melalui kanal-kanal resmi BMKG. Selain itu, ia juga tetap mengimbau kewaspadaan masyarakat dengan segala potensi bencana hidrometeorologi di penghujung tahun 2022. Menurutnya, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, bahkan sangat lebat, masih berpotensi terjadi hingga awal Januari tahun 2023.
Ibu kota Jakarta sempat dikejutkan dengan kabar terkait ancaman badai dahsyat yang akan menghantam Jabodetabek. Sosok yang mengumumkan hal tersebut adalah peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN bernama Erma Yuli Hastin. Erma mengumumkan hal tersebut pertama kali melalui unggahannya di Twitter. Erma Yuli Hastin menggunakan kalimat hujan ekstrim dan badai dahsyat diprediksi mengancam ibu kota Jakarta dan kota di sekitarnya pada Rabu 28 Desember 2022. Melalui cuitan di akun Twitternya, Erma menjelaskan badai dahsyat di Jabodetabek akan terjadi pada 28 Desember 2022. Sementara itu, ditilik dari situs BRIN, Erma Yuli Hastin adalah ahli klimatologi dan perubahan iklim pada Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN. Ia yang lahir pada 4 Juli 1979 ini tercatat sebagai alumni S1 dan S2 Institut Teknologi Bandung atau ITB. Perempuan asal Lamongan, Jawa Timur ini mengambil S1 jurusan Geofisika dan Meteorologi di ITB. Erma lulus dari S2 ITB pada tahun 2014. Sebelum dikenal sebagai peneliti BRIN, Erma adalah seorang penulis dan pernah menjadi wartawan. Ia juga pernah bekerja di LAPAN atau Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional. Di LAPAN, Erma dipercaya sebagai pembantu peneliti bidang permodelan iklim Pusat Pemanfaatan Sains Atmosfer dan Iklim. Dikabarkan, selain mengumumkan badai dahsyat yang akan menimpa Jakarta, Erma juga melampirkan bukti. Bukti itu berupa pantauan dari laman Sadewa yang menampilkan arah datangnya hujan dan badai dahsyat yang akan terjadi. Menurut penjelasan Erma, badai dahsyat terjadi dari laut yang berpindah ke darat melalui 2 jalur, yakni dari barat melalui angin baratan yang membawa hujan badai dari luar, dan dari utara melalui angin permukaan yang kuat. Wilayah Banten dan Jakarta Bekasi akan menjadi lokasi sentral hujan dan badai dahsyat tersebut. Saudara, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika telah merilis adanya potensi cuaca ekstrim yang terjadi di Jabodetabek, terutama di wilayah Provinsi Banten. Cuaca ekstrim tersebut akan terjadi selama 7 hari, mulai 26 Desember hingga 1 Januari 2023. Dan diprediksi cuaca ekstrim ini juga akan mulai berlangsung pada esok hari atau pada 28 Desember. BMKG memperkirakan akan ada hujan lebat hingga sangat lebat saat periode Natal hingga Tahun Baru 2023. Berdasarkan analisis klimatologis yang menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah terjadi pula di Provinsi Banten sudah memasuki musim hujan. Hal ini mengakibatkan adanya peningkatan cuaca ekstrim di beberapa wilayah selama 7 hari ke depan. Selain akan adanya hujan lebat, cuaca ekstrim juga terjadi di Provinsi Banten dan Jabodetabek yang akan mengakibatkan adanya potensi gelombang tinggi. Dari hasil monitoring dinamika atmosfer di wilayah Provinsi Banten menunjukkan adanya peningkatan aktivitas monsun Asia yang dapat disertai dengan seruak dingin. Aktivitas monsun Asia juga mengakibatkan pembentukan tekanan rendah di selatan Indonesia. Terpantau ada aktivitas gelombang atmosfer, suhu muka air laut hangat, serta adanya daerah belokan angin dan daerah pertemuan angin di sekitar Banten. Hal tersebut yang bisa memicu peningkatan pertumbuhan awan-awan hujan yang cukup signifikan. Provinsi Banten dalam 7 hari ke depan berpotensi terjadi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai dengan petir dan angin kencang. Daerah yang terdampak potensi cuaca ekstrim di Provinsi Banten misalnya diantaranya adalah Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang bagian Barat, Kabupaten Tangerang bagian Tengah dan Selatan, Kota Tangerang Selatan, dan beberapa wilayah lainnya. Terkait ancaman cuaca ekstrim ini, Saudara, penjabat Gubernur DKI Jakarta juga telah menuturkan bahwa warga di Jabodetabek diperbolehkan atau khususnya di wilayah DKI Jakarta
diperbolehkan untuk melakukan work from home atau WFH saat cuaca ekstrim yang diprediksi akan mulai terjadi pada esok hari. Heru juga menuturkan bahwa nantinya diharapkan agar warga memilih untuk tetap berdiam diri di rumah dan tidak melakukan aktivitas di luar saat cuaca ekstrim terjadi. Hal ini juga diharapkan bisa ikut mengurangi kemacetan saat Natal dan juga Tahun Baru 2023. Badai besar yang diprediksi juga akan terjadi di wilayah Ibu Kota Jakarta dan beberapa wilayah sekitarnya, Saudara. Informasi awalnya disampaikan oleh peneliti BRIN, Erma Yuli Hastin, yang mengatakan wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, hingga Bekasi berpotensi mengalami badai dahsyat. Melalui cuitan di akun Twitternya, Erma Yuli Hastin mengatakan badai dahsyat di Jabodetabek akan terjadi pada 28 Desember 2022. Erma juga melampirkan pantauan dari laman Sadewa yang menampilkan arah datangnya hujan dan badai dahsyat yang kemungkinan akan terjadi. Menurut penjelasan Erma, badai dahsyat terjadi di laut yang berpindah ke darat melalui dua jalur, yakni dari barat melalui angin baratan yang membawa hujan badai dari luar dan dari utara melalui angin permukaan yang cukup kuat. Wilayah Banten dan Jakarta Bekasi diprediksi akan menjadi lokasi sentral hujan dan badai dahsyat tersebut. Ia menuturkan badai akan terjadi sejak siang hingga malam hari pada Rabu 28 Desember esok. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menyoroti potensi kemunculan badai squalene yang diprediksi akan melintasi Selat Sunda dan berada di atas langit Jabodetabek pada 28 Desember. Peneliti iklim Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN, Erma Yuli Hastin mengatakan, berdasarkan hasil kajian para peneliti di BRIN, multiplikasi energi dapat terjadi pada multisel badai tersebut. Selain itu, multisel badai ini juga dapat mengalami penggabungan. Proses inilah yang kemudian menciptakan atau memunculkan adanya badai raksasa yang diprediksi mengancam kawasan Jabodetabek, yakni Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan juga Bekasi. Perlu diketahui, Saudara, squalene merupakan badai guntur yang terbentuk memanjang seperti garis. Berdasarkan hasil kajian di BRIN, badai squalene ketika menyeberang Selat Sunda, maka multisel badai bisa mengalami multiplikasi energi dan mengalami penggabungan sehingga badai yang cukup besar atau disebut sebagai badai raksasa akan terjadi di wilayah Jabodetabek. Prediksi ini disampaikan Erma dalam keterangan resminya pada Selasa 27 Desember. Ia pun menegaskan bahwa mekanisme seperti ini yang harus diwaspadai warga Jabodetabek yang hendak beraktivitas pada Rabu esok. Erma mengatakan bahwa jalan tol hujan ekstrim ini tentu tak hanya mampu menggeser kelembapan dari wilayah laut ke darat saja, namun juga menjadi jalan untuk badai tersebut melipat gandakan bahkan mengirimkan energinya. Erma pun mengimbau warga yang tinggal di kawasan Jabodetabek, khususnya yang tinggal di wilayah Banten, untuk mewaspadai fenomena iklim ini pada Rabu esok. Badai raksasa squalene ini menjadi ancaman besar di wilayah Jabodetabek, Saudara, yang diprediksi akan terjadi pada 28 Desember esok. Dari laporan BMKG bahwa sejak esok hari hingga 1 Januari mendatang, seluruh peta wilayah Indonesia akan tertutup warna hijau pekat atau adanya indikasi terjadinya curah hujan yang sangat lebat hingga cenderung ekstrim. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan cuaca ekstrim tersebut terjadi karena adanya fenomena monsun Asia, ditambah suarakan dingin dari dataran tinggi Asia yang masuk melalui Selat Malaka dan kemudian menyeberang dan terbentuk arus lintas. BMKG memperkirakan fenomena ini mulai terjadi pada 28 Desember yang akan menyelimuti wilayah Jawa Timur hingga Nusa Tenggara.
Kemudian pada 29 Desember, potensi cuaca ekstrim juga akan meluas ke wilayah Jawa Barat, Sumatera bagian selatan barat, dan sebagian wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Nusa Tenggara, dan wilayah selatan Papua. Bahkan pada 1 Januari 2023, berdasarkan perkembangan dinamika atmosfer, satu peta wilayah Indonesia tak terlihat karena tertutupi warna hijau tua pekat yang artinya akan adanya hujan ekstrim yang melanda. Fenomena ini yang menyebabkan warna hijau tua mengindikasikan hujan lebat hingga cenderung akan terjadi hujan yang cukup ekstrim. Cuaca ekstrim ini menurut BMKG akan mulai melemah pada 5 hingga 6 Januari 2023. Sebelumnya, BMKG juga mengatakan potensi cuaca ekstrim yang terjadi selama Natal dan Tahun Baru dipicu sejumlah fenomena anomali dan dinamika atmosfer yang terjadi secara bersamaan. Dari informasi yang didapatkan BMKG juga, memang warga diharapkan atau diimbau untuk terus waspada dengan adanya cuaca ekstrim, yang mana cuaca ekstrim ini diprediksi bisa terjadi hingga 7 hari lamanya. Bahkan berdasarkan keterangan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, menyoroti akan adanya potensi kemunculan badai squalene yang diprediksi bisa melintas Selat Sunda dan berada di atas laut langit Jabodetabek sejak Rabu 28 Desember. Peneliti iklim Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN, Erma Yuli Hastin mengatakan, berdasarkan hasil kajian para peneliti di BRIN, multiplikasi energi dapat terjadi pada multisel badai tersebut. Selain itu, multisel badai ini juga bisa mengalami penggabungan, yang mana proses ini kemudian bisa menghadirkan adanya badai raksasa yang diprediksi bisa mengancam kawasan Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan juga Bekasi. Dari squalene ini, saudara, merupakan badai guntur yang terbentuk memanjang seperti garis. Ia pun menegaskan bahwa mekanisme seperti ini yang harus diwaspadai warga Jabodetabek yang hendak beraktivitas pada Rabu esok. Bahkan penjabat Gubernur DKI Jakarta juga memprediksi bahwa adanya cuaca ekstrim ini hingga memperbolehkan warga untuk WFH atau work from home saat cuaca ekstrim terjadi di wilayah DKI Jakarta.
Puncak cuaca ekstrim diprediksi melanda wilayah Indonesia hingga 2 Januari 2023 mendatang. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengatakan potensi cuaca yang akan terjadi di wilayah Jabodetabek pada hari ini 28 Desember bukan badai, melainkan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Hal tersebut meluruskan kabar akan terjadinya badai dahsyat di wilayah Jabodetabek pada 28 Desember. Menurut BMKG, merujuk dari berbagai parameter fenomena alam berupa badai memiliki peluang cukup kecil untuk terjadi. Atas perkiraan cuaca tersebut, ia menghimbau masyarakat untuk tetap tenang dan terus memperbaharui informasi melalui kanal-kanal resmi BMKG. Kendati begitu, Guswanto tetap menghimbau kewaspadaan masyarakat dengan segala potensi bencana hidrometeorologi di penghujung tahun. Sementara itu, Kepala Pusat Meteorologi Publik BMKG, Fahri Rajab, mengatakan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat bahkan sangat lebat masih berpotensi terjadi hingga awal Januari 2023. Fahri mengatakan peningkatan curah hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat berpotensi terjadi pada tanggal 30 Desember 2022. Terkait badai, ia menjelaskan lebih lanjut istilah tersebut agar masyarakat memiliki pandangan yang sama soal terminologi tersebut. Sebelumnya, peneliti iklim Pusat Riset Iklim dan Atmosfer Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Erma Yuliastin menyebutkan bahwa Jakarta dan wilayah penyangga di sekitarnya, yakni Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi diprediksi menghadapi hujan ekstrim dan badai dahsyat. Erma Yuliastin mengatakan bahwa fenomena iklim ini diperkirakan terjadi pada Rabu 20 Desember 2022. Ia pun menyampaikan peringatan terhadap warga Jabodetabek, khususnya yang tinggal di wilayah Banten. Erma kemudian membeberkan proses yang mendorong hujan ekstrim ini dapat digeser dari wilayah laut menuju darat. Hal ini disampaikan pada hari yang sama yakni Senin kemarin, sedangkan data yang dipaparkannya menunjukkan pantauan awan badai pada pukul 18.38 waktu Indonesia Barat. Erma mengatakan bahwa ini ditunjukkan melalui terbentuknya jalan tol hujan ekstrim yakni badai squall dari wilayah laut bergeser ke darat sejak pukul 3 waktu Indonesia Barat. Jalan tol hujan yang disebut sebagai badai squall ini sebelumnya berada di atas Samudra Hindia, kemudian bergeser dan bergabung dengan badai konvektif skala meso atau mesoscale convective complex di darat. Perlu diketahui squall merupakan badai guntur yang terbentuk memanjang seperti garis, sedangkan MCC adalah sistem konveksi awan skala meso yang memiliki ciri bentuk pola besar, berdurasi panjang, serta semi melingkar. Sedangkan MCC adalah sistem konveksi awan skala meso yang memiliki ciri bentuk pola besar, berdurasi panjang, serta semi melingkar. Sebelumnya pada Senin kemarin ia menyampaikan peringatan terhadap warga Jabodetabek, khususnya yang tinggal di wilayah Banten terkait potensi banjir besar karena dampak hujan ekstrim dan badai dahsyat. Tidak terbebani Jakarta ini. Ya, itu dilakukan rutin oleh Kepala BPBD DKI, rutin kerjasama informasi, tukar informasi, pergerakan, kebijakan-kebijakan penanggulangan bencana itu sudah dilakukan, itu sudah rutin. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah berkaitan dengan belajar dari kejadian gempa di Cianjur. Tentunya tadi sampaikan oleh Bapak Gubernur bahwa bangunan-bangunan harus kembali kita pantau, kembali kita cek keberadaan gedung-gedung bertingkat maupun gedung-gedung yang lainnya yang mungkin harus kita pantau kekuatan gedungnya. Salah satu tadi Pak Gubernur sampaikan berkaitan dengan pembangunan sekolah-sekolah baru misalnya di Jakarta yang juga harus dimasukkan unsur ketahanan gempa. Tentunya bekerjasama dengan PTSP dan lain-lain. Yang ketiga berkaitan dengan sinergi penanganan kebencanaan di Jakarta antara BNPB dengan BPBD. Yang keempat adalah berkaitan dengan program-program kerjasama selanjutnya yang nantinya bisa kita kerjasamakan
untuk bisa dilaksanakan di Pemprov DKI Jakarta. Intinya kita ke depan ingin Jakarta punya ketangguhan dalam Badan Nasional Penanggulangan Bencana angkat suara terkait informasi peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN. BNPB akan melakukan peninjauan di beberapa lokasi. Keterangan itu disampaikan Kepala BNPB Suharyanto dalam konferensi pers di Geraha BNPB Kecamatan Matraman, Jakarta Timur pada Selasa 27 Desember 2022. Hal tersebut untuk mengantisipasi cuaca ekstrim khususnya hujan yang cukup deras. Sebelumnya, peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Erma Yuli Hastin menyebut wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi Jabodetabek berpotensi mengalami badai dahsyat. Melalui cuitan di akun Twitternya, Erma Yuli Hastin menjelaskan badai dahsyat di Jabodetabek akan terjadi pada 28 Desember 2022. Erma pun melampirkan pantauan dari laman Sadewa yang menampilkan arah datangnya hujan dan badai dahsyat yang akan terjadi. Menurut penjelasan Erma, badai dahsyat terjadi dari laut yang berpindah ke darat melalui dua jalur, yakni dari barat melalui angin baratan yang membawa hujan badai dari luar. Selanjutnya dari utara melalui angin permukaan yang kuat. Wilayah Banten dan Jakarta Bekasi akan menjadi lokasi sentral hujan dan badai dahsyat tersebut. Ia menjelaskan badai akan terjadi sejak siang hingga malam hari pada Rabu 28 Desember 2022 besok. Hujan juga akan meluas di wilayah Jawa bagian barat karena adanya konvergensi secara masif. Erma menerangkan hujan persisten pada 28 Desember 2022 akan terjadi meluas, menjangkau wilayah lain di Jawa bagian barat. Sebelumnya dikatakan puncak musim hujan diprediksi terjadi mulai kemarin pada Minggu 25 Desember 2022. Hal itu diungkapkan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Dwi Korita Karnawati. Sejumlah wilayah akan menghadapi cuaca ekstrim, seperti hujan lebat pada periode 25 Desember 2022 hingga 1 Januari 2023. Dwi Korita menjelaskan potensi cuaca ekstrim tersebut dipicu oleh beberapa anomali cuaca yang terjadi. Ia menuturkan bersamaan 4 aktivitas tersebut, maka dikhawatirkan atau berpotensi mengakibatkan cuaca ekstrim di berbagai wilayah di Indonesia, terutama bagian selatan Indonesia sampai dengan bagian tengah dan timur. Dulu ya, jadi mengantisipasi cuaca ekstrim, khususnya hujan yang cukup deras begitu. Untuk Jawa Barat, di daerah aliran sungai Sukanegara ada 3 kabupaten, Subang, Indramayu, Sumedang. Itu kami juga berkoordinasi dengan BMKG, Bapak Menteri Perhubungan, BRIN. Di sana ada potensi hujan deras dan bisa banjir menggenang dan mengganggu mudik tahun baru. Nah, itu kita laksanakan TMC. Teknologi modifikasi cuaca sudah dilaksanakan terus-menerus. Mudah-mudahan nanti pada saat menjelang tahun baru, di mana ada arus mudik gitu, itu bisa aman. Nah, yang kedua untuk di DKI kami tadi sudah bicara, ya, terkait dengan potensi hujan ini. Kami sudah bicara dan dalam waktu dekat BNPB bekerja sama dengan pemerintah Provinsi DKI, nanti pelaksananya BRIN dengan TNI AU, penganggarannya dari BNPB, juga kita akan melaksanakan TMC. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Mbak tadi, ketika ada hujan lebat seperti itu tidak mengganggu dalam proses pergantian tahun. Saya dulu ya, jadi mengantisipasi cuaca ekstrim, khususnya hujan yang cukup deras begitu. Untuk Jawa Barat, di daerah aliran sungai Sukanegara ada 3 kabupaten, Subang, Indramayu, Sumedang. Itu kami juga berkoordinasi dengan BMKG, Bapak Menteri Perhubungan, BRIN. Di sana ada potensi hujan deras dan bisa banjir menggenang dan mengganggu mudik tahun baru. Nah, itu kita laksanakan TMC. Teknologi modifikasi cuaca sudah dilaksanakan terus-menerus. Mudah-mudahan nanti pada saat menjelang tahun baru, di mana ada arus mudik gitu, itu bisa aman. Nah, yang kedua untuk di DKI kami tadi sudah bicara, ya,
terkait dengan potensi hujan ini, kami sudah bicara dan dalam waktu dekat BNPB bekerja sama dengan pemerintah Provinsi DKI, nanti pelaksananya BRIN dengan TNI AU, penganggarannya dari BNPB, juga kita akan melaksanakan TMC, mudah-mudahan apa yang disampaikan Mbak tadi, ketika ada hujan lebat seperti itu tidak mengganggu dalam proses pergantian tahun.
Badai ekstrim diprediksi akan melanda DKI Jakarta pada Rabu 28 Desember hari ini. Untuk itu, Pemprov DKI bersama pihak terkait akan melakukan modifikasi cuaca. Nantinya bertonton semayan garam akan ditabur dari pesawat. Kepala BPBD DKI Jakarta, Isnawa Aji, mengatakan teknik modifikasi cuaca melibatkan sejumlah pihak. Di antaranya TNI Angkatan Udara, Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Sejumlah pesawat telah disiapkan untuk mengangkut semayan garam yang beratnya berton-ton. Semayan garam itu nantinya akan ditabur dari pesawat di langit Jakarta. Isnawa menjelaskan teknik modifikasi cuaca hanya akan efektif dilakukan mulai pagi hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Penerapan teknik modifikasi cuaca sendiri terbagi menjadi dua pola, yakni jumping process dan pola kompetisi. Jumping process adalah upaya memprematurkan awan agar bisa dicegat masuk wilayah Jakarta, sehingga hujan yang turun hanya sekadar gerimis. Sedangkan pola kompetisi pada prinsipnya mengganggu pertumbuhan awan dengan cara menambah inti kondensasi. Sebelumnya, peringatan potensi badai ekstrim di Jakarta disampaikan peneliti BRIN Erma Yulihastin. Masyarakat di DKI dan sekitarnya diimbau untuk waspada terjadinya hujan lebat hingga banjir besar. BRIN dan BMKG beda pandangan terkait potensi hujan ekstrim hingga badai di wilayah Jabodetabek hari ini. BMKG tak sependapat dengan paparan BRIN dan menyebut jika wilayah Jabodetabek hanya akan diguyur hujan ringan sedang. Berikut penjelasan kedua belah pihak. Peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, Erma Yulihastin, menyebut wilayah Jabodetabek berpotensi mengalami badai dahsyat yang akan terjadi hari ini 28 Desember. Bahkan badai tersebut akan berlangsung mulai siang hingga malam hari. Hal itu disampaikannya melalui akun Twitter Erma pada Senin 26 Desember. Erma menambahkan Banten dan Jakarta, Bekasi akan menjadi lokasi sentral tempat serangan badai tersebut. Namun pernyataan itu berbanding terbalik dengan BMKG. Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto menyebut fenomena alam badai dahsyat diperkirakan tidak akan terjadi. Hal ini merujuk pada berbagai parameter. Disebutnya hujan dengan intensitas sedang hingga lebat akan terjadi namun bukan badai. Guswanto pun mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan terus memperbaharui informasi melalui kanal-kanal resmi BMKG. Selain itu, ia juga tetap mengimbau kewaspadaan masyarakat dengan segala potensi bencana hidrometeorologi di penghujung tahun 2022. Menurutnya, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, bahkan sangat lebat, masih berpotensi terjadi hingga awal Januari tahun 2023.
Ibu kota Jakarta sempat dikejutkan dengan kabar terkait ancaman badai dahsyat yang akan menghantam Jabodetabek. Sosok yang mengumumkan hal tersebut adalah peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN bernama Erma Yuli Hastin. Erma mengumumkan hal tersebut pertama kali melalui unggahannya di Twitter. Erma Yuli Hastin menggunakan kalimat hujan ekstrim dan badai dahsyat diprediksi mengancam ibu kota Jakarta dan kota di sekitarnya pada Rabu 28 Desember 2022. Melalui cuitan di akun Twitternya, Erma menjelaskan badai dahsyat di Jabodetabek akan terjadi pada 28 Desember 2022. Sementara itu, ditilik dari situs BRIN, Erma Yuli Hastin adalah ahli klimatologi dan perubahan iklim pada Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN. Ia yang lahir pada 4 Juli 1979 ini tercatat sebagai alumni S1 dan S2 Institut Teknologi Bandung atau ITB. Perempuan asal Lamongan, Jawa Timur ini mengambil S1 jurusan Geofisika dan Meteorologi di ITB. Erma lulus dari S2 ITB pada tahun 2014. Sebelum dikenal sebagai peneliti BRIN, Erma adalah seorang penulis dan pernah menjadi wartawan. Ia juga pernah bekerja di LAPAN atau Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional. Di LAPAN, Erma dipercaya sebagai pembantu peneliti bidang permodelan iklim Pusat Pemanfaatan Sains Atmosfer dan Iklim. Dikabarkan, selain mengumumkan badai dahsyat yang akan menimpa Jakarta, Erma juga melampirkan bukti. Bukti itu berupa pantauan dari laman Sadewa yang menampilkan arah datangnya hujan dan badai dahsyat yang akan terjadi. Menurut penjelasan Erma, badai dahsyat terjadi dari laut yang berpindah ke darat melalui 2 jalur, yakni dari barat melalui angin baratan yang membawa hujan badai dari luar, dan dari utara melalui angin permukaan yang kuat. Wilayah Banten dan Jakarta Bekasi akan menjadi lokasi sentral hujan dan badai dahsyat tersebut. Saudara, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika telah merilis adanya potensi cuaca ekstrim yang terjadi di Jabodetabek, terutama di wilayah Provinsi Banten. Cuaca ekstrim tersebut akan terjadi selama 7 hari, mulai 26 Desember hingga 1 Januari 2023. Dan diprediksi cuaca ekstrim ini juga akan mulai berlangsung pada esok hari atau pada 28 Desember. BMKG memperkirakan akan ada hujan lebat hingga sangat lebat saat periode Natal hingga Tahun Baru 2023. Berdasarkan analisis klimatologis yang menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah terjadi pula di Provinsi Banten sudah memasuki musim hujan. Hal ini mengakibatkan adanya peningkatan cuaca ekstrim di beberapa wilayah selama 7 hari ke depan. Selain akan adanya hujan lebat, cuaca ekstrim juga terjadi di Provinsi Banten dan Jabodetabek yang akan mengakibatkan adanya potensi gelombang tinggi. Dari hasil monitoring dinamika atmosfer di wilayah Provinsi Banten menunjukkan adanya peningkatan aktivitas monsun Asia yang dapat disertai dengan seruak dingin. Aktivitas monsun Asia juga mengakibatkan pembentukan tekanan rendah di selatan Indonesia. Terpantau ada aktivitas gelombang atmosfer, suhu muka air laut hangat, serta adanya daerah belokan angin dan daerah pertemuan angin di sekitar Banten. Hal tersebut yang bisa memicu peningkatan pertumbuhan awan-awan hujan yang cukup signifikan. Provinsi Banten dalam 7 hari ke depan berpotensi terjadi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai dengan petir dan angin kencang. Daerah yang terdampak potensi cuaca ekstrim di Provinsi Banten misalnya diantaranya adalah Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang bagian Barat, Kabupaten Tangerang bagian Tengah dan Selatan, Kota Tangerang Selatan, dan beberapa wilayah lainnya. Terkait ancaman cuaca ekstrim ini, Saudara, penjabat Gubernur DKI Jakarta juga telah menuturkan bahwa warga di Jabodetabek diperbolehkan atau khususnya di wilayah DKI Jakarta
diperbolehkan untuk melakukan work from home atau WFH saat cuaca ekstrim yang diprediksi akan mulai terjadi pada esok hari. Heru juga menuturkan bahwa nantinya diharapkan agar warga memilih untuk tetap berdiam diri di rumah dan tidak melakukan aktivitas di luar saat cuaca ekstrim terjadi. Hal ini juga diharapkan bisa ikut mengurangi kemacetan saat Natal dan juga Tahun Baru 2023. Badai besar yang diprediksi juga akan terjadi di wilayah ibu kota Jakarta dan beberapa wilayah sekitarnya, Saudara. Informasi awalnya disampaikan oleh peneliti BRIN, Erma Yuli Hastin, yang mengatakan wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, hingga Bekasi berpotensi mengalami badai dahsyat. Melalui cuitan di akun Twitternya, Erma Yuli Hastin mengatakan badai dahsyat di Jabodetabek akan terjadi pada 28 Desember 2022. Erma juga melampirkan pantauan dari laman Sadewa yang menampilkan arah datangnya hujan dan badai dahsyat yang kemungkinan akan terjadi. Menurut penjelasan Erma, badai dahsyat terjadi di laut yang berpindah ke darat melalui dua jalur, yakni dari barat melalui angin baratan yang membawa hujan badai dari luar, dan dari utara melalui angin permukaan yang cukup kuat. Wilayah Banten dan Jakarta Bekasi diprediksi akan menjadi lokasi sentral hujan dan badai dahsyat tersebut. Ia menuturkan badai akan terjadi sejak siang hingga malam hari pada Rabu 28 Desember esok. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menyoroti potensi kemunculan badai squalene yang diprediksi akan melintasi Selat Sunda dan berada di atas langit Jabodetabek pada 28 Desember. Peneliti iklim Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN, Erma Yuli Hastin mengatakan, berdasarkan hasil kajian para peneliti di BRIN, multiplikasi energi dapat terjadi pada multisel badai tersebut. Selain itu, multisel badai ini juga dapat mengalami penggabungan. Proses inilah yang kemudian menciptakan atau memunculkan adanya badai raksasa yang diprediksi mengancam kawasan Jabodetabek, yakni Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan juga Bekasi. Perlu diketahui, Saudara, squalene merupakan badai guntur yang terbentuk memanjang seperti garis. Berdasarkan hasil kajian di BRIN, badai squalene ketika menyeberang Selat Sunda, maka multisel badai bisa mengalami multiplikasi energi dan mengalami penggabungan sehingga badai yang cukup besar atau disebut sebagai badai raksasa akan terjadi di wilayah Jabodetabek. Prediksi ini disampaikan Erma dalam keterangan resminya pada Selasa 27 Desember. Ia pun menegaskan bahwa mekanisme seperti ini yang harus diwaspadai warga Jabodetabek yang hendak beraktivitas pada Rabu esok. Erma mengatakan bahwa jalan tol hujan ekstrim ini tentu tak hanya mampu menggeser kelembapan dari wilayah laut ke darat saja, namun juga menjadi jalan untuk badai tersebut melipat gandakan bahkan mengirimkan energinya. Erma pun mengimbau warga yang tinggal di kawasan Jabodetabek, khususnya yang tinggal di wilayah Banten, untuk mewaspadai fenomena iklim ini pada Rabu esok. Badai raksasa squalene ini menjadi ancaman besar di wilayah Jabodetabek, Saudara, yang diprediksi akan terjadi pada 28 Desember esok. Dari laporan BMKG bahwa sejak esok hari hingga 1 Januari mendatang, seluruh peta wilayah Indonesia akan tertutup warna hijau pekat atau adanya indikasi terjadinya curah hujan yang sangat lebat hingga cenderung ekstrim. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan, cuaca ekstrim tersebut terjadi karena adanya fenomena monsun Asia, ditambah suarakan dingin dari dataran tinggi Asia yang masuk melalui Selat Malaka dan kemudian menyeberang dan terbentuk arus lintas. BMKG memperkirakan fenomena ini mulai terjadi pada 28 Desember yang akan menyelimuti wilayah Jawa Timur hingga Nusa Tenggara.
Kemudian pada 29 Desember, potensi cuaca ekstrim juga akan meluas ke wilayah Jawa Barat, Sumatera bagian selatan barat, dan sebagian wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Nusa Tenggara, dan wilayah selatan Papua. Bahkan pada 1 Januari 2023, berdasarkan perkembangan dinamika atmosfer, satu peta wilayah Indonesia tak terlihat karena tertutupi warna hijau tua pekat, yang artinya akan adanya hujan ekstrim yang melanda. Fenomena ini yang menyebabkan warna hijau tua mengindikasikan hujan lebat hingga cenderung akan terjadi hujan yang cukup ekstrim. Cuaca ekstrim ini menurut BMKG akan mulai melemah pada 5 hingga 6 Januari 2023. Sebelumnya, BMKG juga mengatakan potensi cuaca ekstrim yang terjadi selama Natal dan Tahun Baru dipicu sejumlah fenomena anomali dan dinamika atmosfer yang terjadi secara bersamaan. Dari informasi yang didapatkan BMKG juga, memang warga diharapkan atau diimbau untuk terus waspada dengan adanya cuaca ekstrim, yang mana cuaca ekstrim ini diprediksi bisa terjadi hingga 7 hari lamanya. Bahkan berdasarkan keterangan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, menyoroti akan adanya potensi kemunculan badai squalene yang diprediksi bisa melintas Selat Sunda dan berada di atas laut langit Jabodetabek sejak Rabu 28 Desember. Peneliti iklim Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN, Erma Yuli Hastin, mengatakan, berdasarkan hasil kajian para peneliti di BRIN, multiplikasi energi dapat terjadi pada multisel badai tersebut. Selain itu, multisel badai ini juga bisa mengalami penggabungan, yang mana proses ini kemudian bisa menghadirkan adanya badai raksasa yang diprediksi bisa mengancam kawasan Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan juga Bekasi. Dari squalene ini, saudara, merupakan badai guntur yang terbentuk memanjang seperti garis. Ia pun menegaskan bahwa mekanisme seperti ini yang harus diwaspadai warga Jabodetabek yang hendak beraktivitas pada Rabu esok. Bahkan penjabat Gubernur DKI Jakarta juga memprediksi bahwa adanya cuaca ekstrim ini hingga memperbolehkan warga untuk WFH atau work from home saat cuaca ekstrim terjadi di wilayah DKI Jakarta.
Puncak cuaca ekstrim diprediksi melanda wilayah Indonesia hingga 2 Januari 2023 mendatang. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengatakan potensi cuaca yang akan terjadi di wilayah Jabodetabek pada hari ini 28 Desember bukan badai, melainkan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Hal tersebut meluruskan kabar akan terjadinya badai dahsyat di wilayah Jabodetabek pada 28 Desember. Menurut BMKG, merujuk dari berbagai parameter fenomena alam berupa badai memiliki peluang cukup kecil untuk terjadi. Atas perkiraan cuaca tersebut, ia menghimbau masyarakat untuk tetap tenang dan terus memperbaharui informasi melalui kanal-kanal resmi BMKG. Kendati begitu, Guswanto tetap menghimbau kewaspadaan masyarakat dengan segala potensi bencana hidrometeorologi di penghujung tahun. Sementara itu, Kepala Pusat Meteorologi Publik BMKG, Fahri Rajab, mengatakan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat bahkan sangat lebat masih berpotensi terjadi hingga awal Januari 2023. Fahri mengatakan peningkatan curah hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat berpotensi terjadi pada tanggal 30 Desember 2022. Terkait badai, ia menjelaskan lebih lanjut istilah tersebut agar masyarakat memiliki pandangan yang sama soal terminologi tersebut. Sebelumnya, peneliti iklim Pusat Riset Iklim dan Atmosfer Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Irma Yuliastin menyebutkan bahwa Jakarta dan wilayah penyangga di sekitarnya, yakni Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi diprediksi menghadapi hujan ekstrim dan badai dahsyat. Irma Yuliastin mengatakan bahwa fenomena iklim ini diperkirakan terjadi pada Rabu 20 Desember 2022. Ia pun menyampaikan peringatan terhadap warga Jabodetabek, khususnya yang tinggal di wilayah Banten. Irma kemudian membeberkan proses yang mendorong hujan ekstrim ini dapat digeser dari wilayah laut menuju darat. Hal ini disampaikan pada hari yang sama yakni Senin kemarin, sedangkan data yang dipaparkannya menunjukkan pantauan awan badai pada pukul 18.38 waktu Indonesia Barat. Irma mengatakan bahwa ini ditunjukkan melalui terbentuknya jalan tol hujan ekstrim yakni badai Squalene dari wilayah laut bergeser ke darat sejak pukul 3 waktu Indonesia Barat. Jalan tol hujan yang disebut sebagai badai Squalene ini sebelumnya berada di atas Samudra Hindia, kemudian bergeser dan bergabung dengan badai konvektif skala meso atau mesoscale convective complex di darat. Perlu diketahui Squalene merupakan badai guntur yang terbentuk memanjang seperti garis, sedangkan MCC adalah sistem konveksi awan skala meso yang memiliki ciri bentuk pola besar, berdurasi panjang, serta semi melingkar. Sedangkan MCC adalah sistem konveksi awan skala meso yang memiliki ciri bentuk pola besar, berdurasi panjang, serta semi melingkar. Sebelumnya pada Senin kemarin ia menyampaikan peringatan terhadap warga Jabodetabek, khususnya yang tinggal di wilayah Banten terkait potensi banjir besar karena dampak hujan ekstrim dan badai dahsyat. Tidak terbebani Jakarta ini. Ya, itu dilakukan rutin oleh Kepala BPBD DKI, rutin kerjasama informasi, tukar informasi, pergerakan, kebijakan-kebijakan penanggulangan bencana itu sudah dilakukan, itu sudah rutin. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah berkaitan dengan belajar dari kejadian gempa di Cianjur. Tentunya tadi sampaikan oleh Bapak Gubernur bahwa bangunan-bangunan harus kembali kita pantau, kembali kita cek keberadaan gedung-gedung bertingkat maupun gedung-gedung yang lainnya yang mungkin harus kita pantau kekuatan gedungnya. Salah satu tadi Pak Guru sampaikan berkaitan dengan pembangunan sekolah-sekolah baru misalnya di Jakarta yang juga harus dimasukkan unsur ketahanan gempa. Tentunya bekerjasama dengan PTSP dan lain-lain. Yang ketiga berkaitan dengan sinergi penanganan kebencanaan di Jakarta antara BNPB dengan BPBD. Yang keempat adalah berkaitan dengan program-program kerjasama selanjutnya yang nantinya bisa kita kerjasamakan
untuk bisa dilaksanakan di Pemprov DKI Jakarta. Intinya kita ke depan ingin Jakarta punya ketangguhan dalam Badan Nasional Penanggulangan Bencana angkat suara terkait informasi peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN. BNPB akan melakukan peninjauan di beberapa lokasi. Keterangan itu disampaikan Kepala BNPB Suharyanto dalam konferensi pers di Geraha BNPB Kecamatan Matraman, Jakarta Timur pada Selasa 27 Desember 2022. Hal tersebut untuk mengantisipasi cuaca ekstrim khususnya hujan yang cukup deras. Sebelumnya, peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Erma Yuli Hastin menyebut wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi Jabodetabek berpotensi mengalami badai dahsyat. Melalui cuitan di akun Twitternya, Erma Yuli Hastin menjelaskan badai dahsyat di Jabodetabek akan terjadi pada 28 Desember 2022. Erma pun melampirkan pantauan dari laman Sadewa yang menampilkan arah datangnya hujan dan badai dahsyat yang akan terjadi. Menurut penjelasan Erma, badai dahsyat terjadi dari laut yang berpindah ke darat melalui dua jalur, yakni dari barat melalui angin baratan yang membawa hujan badai dari luar. Selanjutnya dari utara melalui angin permukaan yang kuat. Wilayah Banten dan Jakarta Bekasi akan menjadi lokasi sentral hujan dan badai dahsyat tersebut. Ia menjelaskan badai akan terjadi sejak siang hingga malam hari pada Rabu 28 Desember 2022 besok. Hujan juga akan meluas di wilayah Jawa bagian barat karena adanya konvergensi secara masif. Erma menerangkan hujan persisten pada 28 Desember 2022 akan terjadi meluas, menjangkau wilayah lain di Jawa bagian barat. Sebelumnya dikatakan puncak musim hujan diprediksi terjadi mulai kemarin pada Minggu 25 Desember 2022. Hal itu diungkapkan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Dwi Korita Karnawati. Sejumlah wilayah akan menghadapi cuaca ekstrim, seperti hujan lebat pada periode 25 Desember 2022 hingga 1 Januari 2023. Dwi Korita menjelaskan potensi cuaca ekstrim tersebut dipicu oleh beberapa anomali cuaca yang terjadi. Ia menuturkan bersamaan 4 aktivitas tersebut, maka dikhawatirkan atau berpotensi mengakibatkan cuaca ekstrim di berbagai wilayah di Indonesia, terutama bagian selatan Indonesia sampai dengan bagian tengah dan timur. Dulu ya. Jadi mengantisipasi cuaca ekstrim, khususnya hujan yang cukup deras begitu. Untuk Jawa Barat di daerah aliran Sungai Sukanegara ada 3 kabupaten, Subang, Indramayu, Sumedang. Itu kami juga berkoordinasi dengan BMKG, Bapak Menteri Perhubungan, BRIN. Di sana ada potensi hujan deras dan bisa banjir menggenang dan mengganggu mudik tahun baru. Nah, itu kita laksanakan TMC. Teknologi modifikasi cuaca sudah dilaksanakan terus-menerus. Mudah-mudahan nanti pada saat menjelang tahun baru, di mana ada arus mudik gitu, itu bisa aman. Nah, yang kedua untuk di DKI kami tadi sudah bicara ya terkait dengan potensi hujan ini. Kami sudah bicara dan dalam waktu dekat BNPB bekerja sama dengan pemerintah Provinsi DKI. Nanti pelaksananya BRIN dengan TNI AU, penganggarannya dari BNPB. Juga kita akan melaksanakan TMC. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Mbak tadi, ketika ada hujan lebat seperti itu tidak mengganggu dalam proses pergantian tahun. Saya dulu ya. Jadi mengantisipasi cuaca ekstrim, khususnya hujan yang cukup deras begitu. Untuk Jawa Barat di daerah aliran Sungai Sukanegara ada 3 kabupaten, Subang, Indramayu, Sumedang. Itu kami juga berkoordinasi dengan BMKG, Bapak Menteri Perhubungan, BRIN. Di sana ada potensi hujan deras dan bisa banjir menggenang dan mengganggu mudik tahun baru. Nah, itu kita laksanakan TMC. Teknologi modifikasi cuaca sudah dilaksanakan terus-menerus. Mudah-mudahan nanti pada saat menjelang tahun baru, di mana ada arus mudik gitu, itu bisa aman. Nah, yang kedua untuk di DKI kami tadi sudah bicara ya
terkait dengan potensi hujan ini, kami sudah bicara dan dalam waktu dekat BNPB bekerja sama dengan pemerintah Provinsi DKI, nanti pelaksananya BRIN dengan TNI AU, penganggarannya dari BNPB, juga kita akan melaksanakan TMC, mudah-mudahan apa yang disampaikan Mbak tadi, ketika ada hujan lebat seperti itu tidak mengganggu dalam proses pergantian tahun.
Badai ekstrim diprediksi akan melanda DKI Jakarta pada Rabu 28 Desember hari ini. Untuk itu, Pemprov DKI bersama pihak terkait akan melakukan modifikasi cuaca. Nantinya bertonton semayan garam akan ditabur dari pesawat. Kepala BPBD DKI Jakarta, Isnawa Aji, mengatakan teknik modifikasi cuaca melibatkan sejumlah pihak. Di antaranya TNI Angkatan Udara, Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Sejumlah pesawat telah disiapkan untuk mengangkut semayan garam yang beratnya berton-ton. Semayan garam itu nantinya akan ditabur dari pesawat di langit Jakarta. Isnawa menjelaskan teknik modifikasi cuaca hanya akan efektif dilakukan mulai pagi hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Penerapan teknik modifikasi cuaca sendiri terbagi menjadi dua pola, yakni jumping process dan pola kompetisi. Jumping process adalah upaya memprematurkan awan agar bisa dicegat masuk wilayah Jakarta, sehingga hujan yang turun hanya sekadar gerimis. Sedangkan pola kompetisi pada prinsipnya mengganggu pertumbuhan awan dengan cara menambah inti kondensasi. Sebelumnya, peringatan potensi badai ekstrim di Jakarta disampaikan peneliti BRIN Erma Yulihastin. Masyarakat di DKI dan sekitarnya diimbau untuk waspada terjadinya hujan lebat hingga banjir besar. BRIN dan BMKG beda pandangan terkait potensi hujan ekstrim hingga badai di wilayah Jabodetabek hari ini. BMKG tak sependapat dengan paparan BRIN dan menyebut jika wilayah Jabodetabek hanya akan diguyur hujan ringan sedang. Berikut penjelasan kedua belah pihak. Peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, Erma Yulihastin, menyebut wilayah Jabodetabek berpotensi mengalami badai dahsyat yang akan terjadi hari ini 28 Desember. Bahkan badai tersebut akan berlangsung mulai siang hingga malam hari. Hal itu disampaikannya melalui akun Twitter Erma pada Senin 26 Desember. Erma menambahkan Banten dan Jakarta, Bekasi akan menjadi lokasi sentral tempat serangan badai tersebut. Namun pernyataan itu berbanding terbalik dengan BMKG. Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto menyebut fenomena alam badai dahsyat diperkirakan tidak akan terjadi. Hal ini merujuk pada berbagai parameter. Disebutnya hujan dengan intensitas sedang hingga lebat akan terjadi namun bukan badai. Guswanto pun mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan terus memperbaharui informasi melalui kanal-kanal resmi BMKG. Selain itu, ia juga tetap mengimbau kewaspadaan masyarakat dengan segala potensi bencana hidrometeorologi di penghujung tahun 2022. Menurutnya, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, bahkan sangat lebat, masih berpotensi terjadi hingga awal Januari tahun 2023.
Ibu kota Jakarta sempat dikejutkan dengan kabar terkait ancaman badai dahsyat yang akan menghantam Jabodetabek. Sosok yang mengumumkan hal tersebut adalah peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN bernama Erma Yuli Hastin. Erma mengumumkan hal tersebut pertama kali melalui unggahannya di Twitter. Erma Yuli Hastin menggunakan kalimat hujan ekstrim dan badai dahsyat diprediksi mengancam ibu kota Jakarta dan kota di sekitarnya pada Rabu 28 Desember 2022. Melalui cuitan di akun Twitternya, Erma menjelaskan badai dahsyat di Jabodetabek akan terjadi pada 28 Desember 2022. Sementara itu ditilik dari situs BRIN, Erma Yuli Hastin adalah ahli klimatologi dan perubahan iklim pada Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN. Ia yang lahir pada 4 Juli 1979 ini tercatat sebagai alumni S1 dan S2 Institut Teknologi Bandung atau ITB. Perempuan asal Lamongan, Jawa Timur ini mengambil S1 jurusan Geofisika dan Meteorologi di ITB. Erma lulus dari S2 ITB pada tahun 2014. Sebelum dikenal sebagai peneliti BRIN, Erma adalah seorang penulis dan pernah menjadi wartawan. Ia juga pernah bekerja di LAPAN atau Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional. Di LAPAN, Erma dipercaya sebagai pembantu peneliti bidang permodelan iklim Pusat Pemanfaatan Sains Atmosfer dan Iklim. Dikabarkan, selain mengumumkan badai dahsyat yang akan menimpa Jakarta, Erma juga melampirkan bukti. Bukti itu berupa pantauan dari laman Sadewa yang menampilkan arah datangnya hujan dan badai dahsyat yang akan terjadi. Menurut penjelasan Erma, badai dahsyat terjadi dari laut yang berpindah ke darat melalui 2 jalur, yakni dari barat melalui angin baratan yang membawa hujan badai dari luar, dan dari utara melalui angin permukaan yang kuat. Wilayah Banten dan Jakarta Bekasi akan menjadi lokasi sentral hujan dan badai dahsyat tersebut. Saudara, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika telah merilis adanya potensi cuaca ekstrim yang terjadi di Jabodetabek, terutama di wilayah Provinsi Banten. Cuaca ekstrim tersebut akan terjadi selama 7 hari, mulai 26 Desember hingga 1 Januari 2023. Dan diprediksi cuaca ekstrim ini juga akan mulai berlangsung pada esok hari atau pada 28 Desember. BMKG memperkirakan akan ada hujan lebat hingga sangat lebat saat periode Natal hingga Tahun Baru 2023. Berdasarkan analisis klimatologis yang menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah terjadi pula di Provinsi Banten sudah memasuki musim hujan. Hal ini mengakibatkan adanya peningkatan cuaca ekstrim di beberapa wilayah selama 7 hari ke depan. Selain akan adanya hujan lebat, cuaca ekstrim juga terjadi di Provinsi Banten dan Jabodetabek yang akan mengakibatkan adanya potensi gelombang tinggi. Dari hasil monitoring dinamika atmosfer di wilayah Provinsi Banten menunjukkan adanya peningkatan aktivitas monsun Asia yang dapat disertai dengan seruak dingin. Aktivitas monsun Asia juga mengakibatkan pembentukan tekanan rendah di selatan Indonesia. Terpantau ada aktivitas gelombang atmosfer, suhu muka air laut hangat, serta adanya daerah belokan angin dan daerah pertemuan angin di sekitar Banten. Hal tersebut yang bisa memicu peningkatan pertumbuhan awan-awan hujan yang cukup signifikan. Provinsi Banten dalam 7 hari ke depan berpotensi terjadi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai dengan petir dan angin kencang. Daerah yang terdampak potensi cuaca ekstrim di Provinsi Banten misalnya diantaranya adalah Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang bagian Barat, Kabupaten Tangerang bagian Tengah dan Selatan, Kota Tangerang Selatan, dan beberapa wilayah lainnya. Terkait ancaman cuaca ekstrim ini, Saudara, penjabat Gubernur DKI Jakarta juga telah menuturkan bahwa warga di Jabodetabek diperbolehkan atau khususnya di wilayah DKI Jakarta
diperbolehkan untuk melakukan work from home atau WFH saat cuaca ekstrim yang diprediksi akan mulai terjadi pada esok hari. Heru juga menuturkan bahwa nantinya diharapkan agar warga memilih untuk tetap berdiam diri di rumah dan tidak melakukan aktivitas di luar saat cuaca ekstrim terjadi. Hal ini juga diharapkan bisa ikut mengurangi kemacetan saat Natal dan juga Tahun Baru 2023. Badai besar yang diprediksi juga akan terjadi di wilayah ibu kota Jakarta dan beberapa wilayah sekitarnya, Saudara. Informasi awalnya disampaikan oleh peneliti BRIN, Erma Yuli Hastin, yang mengatakan wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, hingga Bekasi berpotensi mengalami badai dahsyat. Melalui cuitan di akun Twitternya, Erma Yuli Hastin mengatakan badai dahsyat di Jabodetabek akan terjadi pada 28 Desember 2022. Erma juga melampirkan pantauan dari laman Sadewa yang menampilkan arah datangnya hujan dan badai dahsyat yang kemungkinan akan terjadi. Menurut penjelasan Erma, badai dahsyat terjadi di laut yang berpindah ke darat melalui dua jalur, yakni dari barat melalui angin baratan yang membawa hujan badai dari luar dan dari utara melalui angin permukaan yang cukup kuat. Wilayah Banten dan Jakarta Bekasi diprediksi akan menjadi lokasi sentral hujan dan badai dahsyat tersebut. Ia menuturkan badai akan terjadi sejak siang hingga malam hari pada Rabu 28 Desember esok. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menyoroti potensi kemunculan badai squall yang diprediksi akan melintasi Selat Sunda dan berada di atas langit Jabodetabek pada 28 Desember. Peneliti iklim Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN, Erma Yuli Hastin mengatakan, berdasarkan hasil kajian para peneliti di BRIN, multiplikasi energi dapat terjadi pada multisel badai tersebut. Selain itu, multisel badai ini juga dapat mengalami penggabungan. Proses inilah yang kemudian menciptakan atau memunculkan adanya badai raksasa yang diprediksi mengancam kawasan Jabodetabek, yakni Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan juga Bekasi. Perlu diketahui, Saudara, squall merupakan badai guntur yang terbentuk memanjang seperti garis. Berdasarkan hasil kajian di BRIN, badai squall ketika menyeberang Selat Sunda, maka multisel badai bisa mengalami multiplikasi energi dan mengalami penggabungan sehingga badai yang cukup besar atau disebut sebagai badai raksasa akan terjadi di wilayah Jabodetabek. Prediksi ini disampaikan Erma dalam keterangan resminya pada Selasa 27 Desember. Ia pun menegaskan bahwa mekanisme seperti ini yang harus diwaspadai warga Jabodetabek yang hendak beraktivitas pada Rabu esok. Erma mengatakan bahwa jalan tol hujan ekstrim ini tentu tak hanya mampu menggeser kelembapan dari wilayah laut ke darat saja, namun juga menjadi jalan untuk badai tersebut melipat gandakan bahkan mengirimkan energinya. Erma pun mengimbau warga yang tinggal di kawasan Jabodetabek, khususnya yang tinggal di wilayah Banten, untuk mewaspadai fenomena iklim ini pada Rabu esok. Badai raksasa squall ini menjadi ancaman besar di wilayah Jabodetabek, Saudara, yang diprediksi akan terjadi pada 28 Desember esok. Dari laporan BMKG bahwa sejak esok hari hingga 1 Januari mendatang, seluruh peta wilayah Indonesia akan tertutup warna hijau pekat atau adanya indikasi terjadinya curah hujan yang sangat lebat hingga cenderung ekstrim. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan, cuaca ekstrim tersebut terjadi karena adanya fenomena monsun Asia, ditambah suarakan dingin dari dataran tinggi Asia yang masuk melalui Selat Malaka dan kemudian menyeberang dan terbentuk arus lintas. BMKG memperkirakan fenomena ini mulai terjadi pada 28 Desember yang akan menyelimuti wilayah Jawa Timur hingga Nusa Tenggara.
Kemudian pada 29 Desember, potensi cuaca ekstrim juga akan meluas ke wilayah Jawa Barat, Sumatera bagian selatan barat, dan sebagian wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Nusa Tenggara, dan wilayah selatan Papua. Bahkan pada 1 Januari 2023, berdasarkan perkembangan dinamika atmosfer, satu peta wilayah Indonesia tak terlihat karena tertutupi warna hijau tua pekat yang artinya akan adanya hujan ekstrim yang melanda. Fenomena ini yang menyebabkan warna hijau tua mengindikasikan hujan lebat hingga cenderung akan terjadi hujan yang cukup ekstrim. Cuaca ekstrim ini menurut BMKG akan mulai melemah pada 5 hingga 6 Januari 2023. Sebelumnya, BMKG juga mengatakan potensi cuaca ekstrim yang terjadi selama Natal dan Tahun Baru dipicu sejumlah fenomena anomali dan dinamika atmosfer yang terjadi secara bersamaan. Dari informasi yang didapatkan BMKG juga, memang warga diharapkan atau diimbau untuk terus waspada dengan adanya cuaca ekstrim, yang mana cuaca ekstrim ini diprediksi bisa terjadi hingga 7 hari lamanya. Bahkan berdasarkan keterangan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, menyoroti akan adanya potensi kemunculan badai squall line yang diprediksi bisa melintas Selat Sunda dan berada di atas laut langit Jabodetabek sejak Rabu 28 Desember. Peneliti iklim Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN, Erma Yuli Hastin mengatakan, berdasarkan hasil kajian para peneliti di BRIN, multiplikasi energi dapat terjadi pada multisel badai tersebut. Selain itu, multisel badai ini juga bisa mengalami penggabungan, yang mana proses ini kemudian bisa menghadirkan adanya badai raksasa yang diprediksi bisa mengancam kawasan Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan juga Bekasi. Dari squall line ini, saudara, merupakan badai guntur yang terbentuk memanjang seperti garis. Ia pun menegaskan bahwa mekanisme seperti ini yang harus diwaspadai warga Jabodetabek yang hendak beraktivitas pada Rabu esok. Bahkan penjabat Gubernur DKI Jakarta juga memprediksi bahwa adanya cuaca ekstrim ini hingga memperbolehkan warga untuk WFH atau work from home saat cuaca ekstrim terjadi di wilayah DKI Jakarta.
Puncak cuaca ekstrim diprediksi melanda wilayah Indonesia hingga 2 Januari 2023 mendatang. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengatakan potensi cuaca yang akan terjadi di wilayah Jabodetabek pada hari ini 28 Desember bukan badai, melainkan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Hal tersebut meluruskan kabar akan terjadinya badai dahsyat di wilayah Jabodetabek pada 28 Desember. Menurut BMKG, merujuk dari berbagai parameter fenomena alam berupa badai memiliki peluang cukup kecil untuk terjadi. Atas perkiraan cuaca tersebut, ia menghimbau masyarakat untuk tetap tenang dan terus memperbaharui informasi melalui kanal-kanal resmi BMKG. Kendati begitu, Guswanto tetap menghimbau kewaspadaan masyarakat dengan segala potensi bencana hidrometeorologi di penghujung tahun. Sementara itu, Kepala Pusat Meteorologi Publik BMKG, Fahri Rajab, mengatakan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat bahkan sangat lebat masih berpotensi terjadi hingga awal Januari 2023. Fahri mengatakan peningkatan curah hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat berpotensi terjadi pada tanggal 30 Desember 2022. Terkait badai, ia menjelaskan lebih lanjut istilah tersebut agar masyarakat memiliki pandangan yang sama soal terminologi tersebut. Sebelumnya, peneliti iklim Pusat Riset Iklim dan Atmosfer Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Irma Yuliastin menyebutkan bahwa Jakarta dan wilayah penyangga di sekitarnya, yakni Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi diprediksi menghadapi hujan ekstrim dan badai dahsyat. Irma Yuliastin mengatakan bahwa fenomena iklim ini diperkirakan terjadi pada Rabu 20 Desember 2022. Ia pun menyampaikan peringatan terhadap warga Jabodetabek, khususnya yang tinggal di wilayah Banten. Irma kemudian membeberkan proses yang mendorong hujan ekstrim ini dapat digeser dari wilayah laut menuju darat. Hal ini disampaikan pada hari yang sama yakni Senin kemarin, sedangkan data yang dipaparkannya menunjukkan pantauan awan badai pada pukul 18.38 waktu Indonesia Barat. Irma mengatakan bahwa ini ditunjukkan melalui terbentuknya jalan tol hujan ekstrim yakni badai squall dari wilayah laut bergeser ke darat sejak pukul 3 waktu Indonesia Barat. Jalan tol hujan yang disebut sebagai badai squall ini sebelumnya berada di atas Samudra Hindia, kemudian bergeser dan bergabung dengan badai konvektif skala meso atau mesoscale convective complex di darat. Perlu diketahui squall line merupakan badai guntur yang terbentuk memanjang seperti garis, sedangkan MCC adalah sistem konveksi awan skala meso yang memiliki ciri bentuk pola besar, berdurasi panjang, serta semi melingkar. Sedangkan MCC adalah sistem konveksi awan skala meso yang memiliki ciri bentuk pola besar, berdurasi panjang, serta semi melingkar. Sebelumnya pada Senin kemarin ia menyampaikan peringatan terhadap warga Jabodetabek, khususnya yang tinggal di wilayah Banten terkait potensi banjir besar karena dampak hujan ekstrim dan badai dahsyat. Tidak terbebani Jakarta ini. Ya, itu dilakukan rutin oleh Kepala BPBD DKI, rutin kerjasama informasi, tukar informasi, pergerakan, kebijakan-kebijakan penanggulangan bencana itu sudah dilakukan, itu sudah rutin. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah berkaitan dengan belajar dari kejadian gempa di Cianjur. Tentunya tadi sampaikan oleh Bapak Gubernur bahwa bangunan-bangunan harus kembali kita pantau, kembali kita cek keberadaan gedung-gedung bertingkat maupun gedung-gedung yang lainnya yang mungkin harus kita pantau kekuatan gedungnya. Salah satu tadi Pak Gubernur sampaikan berkaitan dengan pembangunan sekolah-sekolah baru misalnya di Jakarta yang juga harus dimasukkan unsur ketahanan gempa. Tentunya bekerjasama dengan PTSP dan lain-lain. Yang ketiga berkaitan dengan sinergi penanganan kebencanaan di Jakarta antara BNPB dengan BPBD. Yang keempat adalah berkaitan dengan program-program kerjasama selanjutnya yang nantinya bisa kita kerjasamakan
untuk bisa dilaksanakan di Pemprov DKI Jakarta. Intinya kita ke depan ingin Jakarta punya ketangguhan dalam Badan Nasional Penanggulangan Bencana angkat suara terkait informasi peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN. BNPB akan melakukan peninjauan di beberapa lokasi. Keterangan itu disampaikan Kepala BNPB Suharyanto dalam konferensi pers di Geraha BNPB Kecamatan Matraman, Jakarta Timur pada Selasa 27 Desember 2022. Hal tersebut untuk mengantisipasi cuaca ekstrim khususnya hujan yang cukup deras. Sebelumnya, peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Erma Yuli Hastin menyebut wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi Jabodetabek berpotensi mengalami badai dahsyat. Melalui cuitan di akun Twitternya, Erma Yuli Hastin menjelaskan badai dahsyat di Jabodetabek akan terjadi pada 28 Desember 2022. Erma pun melampirkan pantauan dari laman Sadewa yang menampilkan arah datangnya hujan dan badai dahsyat yang akan terjadi. Menurut penjelasan Erma, badai dahsyat terjadi dari laut yang berpindah ke darat melalui dua jalur, yakni dari barat melalui angin baratan yang membawa hujan badai dari luar. Selanjutnya dari utara melalui angin permukaan yang kuat. Wilayah Banten dan Jakarta Bekasi akan menjadi lokasi sentral hujan dan badai dahsyat tersebut. Ia menjelaskan badai akan terjadi sejak siang hingga malam hari pada Rabu 28 Desember 2022 besok. Hujan juga akan meluas di wilayah Jawa bagian barat karena adanya konvergensi secara masif. Erma menerangkan hujan persisten pada 28 Desember 2022 akan terjadi meluas, menjangkau wilayah lain di Jawa bagian barat. Sebelumnya dikatakan puncak musim hujan diprediksi terjadi mulai kemarin pada Minggu 25 Desember 2022. Hal itu diungkapkan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Dwi Korita Karnawati. Sejumlah wilayah akan menghadapi cuaca ekstrim, seperti hujan lebat pada periode 25 Desember 2022 hingga 1 Januari 2023. Dwi Korita menjelaskan potensi cuaca ekstrim tersebut dipicu oleh beberapa anomali cuaca yang terjadi. Ia menuturkan bersamaan 4 aktivitas tersebut, maka dikhawatirkan atau berpotensi mengakibatkan cuaca ekstrim di berbagai wilayah di Indonesia, terutama bagian selatan Indonesia sampai dengan bagian tengah dan timur. Saya dulu ya. Jadi mengantisipasi cuaca ekstrim, khususnya hujan yang cukup deras begitu. Untuk Jawa Barat di daerah aliran Sungai Sukanegara ada 3 kabupaten, Subang, Indramayu, Sumedang. Itu kami juga berkoordinasi dengan BMKG, Bapak Menteri Perhubungan, BRIN. Di sana ada potensi hujan deras dan bisa banjir menggenang dan mengganggu mudik tahun baru. Nah, itu kita laksanakan TMC. Teknologi modifikasi cuaca sudah dilaksanakan terus-menerus. Mudah-mudahan nanti pada saat menjelang tahun baru, di mana ada arus mudik gitu, itu bisa aman. Nah, yang kedua untuk di DKI kami tadi sudah bicara ya terkait dengan potensi hujan ini. Kami sudah bicara dan dalam waktu dekat BNPB bekerja sama dengan pemerintah Provinsi DKI. Nanti pelaksananya BRIN dengan TNI AU, penganggarannya dari BNPB. Juga kita akan melaksanakan TMC, mudah-mudahan yang apa yang disampaikan Mbak tadi, ketika ada hujan lebat seperti itu tidak mengganggu dalam proses pergantian tahun. Saya dulu ya. Jadi mengantisipasi cuaca ekstrim, khususnya hujan yang cukup deras begitu. Untuk Jawa Barat di daerah aliran Sungai Sukanegara ada 3 kabupaten, Subang, Indramayu, Sumedang. Itu kami juga berkoordinasi dengan BMKG, Bapak Menteri Perhubungan, BRIN. Di sana ada potensi hujan deras dan bisa banjir menggenang dan mengganggu mudik tahun baru. Nah, itu kita laksanakan TMC. Teknologi modifikasi cuaca sudah dilaksanakan terus-menerus. Mudah-mudahan nanti pada saat menjelang tahun baru, di mana ada arus mudik gitu, itu bisa aman. Nah, yang kedua untuk di DKI kami tadi sudah bicara ya
terkait dengan potensi hujan ini, kami sudah bicara dan dalam waktu dekat BNPB bekerja sama dengan pemerintah Provinsi DKI, nanti pelaksananya BRIN dengan TNI AU, penganggarannya dari BNPB, juga kita akan melaksanakan TMC, mudah-mudahan apa yang disampaikan Mbak tadi, ketika ada hujan lebat seperti itu tidak mengganggu dalam proses pergantian tahun.
Badai ekstrim diprediksi akan melanda DKI Jakarta pada Rabu 28 Desember hari ini. Untuk itu, Pemprov DKI bersama pihak terkait akan melakukan modifikasi cuaca. Nantinya bertonton semayan garam akan ditabur dari pesawat. Kepala BPBD DKI Jakarta, Isnawa Aji, mengatakan teknik modifikasi cuaca melibatkan sejumlah pihak. Di antaranya TNI Angkatan Udara, Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Sejumlah pesawat telah disiapkan untuk mengangkut semayan garam yang beratnya berton-ton. Semayan garam itu nantinya akan ditabur dari pesawat di langit Jakarta. Isnawa menjelaskan teknik modifikasi cuaca hanya akan efektif dilakukan mulai pagi hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Penerapan teknik modifikasi cuaca sendiri terbagi menjadi dua pola, yakni jumping process dan pola kompetisi. Jumping process adalah upaya memprematurkan awan agar bisa dicegat masuk wilayah Jakarta, sehingga hujan yang turun hanya sekadar gerimis. Sedangkan pola kompetisi pada prinsipnya mengganggu pertumbuhan awan dengan cara menambah inti kondensasi. Sebelumnya, peringatan potensi badai ekstrim di Jakarta disampaikan peneliti BRIN Erma Yulihastin. Masyarakat di DKI dan sekitarnya diimbau untuk waspada terjadinya hujan lebat hingga banjir besar. BRIN dan BMKG beda pandangan terkait potensi hujan ekstrim hingga badai di wilayah Jabodetabek hari ini. BMKG tak sependapat dengan paparan BRIN dan menyebut jika wilayah Jabodetabek hanya akan diguyur hujan ringan sedang. Berikut penjelasan kedua belah pihak. Peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, Erma Yulihastin, menyebut wilayah Jabodetabek berpotensi mengalami badai dahsyat yang akan terjadi hari ini 28 Desember. Bahkan badai tersebut akan berlangsung mulai siang hingga malam hari. Hal itu disampaikannya melalui akun Twitter Erma pada Senin 26 Desember. Erma menambahkan Banten dan Jakarta, Bekasi akan menjadi lokasi sentral tempat serangan badai tersebut. Namun pernyataan itu berbanding terbalik dengan BMKG. Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto menyebut fenomena alam badai dahsyat diperkirakan tidak akan terjadi. Hal ini merujuk pada berbagai parameter. Disebutnya hujan dengan intensitas sedang hingga lebat akan terjadi namun bukan badai. Guswanto pun mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan terus memperbaharui informasi melalui kanal-kanal resmi BMKG. Selain itu, ia juga tetap mengimbau kewaspadaan masyarakat dengan segala potensi bencana hidrometeorologi di penghujung tahun 2022. Menurutnya, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, bahkan sangat lebat, masih berpotensi terjadi hingga awal Januari tahun 2023.
Jakarta sempat dikejutkan dengan kabar terkait ancaman badai dahsyat yang akan menghantam Jabodetabek. Sosok yang mengumumkan hal tersebut adalah peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN bernama Erma Yuli Hastin. Erma mengumumkan hal tersebut pertama kali melalui unggahannya di Twitter. Erma Yuli Hastin menggunakan kalimat hujan ekstrim dan badai dahsyat diprediksi mengancam ibu kota Jakarta dan kota di sekitarnya pada Rabu 28 Desember 2022. Melalui cuitan di akun Twitternya, Erma menjelaskan badai dahsyat di Jabodetabek akan terjadi pada 28 Desember 2022. Sementara itu, ditilik dari situs BRIN, Erma Yuli Hastin adalah ahli klimatologi dan perubahan iklim pada Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN. Ia yang lahir pada 4 Juli 1979 ini tercatat sebagai alumni S1 dan S2 Institut Teknologi Bandung atau ITB. Perempuan asal Lamongan, Jawa Timur ini mengambil S1 jurusan Geofisika dan Meteorologi di ITB. Erma lulus dari S2 ITB pada tahun 2014. Sebelum dikenal sebagai peneliti BRIN, Erma adalah seorang penulis dan pernah menjadi wartawan. Ia juga pernah bekerja di LAPAN atau Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional. Di LAPAN, Erma dipercaya sebagai pembantu peneliti bidang permodelan iklim Pusat Pemanfaatan Sains Atmosfer dan Iklim. Dikabarkan, selain mengumumkan badai dahsyat yang akan menimpa Jakarta, Erma juga melampirkan bukti. Bukti itu berupa pantauan dari laman Sadewa yang menampilkan arah datangnya hujan dan badai dahsyat yang akan terjadi. Menurut penjelasan Erma, badai dahsyat terjadi dari laut yang berpindah ke darat melalui 2 jalur, yakni dari barat melalui angin baratan yang membawa hujan badai dari luar, dan dari utara melalui angin permukaan yang kuat. Wilayah Banten dan Jakarta Bekasi akan menjadi lokasi sentral hujan dan badai dahsyat tersebut. Saudara, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika telah merilis adanya potensi cuaca ekstrim yang terjadi di Jabodetabek, terutama di wilayah Provinsi Banten. Cuaca ekstrim tersebut akan terjadi selama 7 hari, mulai 26 Desember hingga 1 Januari 2023. Dan diprediksi cuaca ekstrim ini juga akan mulai berlangsung pada esok hari atau pada 28 Desember. BMKG memperkirakan akan ada hujan lebat hingga sangat lebat saat periode Natal hingga Tahun Baru 2023. Berdasarkan analisis klimatologis yang menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah, terjadi pula di Provinsi Banten, sudah memasuki musim hujan. Hal ini mengakibatkan adanya peningkatan cuaca ekstrim di beberapa wilayah selama 7 hari ke depan. Selain akan adanya hujan lebat, cuaca ekstrim juga terjadi di Provinsi Banten dan Jabodetabek yang akan mengakibatkan adanya potensi gelombang tinggi. Dari hasil monitoring dinamika atmosfer di wilayah Provinsi Banten menunjukkan adanya peningkatan aktivitas monsun Asia yang dapat disertai dengan seruak dingin. Aktivitas monsun Asia juga mengakibatkan pembentukan tekanan rendah di selatan Indonesia. Terpantau ada aktivitas gelombang atmosfer, suhu muka air laut hangat, serta adanya daerah belokan angin dan daerah pertemuan angin di sekitar Banten. Hal tersebut yang bisa memicu peningkatan pertumbuhan awan-awan hujan yang cukup signifikan. Provinsi Banten dalam 7 hari ke depan berpotensi terjadi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai dengan petir dan angin kencang. Daerah yang terdampak potensi cuaca ekstrim di Provinsi Banten misalnya diantaranya adalah Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang bagian Barat, Kabupaten Tangerang bagian Tengah dan Selatan, Kota Tangerang Selatan, dan beberapa wilayah lainnya. Terkait ancaman cuaca ekstrim ini, Saudara, penjabat Gubernur DKI Jakarta juga telah menuturkan bahwa warga di Jabodetabek diperbolehkan atau khususnya di wilayah DKI Jakarta
diperbolehkan untuk melakukan work from home atau WFH saat cuaca ekstrim yang diprediksi akan mulai terjadi pada esok hari. Heru juga menuturkan bahwa nantinya diharapkan agar warga memilih untuk tetap berdiam diri di rumah dan tidak melakukan aktivitas di luar saat cuaca ekstrim terjadi. Hal ini juga diharapkan bisa ikut mengurangi kemacetan saat Natal dan juga Tahun Baru 2023. Badai besar yang diprediksi juga akan terjadi di wilayah Ibu Kota Jakarta dan beberapa wilayah sekitarnya, Saudara. Informasi awalnya disampaikan oleh peneliti BRIN, Erma Yuli Hastin, yang mengatakan wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, hingga Bekasi berpotensi mengalami badai dahsyat. Melalui cuitan di akun Twitternya, Erma Yuli Hastin mengatakan badai dahsyat di Jabodetabek akan terjadi pada 28 Desember 2022. Erma juga melampirkan pantauan dari laman Sadewa yang menampilkan arah datangnya hujan dan badai dahsyat yang kemungkinan akan terjadi. Menurut penjelasan Erma, badai dahsyat terjadi di laut yang berpindah ke darat melalui dua jalur, yakni dari barat melalui angin baratan yang membawa hujan badai dari luar dan dari utara melalui angin permukaan yang cukup kuat. Wilayah Banten dan Jakarta Bekasi diprediksi akan menjadi lokasi sentral hujan dan badai dahsyat tersebut. Ia menuturkan badai akan terjadi sejak siang hingga malam hari pada Rabu 28 Desember esok. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menyoroti potensi kemunculan badai squalene yang diprediksi akan melintasi Selat Sunda dan berada di atas langit Jabodetabek pada 28 Desember. Peneliti iklim Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN, Erma Yuli Hastin mengatakan, berdasarkan hasil kajian para peneliti di BRIN, multiplikasi energi dapat terjadi pada multisel badai tersebut. Selain itu, multisel badai ini juga dapat mengalami penggabungan. Proses inilah yang kemudian menciptakan atau memunculkan adanya badai raksasa yang diprediksi mengancam kawasan Jabodetabek, yakni Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan juga Bekasi. Perlu diketahui, Saudara, squalene merupakan badai guntur yang terbentuk memanjang seperti garis. Berdasarkan hasil kajian di BRIN, badai squalene ketika menyeberang Selat Sunda, maka multisel badai bisa mengalami multiplikasi energi dan mengalami penggabungan sehingga badai yang cukup besar atau disebut sebagai badai raksasa akan terjadi di wilayah Jabodetabek. Prediksi ini disampaikan Erma dalam keterangan resminya pada Selasa 27 Desember. Ia pun menegaskan bahwa mekanisme seperti ini yang harus diwaspadai warga Jabodetabek yang hendak beraktivitas pada Rabu esok. Erma mengatakan bahwa jalan tol hujan ekstrim ini tentu tak hanya mampu menggeser kelembapan dari wilayah laut ke darat saja, namun juga menjadi jalan untuk badai tersebut melipat gandakan bahkan mengirimkan energinya. Erma pun mengimbau warga yang tinggal di kawasan Jabodetabek, khususnya yang tinggal di wilayah Banten, untuk mewaspadai fenomena iklim ini pada Rabu esok. Badai raksasa squalene ini menjadi ancaman besar di wilayah Jabodetabek, Saudara, yang diprediksi akan terjadi pada 28 Desember esok. Dari laporan BMKG bahwa sejak esok hari hingga 1 Januari mendatang, seluruh peta wilayah Indonesia akan tertutup warna hijau pekat atau adanya indikasi terjadinya curah hujan yang sangat lebat hingga cenderung ekstrim. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan, cuaca ekstrim tersebut terjadi karena adanya fenomena monsun Asia, ditambah suarakan dingin dari dataran tinggi Asia yang masuk melalui Selat Malaka dan kemudian menyeberang dan terbentuk arus lintas. BMKG memperkirakan fenomena ini mulai terjadi pada 28 Desember yang akan menyelimuti wilayah Jawa Timur hingga Nusa Tenggara.
Kemudian pada 29 Desember, potensi cuaca ekstrim juga akan meluas ke wilayah Jawa Barat, Sumatera bagian selatan barat, dan sebagian wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Nusa Tenggara, dan wilayah selatan Papua. Bahkan pada 1 Januari 2023, berdasarkan perkembangan dinamika atmosfer, satu peta wilayah Indonesia tak terlihat karena tertutupi warna hijau tua pekat yang artinya akan adanya hujan ekstrim yang melanda. Fenomena ini yang menyebabkan warna hijau tua mengindikasikan hujan lebat hingga cenderung akan terjadi hujan yang cukup ekstrim. Cuaca ekstrim ini menurut BMKG akan mulai melemah pada 5 hingga 6 Januari 2023. Sebelumnya, BMKG juga mengatakan potensi cuaca ekstrim yang terjadi selama Natal dan Tahun Baru dipicu sejumlah fenomena anomali dan dinamika atmosfer yang terjadi secara bersamaan. Dari informasi yang didapatkan BMKG juga, memang warga diharapkan atau diimbau untuk terus waspada dengan adanya cuaca ekstrim, yang mana cuaca ekstrim ini diprediksi bisa terjadi hingga 7 hari lamanya. Bahkan berdasarkan keterangan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, menyoroti akan adanya potensi kemunculan badai squall yang diprediksi bisa melintas Selat Sunda dan berada di atas laut langit Jabodetabek sejak Rabu 28 Desember. Peneliti iklim Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN, Erma Yuli Hastin mengatakan, berdasarkan hasil kajian para peneliti di BRIN, multiplikasi energi dapat terjadi pada multisel badai tersebut. Selain itu, multisel badai ini juga bisa mengalami penggabungan, yang mana proses ini kemudian bisa menghadirkan adanya badai raksasa yang diprediksi bisa mengancam kawasan Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan juga Bekasi. Dari squall line ini, saudara, merupakan badai guntur yang terbentuk memanjang seperti garis. Ia pun menegaskan bahwa mekanisme seperti ini yang harus diwaspadai warga Jabodetabek yang hendak beraktivitas pada Rabu esok. Bahkan penjabat Gubernur DKI Jakarta juga memprediksi bahwa adanya cuaca ekstrim ini hingga memperbolehkan warga untuk WFH atau work from home saat cuaca ekstrim terjadi di wilayah DKI Jakarta.
Puncak cuaca ekstrim diprediksi melanda wilayah Indonesia hingga 2 Januari 2023 mendatang. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengatakan potensi cuaca yang akan terjadi di wilayah Jabodetabek pada hari ini 28 Desember bukan badai, melainkan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Hal tersebut meluruskan kabar akan terjadinya badai dahsyat di wilayah Jabodetabek pada 28 Desember. Menurut BMKG, merujuk dari berbagai parameter fenomena alam berupa badai memiliki peluang cukup kecil untuk terjadi. Atas perkiraan cuaca tersebut, ia menghimbau masyarakat untuk tetap tenang dan terus memperbaharui informasi melalui kanal-kanal resmi BMKG. Kendati begitu, Guswanto tetap menghimbau kewaspadaan masyarakat dengan segala potensi bencana hidrometeorologi di penghujung tahun. Sementara itu, Kepala Pusat Meteorologi Publik BMKG, Fahri Rajab, mengatakan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat bahkan sangat lebat masih berpotensi terjadi hingga awal Januari 2023. Fahri mengatakan peningkatan curah hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat berpotensi terjadi pada tanggal 30 Desember 2022. Terkait badai, ia menjelaskan lebih lanjut istilah tersebut agar masyarakat memiliki pandangan yang sama soal terminologi tersebut. Sebelumnya, peneliti iklim Pusat Riset Iklim dan Atmosfer Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Irma Yuliastin menyebutkan bahwa Jakarta dan wilayah penyangga di sekitarnya, yakni Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi diprediksi menghadapi hujan ekstrim dan badai dahsyat. Irma Yuliastin mengatakan bahwa fenomena iklim ini diperkirakan terjadi pada Rabu 20 Desember 2022. Ia pun menyampaikan peringatan terhadap warga Jabodetabek, khususnya yang tinggal di wilayah Banten. Irma kemudian membeberkan proses yang mendorong hujan ekstrim ini dapat digeser dari wilayah laut menuju darat. Hal ini disampaikan pada hari yang sama yakni Senin kemarin, sedangkan data yang dipaparkannya menunjukkan pantauan awan badai pada pukul 18.38 waktu Indonesia Barat. Irma mengatakan bahwa ini ditunjukkan melalui terbentuknya jalan tol hujan ekstrim yakni badai squalene dari wilayah laut bergeser ke darat sejak pukul 3 waktu Indonesia Barat. Jalan tol hujan yang disebut sebagai badai squalene ini sebelumnya berada di atas Samudra Hindia, kemudian bergeser dan bergabung dengan badai konvektif skala meso atau mesoscale convective complex di darat. Perlu diketahui, squalene merupakan badai guntur yang terbentuk memanjang seperti garis, sedangkan MCC adalah sistem konveksi awan skala meso yang memiliki ciri bentuk pola besar, berdurasi panjang, serta semi melingkar. Sedangkan MCC adalah sistem konveksi awan skala meso yang memiliki ciri bentuk pola besar, berdurasi panjang, serta semi melingkar. Sebelumnya pada Senin kemarin ia menyampaikan peringatan terhadap warga Jabodetabek, khususnya yang tinggal di wilayah Banten terkait potensi banjir besar karena dampak hujan ekstrim dan badai dahsyat. Tidak terbebani Jakarta ini. Ya, itu dilakukan rutin oleh Kepala BPBD DKI, rutin kerjasama informasi, tukar informasi, pergerakan, kebijakan-kebijakan penanggulangan bencana itu sudah dilakukan, itu sudah rutin. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah berkaitan dengan belajar dari kejadian gempa di Cianjur. Tentunya tadi sampaikan oleh Bapak Gubernur bahwa bangunan-bangunan harus kembali kita pantau, kembali kita cek keberadaan gedung-gedung bertingkat maupun gedung-gedung yang lainnya yang mungkin harus kita pantau kekuatan gedungnya. Salah satu tadi Pak Guru sampaikan berkaitan dengan pembangunan sekolah-sekolah baru misalnya di Jakarta yang juga harus dimasukkan unsur ketahanan gempa. Tentunya bekerjasama dengan PTSP dan lain-lain. Yang ketiga berkaitan dengan sinergi penanganan kebencanaan di Jakarta antara BNPB dengan BPBD. Yang keempat adalah berkaitan dengan program-program kerjasama selanjutnya yang nantinya bisa kita kerjasamakan
untuk bisa dilaksanakan di Pemprov DKI Jakarta. Intinya kita ke depan ingin Jakarta punya ketangguhan dalam Badan Nasional Penanggulangan Bencana angkat suara terkait informasi peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN. BNPB akan melakukan peninjauan di beberapa lokasi. Keterangan itu disampaikan Kepala BNPB Suharyanto dalam konferensi pers di Geraha BNPB Kecamatan Matraman, Jakarta Timur pada Selasa 27 Desember 2022. Hal tersebut untuk mengantisipasi cuaca ekstrim khususnya hujan yang cukup deras. Sebelumnya, peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Erma Yuli Hastin menyebut wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi Jabodetabek berpotensi mengalami badai dahsyat. Melalui cuitan di akun Twitternya, Erma Yuli Hastin menjelaskan badai dahsyat di Jabodetabek akan terjadi pada 28 Desember 2022. Erma pun melampirkan pantauan dari laman Sadewa yang menampilkan arah datangnya hujan dan badai dahsyat yang akan terjadi. Menurut penjelasan Erma, badai dahsyat terjadi dari laut yang berpindah ke darat melalui dua jalur, yakni dari barat melalui angin baratan yang membawa hujan badai dari luar. Selanjutnya dari utara melalui angin permukaan yang kuat. Wilayah Banten dan Jakarta Bekasi akan menjadi lokasi sentral hujan dan badai dahsyat tersebut. Ia menjelaskan badai akan terjadi sejak siang hingga malam hari pada Rabu 28 Desember 2022 besok. Hujan juga akan meluas di wilayah Jawa bagian barat karena adanya konvergensi secara masif. Erma menerangkan hujan persisten pada 28 Desember 2022 akan terjadi meluas, menjangkau wilayah lain di Jawa bagian barat. Sebelumnya dikatakan puncak musim hujan diprediksi terjadi mulai kemarin pada Minggu 25 Desember 2022. Hal itu diungkapkan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Dwi Korita Karnawati. Sejumlah wilayah akan menghadapi cuaca ekstrim, seperti hujan lebat pada periode 25 Desember 2022 hingga 1 Januari 2023. Dwi Korita menjelaskan potensi cuaca ekstrim tersebut dipicu oleh beberapa anomali cuaca yang terjadi. Ia menuturkan bersamaan 4 aktivitas tersebut, maka dikhawatirkan atau berpotensi mengakibatkan cuaca ekstrim di berbagai wilayah di Indonesia, terutama bagian selatan Indonesia sampai dengan bagian tengah dan timur. Dulu ya. Jadi mengantisipasi cuaca ekstrim, khususnya hujan yang cukup deras begitu. Untuk Jawa Barat di daerah aliran Sungai Sukanegara ada 3 kabupaten, Subang, Indramayu, Sumedang. Itu kami juga berkoordinasi dengan BMKG, Bapak Menteri Perhubungan, BRIN. Di sana ada potensi hujan deras dan bisa banjir menggenang dan mengganggu mudik tahun baru. Nah, itu kita laksanakan TMC. Teknologi modifikasi cuaca sudah dilaksanakan terus-menerus. Mudah-mudahan nanti pada saat menjelang tahun baru, di mana ada arus mudik gitu, itu bisa aman. Nah, yang kedua untuk di DKI kami tadi sudah bicara ya terkait dengan potensi hujan ini. Kami sudah bicara dan dalam waktu dekat BNPB bekerja sama dengan pemerintah Provinsi DKI. Nanti pelaksananya BRIN dengan TNI AU, penganggarannya dari BNPB. Juga kita akan melaksanakan TMC, mudah-mudahan yang disampaikan Mbak tadi, ketika ada hujan lebat seperti itu tidak mengganggu dalam proses pergantian tahun. Saya dulu ya. Jadi mengantisipasi cuaca ekstrim, khususnya hujan yang cukup deras begitu. Untuk Jawa Barat di daerah aliran Sungai Sukanegara ada 3 kabupaten, Subang, Indramayu, Sumedang. Itu kami juga berkoordinasi dengan BMKG, Bapak Menteri Perhubungan, BRIN. Di sana ada potensi hujan deras dan bisa banjir menggenang dan mengganggu mudik tahun baru. Nah, itu kita laksanakan TMC. Teknologi modifikasi cuaca sudah dilaksanakan terus-menerus. Mudah-mudahan nanti pada saat menjelang tahun baru, di mana ada arus mudik gitu, itu bisa aman. Nah, yang kedua untuk di DKI kami tadi sudah bicara ya
terkait dengan potensi hujan ini, kami sudah bicara dan dalam waktu dekat BNPB bekerja sama dengan pemerintah Provinsi DKI, nanti pelaksananya BRIN dengan TNI AU, penganggarannya dari BNPB, juga kita akan melaksanakan TMC, mudah-mudahan apa yang disampaikan Mbak tadi, ketika ada hujan lebat seperti itu tidak mengganggu dalam proses pergantian tahun.
Badai ekstrim diprediksi akan melanda DKI Jakarta pada Rabu 28 Desember hari ini. Untuk itu, Pemprov DKI bersama pihak terkait akan melakukan modifikasi cuaca. Nantinya bertonton semayan garam akan ditabur dari pesawat. Kepala BPBD DKI Jakarta, Isnawa Aji, mengatakan teknik modifikasi cuaca melibatkan sejumlah pihak. Di antaranya TNI Angkatan Udara, Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Sejumlah pesawat telah disiapkan untuk mengangkut semayan garam yang beratnya berton-ton. Semayan garam itu nantinya akan ditabur dari pesawat di langit Jakarta. Isnawa menjelaskan teknik modifikasi cuaca hanya akan efektif dilakukan mulai pagi hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Penerapan teknik modifikasi cuaca sendiri terbagi menjadi dua pola, yakni jumping process dan pola kompetisi. Jumping process adalah upaya memprematurkan awan agar bisa dicegat masuk wilayah Jakarta, sehingga hujan yang turun hanya sekadar gerimis. Sedangkan pola kompetisi pada prinsipnya mengganggu pertumbuhan awan dengan cara menambah inti kondensasi. Sebelumnya, peringatan potensi badai ekstrim di Jakarta disampaikan peneliti BRIN Erma Yulihastin. Masyarakat di DKI dan sekitarnya diimbau untuk waspada terjadinya hujan lebat hingga banjir besar. BRIN dan BMKG beda pandangan terkait potensi hujan ekstrim hingga badai di wilayah Jabodetabek hari ini. BMKG tak sependapat dengan paparan BRIN dan menyebut jika wilayah Jabodetabek hanya akan diguyur hujan ringan sedang. Berikut penjelasan kedua belah pihak. Peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, Erma Yulihastin, menyebut wilayah Jabodetabek berpotensi mengalami badai dahsyat yang akan terjadi hari ini 28 Desember. Bahkan badai tersebut akan berlangsung mulai siang hingga malam hari. Hal itu disampaikannya melalui akun Twitter Erma pada Senin 26 Desember. Erma menambahkan Banten dan Jakarta, Bekasi akan menjadi lokasi sentral tempat serangan badai tersebut. Namun pernyataan itu berbanding terbalik dengan BMKG. Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto menyebut fenomena alam badai dahsyat diperkirakan tidak akan terjadi. Hal ini merujuk pada berbagai parameter. Disebutnya hujan dengan intensitas sedang hingga lebat akan terjadi namun bukan badai. Guswanto pun mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan terus memperbaharui informasi melalui kanal-kanal resmi BMKG. Selain itu, ia juga tetap mengimbau kewaspadaan masyarakat dengan segala potensi bencana hidrometeorologi di penghujung tahun 2022. Menurutnya, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, bahkan sangat lebat, masih berpotensi terjadi hingga awal Januari tahun 2023.
Kota Jakarta sempat dikejutkan dengan kabar terkait ancaman badai dahsyat yang akan menghantam Jabodetabek. Sosok yang mengumumkan hal tersebut adalah peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN bernama Erma Yuli Hastin. Erma mengumumkan hal tersebut pertama kali melalui unggahannya di Twitter. Erma Yuli Hastin menggunakan kalimat hujan ekstrim dan badai dahsyat diprediksi mengancam ibu kota Jakarta dan kota di sekitarnya pada Rabu 28 Desember 2022. Melalui cuitan di akun Twitternya, Erma menjelaskan badai dahsyat di Jabodetabek akan terjadi pada 28 Desember 2022. Sementara itu, ditilik dari situs BRIN, Erma Yuli Hastin adalah ahli klimatologi dan perubahan iklim pada Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN. Ia yang lahir pada 4 Juli 1979 ini tercatat sebagai alumni S1 dan S2 Institut Teknologi Bandung atau ITB. Perempuan asal Lamongan, Jawa Timur ini mengambil S1 jurusan Geofisika dan Meteorologi di ITB. Erma lulus dari S2 ITB pada tahun 2014. Sebelum dikenal sebagai peneliti BRIN, Erma adalah seorang penulis dan pernah menjadi wartawan. Ia juga pernah bekerja di LAPAN atau Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional. Di LAPAN, Erma dipercaya sebagai pembantu peneliti bidang permodelan iklim Pusat Pemanfaatan Sains Atmosfer dan Iklim. Dikabarkan, selain mengumumkan badai dahsyat yang akan menimpa Jakarta, Erma juga melampirkan bukti. Bukti itu berupa pantauan dari laman Sadewa yang menampilkan arah datangnya hujan dan badai dahsyat yang akan terjadi. Menurut penjelasan Erma, badai dahsyat terjadi dari laut yang berpindah ke darat melalui 2 jalur, yakni dari barat melalui angin baratan yang membawa hujan badai dari luar, dan dari utara melalui angin permukaan yang kuat. Wilayah Banten dan Jakarta Bekasi akan menjadi lokasi sentral hujan dan badai dahsyat tersebut. Saudara, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika telah merilis adanya potensi cuaca ekstrim yang terjadi di Jabodetabek, terutama di wilayah Provinsi Banten. Cuaca ekstrim tersebut akan terjadi selama 7 hari, mulai 26 Desember hingga 1 Januari 2023. Dan diprediksi cuaca ekstrim ini juga akan mulai berlangsung pada esok hari atau pada 28 Desember. BMKG memperkirakan akan ada hujan lebat hingga sangat lebat saat periode Natal hingga Tahun Baru 2023. Berdasarkan analisis klimatologis yang menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah terjadi pula di Provinsi Banten sudah memasuki musim hujan. Hal ini mengakibatkan adanya peningkatan cuaca ekstrim di beberapa wilayah selama 7 hari ke depan. Selain akan adanya hujan lebat, cuaca ekstrim juga terjadi di Provinsi Banten dan Jabodetabek yang akan mengakibatkan adanya potensi gelombang tinggi. Dari hasil monitoring dinamika atmosfer di wilayah Provinsi Banten menunjukkan adanya peningkatan aktivitas monsun Asia yang dapat disertai dengan seruak dingin. Aktivitas monsun Asia juga mengakibatkan pembentukan tekanan rendah di selatan Indonesia. Terpantau ada aktivitas gelombang atmosfer, suhu muka air laut hangat, serta adanya daerah belokan angin dan daerah pertemuan angin di sekitar Banten. Hal tersebut yang bisa memicu peningkatan pertumbuhan awan-awan hujan yang cukup signifikan. Provinsi Banten dalam 7 hari ke depan berpotensi terjadi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai dengan petir dan angin kencang. Daerah yang terdampak potensi cuaca ekstrim di Provinsi Banten misalnya diantaranya adalah Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang bagian Barat, Kabupaten Tangerang bagian Tengah dan Selatan, Kota Tangerang Selatan, dan beberapa wilayah lainnya. Terkait ancaman cuaca ekstrim ini, Saudara, penjabat Gubernur DKI Jakarta juga telah menuturkan bahwa warga di Jabodetabek diperbolehkan atau khususnya di wilayah DKI Jakarta
diperbolehkan untuk melakukan work from home atau WFH saat cuaca ekstrim yang diprediksi akan mulai terjadi pada esok hari. Heru juga menuturkan bahwa nantinya diharapkan agar warga memilih untuk tetap berdiam diri di rumah dan tidak melakukan aktivitas di luar saat cuaca ekstrim terjadi. Hal ini juga diharapkan bisa ikut mengurangi kemacetan saat Natal dan juga Tahun Baru 2023. Badai besar yang diprediksi juga akan terjadi di wilayah Ibu Kota Jakarta dan beberapa wilayah sekitarnya, Saudara. Informasi awalnya disampaikan oleh peneliti BRIN, Erma Yuli Hastin, yang mengatakan wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, hingga Bekasi berpotensi mengalami badai dahsyat. Melalui cuitan di akun Twitternya, Erma Yuli Hastin mengatakan badai dahsyat di Jabodetabek akan terjadi pada 28 Desember 2022. Erma juga melampirkan pantauan dari laman Sadewa yang menampilkan arah datangnya hujan dan badai dahsyat yang kemungkinan akan terjadi. Menurut penjelasan Erma, badai dahsyat terjadi di laut yang berpindah ke darat melalui dua jalur, yakni dari barat melalui angin baratan yang membawa hujan badai dari luar dan dari utara melalui angin permukaan yang cukup kuat. Wilayah Banten dan Jakarta Bekasi diprediksi akan menjadi lokasi sentral hujan dan badai dahsyat tersebut. Ia menuturkan badai akan terjadi sejak siang hingga malam hari pada Rabu 28 Desember esok. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menyoroti potensi kemunculan badai squalene yang diprediksi akan melintasi Selat Sunda dan berada di atas langit Jabodetabek pada 28 Desember. Peneliti iklim Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN, Erma Yuli Hastin mengatakan, berdasarkan hasil kajian para peneliti di BRIN, multiplikasi energi dapat terjadi pada multisel badai tersebut. Selain itu, multisel badai ini juga dapat mengalami penggabungan. Proses inilah yang kemudian menciptakan atau memunculkan adanya badai raksasa yang diprediksi mengancam kawasan Jabodetabek, yakni Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan juga Bekasi. Perlu diketahui, Saudara, squalene merupakan badai guntur yang terbentuk memanjang seperti garis. Berdasarkan hasil kajian di BRIN, badai squalene ketika menyeberang Selat Sunda, maka multisel badai bisa mengalami multiplikasi energi dan mengalami penggabungan sehingga badai yang cukup besar atau disebut sebagai badai raksasa akan terjadi di wilayah Jabodetabek. Prediksi ini disampaikan Erma dalam keterangan resminya pada Selasa 27 Desember. Ia pun menegaskan bahwa mekanisme seperti ini yang harus diwaspadai warga Jabodetabek yang hendak beraktivitas pada Rabu esok. Erma mengatakan bahwa jalan tol hujan ekstrim ini tentu tak hanya mampu menggeser kelembapan dari wilayah laut ke darat saja, namun juga menjadi jalan untuk badai tersebut melipat gandakan bahkan mengirimkan energinya. Erma pun mengimbau warga yang tinggal di kawasan Jabodetabek, khususnya yang tinggal di wilayah Banten, untuk mewaspadai fenomena iklim ini pada Rabu esok. Badai raksasa squalene ini menjadi ancaman besar di wilayah Jabodetabek, Saudara, yang diprediksi akan terjadi pada 28 Desember esok. Dari laporan BMKG bahwa sejak esok hari hingga 1 Januari mendatang, seluruh peta wilayah Indonesia akan tertutup warna hijau pekat atau adanya indikasi terjadinya curah hujan yang sangat lebat hingga cenderung ekstrim. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan, cuaca ekstrim tersebut terjadi karena adanya fenomena monsun Asia, ditambah suarakan dingin dari dataran tinggi Asia yang masuk melalui Selat Malaka dan kemudian menyeberang dan terbentuk arus lintas. BMKG memperkirakan fenomena ini mulai terjadi pada 28 Desember yang akan menyelimuti wilayah Jawa Timur hingga Nusa Tenggara.
Kemudian pada 29 Desember, potensi cuaca ekstrim juga akan meluas ke wilayah Jawa Barat, Sumatera bagian selatan barat, dan sebagian wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Nusa Tenggara, dan wilayah selatan Papua. Bahkan pada 1 Januari 2023, berdasarkan perkembangan dinamika atmosfer, satu peta wilayah Indonesia tak terlihat karena tertutupi warna hijau tua pekat, yang artinya akan adanya hujan ekstrim yang melanda. Fenomena ini yang menyebabkan warna hijau tua mengindikasikan hujan lebat hingga cenderung akan terjadi hujan yang cukup ekstrim. Cuaca ekstrim ini menurut BMKG akan mulai melemah pada 5 hingga 6 Januari 2023. Sebelumnya, BMKG juga mengatakan potensi cuaca ekstrim yang terjadi selama Natal dan Tahun Baru dipicu sejumlah fenomena anomali dan dinamika atmosfer yang terjadi secara bersamaan. Dari informasi yang didapatkan BMKG juga, memang warga diharapkan atau diimbau untuk terus waspada dengan adanya cuaca ekstrim, yang mana cuaca ekstrim ini diprediksi bisa terjadi hingga 7 hari lamanya. Bahkan berdasarkan keterangan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, menyoroti akan adanya potensi kemunculan badai squalene yang diprediksi bisa melintas Selat Sunda dan berada di atas laut langit Jabodetabek sejak Rabu 28 Desember. Peneliti iklim Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN, Erma Yuli Hastin, mengatakan, berdasarkan hasil kajian para peneliti di BRIN, multiplikasi energi dapat terjadi pada multisel badai tersebut. Selain itu, multisel badai ini juga bisa mengalami penggabungan, yang mana proses ini kemudian bisa menghadirkan adanya badai raksasa yang diprediksi bisa mengancam kawasan Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan juga Bekasi. Dari squalene ini, saudara, merupakan badai guntur yang terbentuk memanjang seperti garis. Ia pun menegaskan bahwa mekanisme seperti ini yang harus diwaspadai warga Jabodetabek yang hendak beraktivitas pada Rabu esok. Bahkan penjabat Gubernur DKI Jakarta juga memprediksi bahwa adanya cuaca ekstrim ini hingga memperbolehkan warga untuk WFH atau work from home saat cuaca ekstrim terjadi di wilayah DKI Jakarta.
Puncak cuaca ekstrim diprediksi melanda wilayah Indonesia hingga 2 Januari 2023 mendatang. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengatakan potensi cuaca yang akan terjadi di wilayah Jabodetabek pada hari ini 28 Desember bukan badai, melainkan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Hal tersebut meluruskan kabar akan terjadinya badai dahsyat di wilayah Jabodetabek pada 28 Desember. Menurut BMKG, merujuk dari berbagai parameter fenomena alam berupa badai memiliki peluang cukup kecil untuk terjadi. Atas perkiraan cuaca tersebut, ia menghimbau masyarakat untuk tetap tenang dan terus memperbaharui informasi melalui kanal-kanal resmi BMKG. Kendati begitu, Guswanto tetap menghimbau kewaspadaan masyarakat dengan segala potensi bencana hidrometeorologi di penghujung tahun. Sementara itu, Kepala Pusat Meteorologi Publik BMKG, Fahri Rajab, mengatakan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat bahkan sangat lebat masih berpotensi terjadi hingga awal Januari 2023. Fahri mengatakan peningkatan curah hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat berpotensi terjadi pada tanggal 30 Desember 2022. Terkait badai, ia menjelaskan lebih lanjut istilah tersebut agar masyarakat memiliki pandangan yang sama soal terminologi tersebut. Sebelumnya, peneliti iklim Pusat Riset Iklim dan Atmosfer Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Irma Yuliastin menyebutkan bahwa Jakarta dan wilayah penyangga di sekitarnya, yakni Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi diprediksi menghadapi hujan ekstrim dan badai dahsyat. Irma Yuliastin mengatakan bahwa fenomena iklim ini diperkirakan terjadi pada Rabu 20 Desember 2022. Ia pun menyampaikan peringatan terhadap warga Jabodetabek, khususnya yang tinggal di wilayah Banten. Irma kemudian membeberkan proses yang mendorong hujan ekstrim ini dapat digeser dari wilayah laut menuju darat. Hal ini disampaikan pada hari yang sama yakni Senin kemarin, sedangkan data yang dipaparkannya menunjukkan pantauan awan badai pada pukul 18.38 waktu Indonesia Barat. Irma mengatakan bahwa ini ditunjukkan melalui terbentuknya jalan tol hujan ekstrim yakni badai Squalene dari wilayah laut bergeser ke darat sejak pukul 3 waktu Indonesia Barat. Jalan tol hujan yang disebut sebagai badai Squalene ini sebelumnya berada di atas Samudra Hindia, kemudian bergeser dan bergabung dengan badai konvektif skala meso atau mesoscale convective complex di darat. Perlu diketahui Squalene merupakan badai guntur yang terbentuk memanjang seperti garis, sedangkan MCC adalah sistem konveksi awan skala meso yang memiliki ciri bentuk pola besar, berdurasi panjang, serta semi melingkar. Sedangkan MCC adalah sistem konveksi awan skala meso yang memiliki ciri bentuk pola besar, berdurasi panjang, serta semi melingkar. Sebelumnya pada Senin kemarin ia menyampaikan peringatan terhadap warga Jabodetabek, khususnya yang tinggal di wilayah Banten terkait potensi banjir besar karena dampak hujan ekstrim dan badai dahsyat. Tidak terbebani Jakarta ini. Ya, itu dilakukan rutin oleh Kepala BPBD DKI, rutin kerjasama informasi, tukar informasi, pergerakan, kebijakan-kebijakan penanggulangan bencana itu sudah dilakukan, itu sudah rutin. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah berkaitan dengan belajar dari kejadian gempa di Cianjur. Tentunya tadi disampaikan oleh Bapak Gubernur bahwa bangunan-bangunan harus kembali kita pantau, kembali kita cek keberadaan gedung-gedung bertingkat maupun gedung-gedung yang lainnya yang mungkin harus kita pantau kekuatan gedungnya. Salah satu tadi Pak Guru sampaikan berkaitan dengan pembangunan sekolah-sekolah baru misalnya di Jakarta yang juga harus dimasukkan unsur ketahanan gempa. Tentunya bekerjasama dengan PTSP dan lain-lain. Yang ketiga berkaitan dengan sinergi penanganan kebencanaan di Jakarta antara BNPB dengan BPBD. Yang keempat adalah berkaitan dengan program-program kerjasama selanjutnya yang nantinya bisa kita kerjasamakan
untuk bisa dilaksanakan di Pemprov DKI Jakarta. Intinya kita ke depan ingin Jakarta punya ketangguhan dalam Badan Nasional Penanggulangan Bencana angkat suara terkait informasi peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN. BNPB akan melakukan peninjauan di beberapa lokasi. Keterangan itu disampaikan Kepala BNPB Suharyanto dalam konferensi pers di Geraha BNPB Kecamatan Matraman, Jakarta Timur pada Selasa 27 Desember 2022. Hal tersebut untuk mengantisipasi cuaca ekstrim khususnya hujan yang cukup deras. Sebelumnya, peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Erma Yuli Hastin menyebut wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi Jabodetabek berpotensi mengalami badai dahsyat. Melalui cuitan di akun Twitternya, Erma Yuli Hastin menjelaskan badai dahsyat di Jabodetabek akan terjadi pada 28 Desember 2022. Erma pun melampirkan pantauan dari laman Sadewa yang menampilkan arah datangnya hujan dan badai dahsyat yang akan terjadi. Menurut penjelasan Erma, badai dahsyat terjadi dari laut yang berpindah ke darat melalui dua jalur, yakni dari barat melalui angin baratan yang membawa hujan badai dari luar. Selanjutnya dari utara melalui